Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di acara Unhas Open Day 2025 hari kedua. Wow, kita beri tepuk tangan semuanya. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi Le. Ubur-ubur ikan lele, kenapa ramai sekali Le? Wow, tepat sekali pada hari ini, hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, yang tak kalah meriah dari hari kemarin, GOR JK Arenatorium kembali diramaikan oleh calon-calon para mahasiswa baru Universitas Hasanuddin 2025. Dan tentunya kita semua ada sehat hingga saat ini, itu semua karena perkenaan Tuhan untuk kita semua. Betul sekali, dan mungkin ini calon-calon mahasiswa baru yang hadir ini buka-buka baru lagi ya dari kemarin. Dan tentunya bukan itu, karena yang pandu kegiatan pada hari ini juga buka-buka baru. Kalau kemarin bertemu dengan Kak Fahri dan juga Kak Sofi, tentu ini hari ini kita akan seru-seruan di GOR JK Arenatorium Unhas bersama kami berdua. Untuk itu perkenalkan, saya Zulkarnain Jumar Taufik, akrab disapa Zul, dan rekan saya Neisa Karen Hapuk Sambo, akrab dipanggil Neisa. Kami berdua akan memandu jalannya acara Unhas Open Day 2025 hari kedua pada hari ini. Oke, sembari kita menunggu calon-calon mahasiswa baru yang mungkin masih start dari rumah ya, atau tempat tinggalnya mungkin, kita punya slogan nih Nesha. Wow, gimana tuh Zul? Seru sekali nih. Jadi buat adik-adik calon mahasiswa dan juga mungkin kakak-kakak mahasiswa bisa dibantu ya. Kalau misalnya saya berdua dengan Nesha bilang Unhas Open Day 2025, kalian jawabnya masuk Unhas. Jadi mungkin tangannya, kalau kami bilang Unhas Open Day 2025, jawabnya masuk Unhas. Oh, jadi tangannya dikepal ya, yang lebih keras supaya energinya lebih dapat gitu. Betul sekali. Oke, kita khususnya coba ya. Calon-calon mahasiswa baru yang ada di atas, nanti tambah semangat. Oke, kita coba Nesha ya. 3, 2, 1. Unhas Open Day 2025 masuk Unhas. Wow, luar biasa ya. Oke, Zul. Nah, luar biasa ya semangat dari calon-calon mahasiswa baru Unhas 2025. Ini meskipun hujan, tapi kita lihat semangatnya mereka datang. Bahkan mereka datang on time loh, Zul. Betul. Dan meskipun bahkan ada yang lebih dulu daripada kita ya. Betul sekali. Oke, jadi sebelum itu kami sampaikan bahwa Unhas Open Day 2025 ini merupakan pameran pendidikan yang diinisiasi oleh Universitas Hasanuddin di bawah Direktorat Pendidikan. Kegiatan ini berlangsung 2 hari, mulai dari hari kemarin, hari Sabtu, hingga pada hari ini. Oleh karena itu teman-teman manfaatkan hari ini, dan tentunya Zul, dalam kegiatan Unhas Open Day ini ada beberapa kegiatan loh Zul. Betul sekali, tapi sebelum itu kita juga sampaikan bahwa Unhas Open Day 2025 ini tidak hanya bagi calon sarjana saja, tapi ini juga terbuka umum untuk para calon magister dan juga doktoral, khususnya di Universitas Hasanuddin. Dan untuk itu seperti yang disampaikan tadi rekan saya Nesha, bahwa hari ini akan ada banyak kegiatan yang tak kalah seru-seru dari hari kemarin tentunya. Betul sekali. Apa-apa saja tuh Nesha, mungkin bisa disebutkan satu persatu karena kayaknya dari jarak 10 meter ini kita lihat muka-muka yang penasaran dari para calon mahasiswa Unhas. Oke Zul, jadi kita akan sampaikan kepada teman-teman semua bahwa dalam kegiatan Unhas Open Day 2025 ini, yang pertama akan ada presentasi dari setiap fakultas dalam bentuk PowerPoint. Dan oleh karena itu nanti teman-teman, adik-adik semua silakan disimak baik-baik bagaimana presentasinya terkait fakultas itu sendiri, bagaimana fasilitasnya di dalam, prospek karir, beasiswa, dan juga bahkan jalur-jalur masuk di PTN khususnya di Unhas teman-teman. Betul sekali, dan tentunya tidak hanya ada presentasi ataupun perform quiz dari masing-masing fakultas, tapi juga nantinya akan ada kampus tour. Jadi nantinya adik-adik akan ada
bis yang akan menjemput langsung di depan GOR JK Arenatorium. Jadi adik-adik mahasiswa Unhas tidak hanya mendapatkan informasi di GOR JK Arenatorium, tapi juga bisa langsung mengunjungi fakultas yang ada di Unhas. Jadi untuk pendaftaran kampus tour nantinya adik-adik bisa daftar di booth sisi kanan kami yang tertulis PMB ya, tapi untuk sekarang masih belum buka. Jadi saya dan Kak Nesha nanti akan sampaikan kapan bukanya pendaftaran untuk kampus tour ya, untuk sesi pertama. Oke teman-teman, jadi kami juga sampaikan bahwa kampus tour ini hari ini akan ada 2 sesi. Jadi Betul. sesi pertama itu sekitar jam 10.30, kemudian sesi 2 nanti jam 1 ke atas. Jadi teman-teman nanti silakan mendaftar di booth samping kanan kami dan nanti kami akan pandu ketika registrasi sudah terbuka. Betul, dan tentunya kami sampaikan kepada calon-calon mahasiswa Unhas, jangan cuman duduk ya ganteng-ganteng yang cantik-cantik situ yang sudah datang mungkin jauh-jauh dari luar kota Makassar dengan pakaiannya yang sangat luar biasa ya, kece-kece. Boleh langsung turun langsung ke sini karena di sini sudah ada sekitar 16 booth, masing-masing fakultas bahkan sampai kelas internasional di ujung sisi kiri kami. Jadi adik-adik ayo turun cari informasi ya, jangan cuma mendengarkan presentasi dari fakultas tapi bisa langsung turun tanya-tanya mengenai bagaimana sih masuk di fakultas ini, masuk di prodi ini, berapa sih kuotanya beasiswa, karena kalau kamu nanti di atas takutnya kamu dikokop sama Fadel. Betul sekali. Kemudian di samping kanan kami ada booth PMB yang akan memberikan informasi terkait bagaimana masuk di Unhas. Kemudian di sampingnya lagi ada booth beasiswa. Di situ teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait beasiswa-beasiswa yang ada di Universitas Hasanuddin. Kemudian di samping kiri kami juga ada booth kelas internasional yang ingin tahu nih tentang kelas internasional, Zul. Dan tentunya juga kalian tidak akan rugi juga untuk turun bersama kami di sini karena di sisi kiri kami juga ada foto booth fasilitas 360. Jadi bisa teman-teman gunakan, manfaatkan, dan kami juga sampaikan bahwa di hari ini sama dengan di hari kemarin akan ada Reels Challenge. Jadi teman-teman bisa ambil video-video singkat apalah, intinya sekreatif teman-teman, dan jangan lupa di-upload di Instagramnya masing-masing dan tag akun Akademik Unhas. Nah, untuk Reels Challenge ini kayaknya cocok nih untuk yang para konten kreator. Betul. Jadi batas uploadnya itu di Instagram jam 23.59. Jadi lewat dari itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi nanti yang Reelsnya paling menarik nanti bakal dapat hadiah. Jadi teman-teman mungkin ada nih konten kreator di sini, silakan ambil video sebanyak-banyaknya kemudian diedit semenarik mungkin. Betul sekali. Jadi sembari selamat datang kepada calon-calon mahasiswa baru Unhas ini yang baru saja bergabung, karena di hari ini mungkin sama ya di hari kemarin dan sudah dimention tadi sama Kak Nesha bahwa akan ada presentasi dan juga perform ataupun kuis semacamnya lah, sekreatif dari masing-masing fakultas. Dan kita lihat ada beberapa fakultas yang sudah bersedia ya. Dan tapi sebelum masuk presentasi, Nesha, kita sampaikan kepada masing-masing perwakilan fakultas yang melakukan presentasi bahwa waktu untuk melakukan presentasi itu termasuk dengan formats dan juga kuis itu adalah 15 menit. Dan juga akan ada waktunya nanti yang terpasang di layar mungkin ya. Ya, jadi nanti akan ada waktu terpasang di layar menjadi pengingat. Kalau sudah 15 menit berarti kita beralih lagi ke fakultas berikutnya, seperti itu Zul. Betul. Dan kami infokan kepada teman-teman nanti bakalan ada kuis, jadi teman-teman nanti pada saat presentasi silakan disimak baik-baik supaya nanti bisa mendapat bisa menjawab pertanyaan dari kuis tersebut, kemudian juga nanti bakalan ada hadiahnya dong. Jadi pulangnya tidak cuma dapat informasi tapi Betul juga sekali. bawa hadiah. Jadi ayo adik-adik yang masih di atas, kalau sudah capek duduk di atas, ayo berkeliling ke bawah di booth yang ada di depan kita ini. Kira-kira Nesha, kamu ada clue nggak untuk fakultas pertama yang akan presentasi perform kuis? Oke, jadi fakultas pertama yang akan presentasi pada pagi hari ini itu clue-nya identik dengan didominasi oleh laki-laki nih Zul. Kamu tahu nggak? Tahu. Dan pasti tempatnya bukan di kampus Tamalan Rea. Betul sekali. Teman-teman ada yang tahu kira-kira ini fakultas apa? Kalau didominasi oleh laki-laki kira-kira fakultas apa? Wow, betul sekali. Ada yang mau masuk fakultas teknik, angkat tangan. Wow, banyak ya. Banyak nih Zul calon
mahasiswa teknik. Kita doakan ya semoga lulus, amin. Baik, langsung saja kita persilakan untuk presentasi pertama dari Fakultas Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Baik? Baik, alhamdulillah sehat ya. Kami ucapkan terima kasih untuk antusiasme teman-teman sudah hadir di kegiatan Unhas Open Day tahun 2025 di hari yang kedua ini. Hujan-hujan loh Kamil, hujan-hujan gerimis masih semangat datang. Betul sekali, semoga ada manfaatnya untuk sudah datang ke sini ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat pencerahan mengenai pilihan jurusan, beasiswa, kota jurusan, dan apapun itu. Oh iya nih, sebelumnya kenalin nama saya Kamil. Dan nama saya Arsa yang akan menjelaskan secara singkat mengenai program studi yang ada di Teknik, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Betul sekali, kami juga tidak mau kalah semangat oleh teman-teman. Kami datang jauh-jauh dari Goa untuk memperkenalkan tentang prodi yang ada di Fakultas Teknik. Ngomong-ngomong, ada yang tahu gak nih jumlah prodi yang ada di Fakultas Teknik ada berapa? Berapa? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu Kamil. Aduh, gimana nih Kak? Berapa jumlahnya Kamil? Oh iya, jadi teman-teman untuk yang belum tahu ya, di Fakultas Teknik ada 15 program studi. Nah, Banyak sekali ya Kamil, 15 program studi termasuk fakultas terbesar yang ada di Universitas Hasanuddin. nah ngomong-ngomong Arsa, kira-kira perbedaan apa aja yang membedakan Fakultas Teknik dengan fakultas yang lainnya? Perbedaannya tentu jelas terlihat pada keterampilan mendesain. Jadi fakultas teknik ini pasti jago mendesain ya teman-teman. Nah betul sekali. Fun fact-nya loh Kamil, setiap tahun fakultas teknik menerima mahasiswa terbanyak dari fakultas lainnya loh. Wow keren banget. Nah semoga teman-teman tahun ini bisa menjadi mahasiswa Fakultas Teknik ya. Nah langsung saja mungkin aku menjelaskan di departemen yang pertama. Apa tuh yang pertama? Nah di departemen yang pertama ada Departemen Teknik Sipil. Untuk teman-teman yang mau masuk teknik sipil dengarin baik-baik ya. Departemen Teknik Sipil didirikan pada tahun 1960 dan telah terakreditasi unggul oleh BAN Dikti dengan predikat unggul atau A. Nah untuk menunjang perkuliahan teman-teman telah difasilitasi sebagai berbagai macam lab seperti misalnya lab hidrolika, lab mekanika tanah, dan lab struktur dan bahan. Nah intinya untuk Departemen Teknik Sipil ini mereka yang akan mendesain bagaimana untuk mendesain fasilitas umum yang akan digunakan oleh masyarakat misalnya jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada Departemen Teknik Mesin. Nah ini didominasi oleh teman-teman laki-laki. Ada sekitar 90% atau mungkin 95% oleh laki-laki. Nah, Departemen Teknik Mesin ini telah didirikan juga pada tahun 1960 yang mencakup bidang-bidang rekayasa mekanikal seperti konversi energi, konstruksi material, dan mekatronika. Selanjutnya apa lagi tuh? Yang telah terdiri dari berbagai macam lab yang telah mendukung proses pembelajaran dan juga proses perkuliahan. Kemudian yang ketiga ada Departemen Teknik Perkapalan. Nah di departemen ini mereka yang akan mendesain kapal. Teman-teman, pada Departemen Teknik Perkapalan bukan mereka yang naik di atas kapal tersebut, melainkan mereka yang mendesain bagaimana untuk membuat kapal yang lebih efisien digunakan atau dimanfaatkan. Pada saat ini sudah ada lulusan sekitar 1.800-an mahasiswa dan saat ini ada 416 mahasiswa aktif dan juga 18 dosen. Dengan prospek kerja yang sangat luas seperti sebagai seorang surveyor atau pemeriksa kapal, kemudian ada konsultan desainer kapal, pelabuhan, dan dapat bekerja di galangan kapal. Selanjutnya ada teknik elektro ya Kamil? Betul sekali, selanjutnya ada Departemen Teknik Elektro. Nah teman-teman, BTW saya berasal dari Departemen Teknik Elektro.
Tapi teknik elektro tidak hanya mempelajari tentang kelistrikan, tetapi ada konsentrasi lain. Misalnya ada telekomunikasi atau yang teman-teman sering gunakan yaitu handphone, yang bagaimana untuk digunakan lebih efisien. Dan juga mempelajari tentang kendali atau mungkin umumnya teman-teman mengetahui tentang robotika. Dan prospek kerja yang sangat luas seperti misalnya akademisi, peneliti dan pengembang, dan juga teknopreneur. Kemudian yang kelima ada Departemen Teknik Arsitektur. Departemen Teknik Arsitektur ini telah didirikan pada tahun 1963 teman-teman. Nah, mereka telah akreditasi unggul atau A sejak tahun 2005. Keren banget ya, ini saya sama Arsa baru lahir, dia sudah unggul sejak tahun 2005. Setiap prodi di teknik ini rata-rata sudah terakreditasi nasional dan internasional loh. Ya, betul sekali teman-teman. Nah, telah memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti lab riset dan studio, misalnya lab survei dan pemetaan, dan juga studio sinema dan lain sebagainya. Dan telah bermitra hingga ke internasional, bahkan telah bermitra dengan The University of Melbourne. Keren banget teman-teman. Dan prospek kerja yang sangat luas seperti misalnya menjadi pelaku industri manufaktur, praktisi arsitektur, dan juga pelaku industri jasa konstruksi. Kemudian ada Departemen Teknik Geologi. Nah, di Departemen Teknik Geologi ini mereka yang akan mendesain kira-kira daerah mana yang memiliki mineral atau sumber daya mineral yang banyak yang kemudian akan dimanfaatkan kembali atau oleh Departemen Teknik Pertambangan dan diolah oleh Teknik Geologi. Nah, mereka memiliki mata kuliah yang peminatan seperti geologi teknik, energi sumber daya mineral, dan geologi laut dengan prospek kerja yang sangat luas sebagai seorang konsultan tambang, geotechnical engineering, dan juga ahli geologi. Oke, selanjutnya ada apa Kamil? Kemudian yang ketujuh ada Departemen Teknik Industri. Nah, ini industri dari kemarin sudah banyak sekali peminatnya teman-teman. Bahkan Banyak yang nanya-nanya ya di booth betul ya. sekali, bahkan cewek, cowok semua itu banyak peminatnya dari Departemen Teknik Industri. Jadi fun fact teman-teman, Departemen Teknik Industri awalnya merupakan departemen yang berada di bawah naungan teknik mesin atau merupakan konsentrasi atau pilihan dari teknik mesin. Namun tepat pada tahun 2017 telah diresmikan menjadi departemen baru yang langsung di bawah naungan Fakultas Teknik. Setelah di bawah naungan Fakultas Teknik, mereka sudah memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Seperti misalnya lab Lean Manufacturing, lab Sistem Manufaktur, dan lab Perencanaan Sistem dan Manajemen Industri. Dengan prospek kerja yang sangat luas dan bisa teman-teman lihat di layar sebagai seorang quality control, kemudian operasional logistik, project analyst, dan akademisi. Oke, selanjutnya ada Departemen Teknik Lautan, departemen saya sendiri. Di sini kita belajar mengenai desain rekayasa baik di pesisir maupun di laut, itu onshore atau offshore. Labor risetnya juga banyak, ada rekayasa pengelolaan pelabuhan, pengeboran minyak, anomali cuaca seperti tsunami juga kami pelajari, pekerjaan bawah air, pipa bawah laut, dinamika bangunan laut, struktur bangunan laut, bahkan energi kelautan. Lulusannya itu bisa bekerja di perusahaan minyak dan gas, konsultan, galangan kapal, BUMN, Pertamina, PT Freeport, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Selanjutnya ada departemen apa nih Arsa? Oke, selanjutnya ada teknik sistem perkapalan. Di sini kita belajar mengenai rancang bangun sistem komponen kapal itu sendiri, baik dari sistem permesinannya, listriknya, navigasi, perpipaan dalam kapal, analisis dan sebaran emisi. Kelompok riset yang ada di teknik sistem perkapalan ini seperti sistem bangunan laut, sistem pemesinan kapal, penggerak dan produksi kapal, kelistrikan, kendali kapal. Lapangan kerja juga luas teman-teman, bisa bekerja di galangan kapal, bahkan bisa menjadi TNI Angkatan Laut loh, dan juga bekerja di Badan Klasifikasi Inspeksi Kapal. Selanjutnya ada PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini kita belajar mengenai perumahan atau pemukiman, perancangan kota, wilayah, mitigasi pariwisata, dan juga pemodelan geospasial. Kerjasama PWK ini sudah nasional dan internasional loh. Salah satunya itu di International Academic Consortium for Sustainable Cities, dan juga bekerja sama dengan University of Kitakyushu, dan juga Toyohashi University, dan juga University Malaya. Dan akreditasi juga sudah unggul, baik nasional maupun internasional.
Prospek kerjanya bisa menjadi akademisi, konsultan perencanaan wilayah kota, aparatur sipil, ASN, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, selanjutnya ada teknik pertambangan, yang merupakan mempelajari ilmu mengenai teori, praktik, sains, teknologi, baik penerapan dalam mengekstrasi mineral dari alam. Laboratoriumnya juga banyak ya teman-teman, ada eksplorasi mineral, analisis dan pengolahan bahan galian, geomekanika, perencanaan dan evaluasi tambang, serta lingkungan tambang. Ini termasuk jurusan yang sering diminati oleh siswa-siswi ya Kamil ya. Karena lulusannya juga itu bisa bekerja di mana saja, bisa luas. Betul Apalagi bisa sekali. bekerja di proyek pertambangan loh. Oke, selanjutnya yang gak kalah menarik, disukai oleh banyak siswa sekarang, yaitu teknik informatika. Siapa coba yang tidak mau masuk teknik informatika? Di zaman canggih sekarang ya pasti banyak yang minat. Yaitu kita di sini belajar mengenai desain, kecerdasan buatan, Internet of Things, dan juga cloud computing big data. Laboratoriumnya banyak, ada kecerdasan buatan, animasi dan multimedia, sistem berbasis komputer, pusat komputer, sistem terdistribusi, dan keamanan internet. Prospek kerja pasti luas ya teman-teman, apalagi di zaman sekarang bisa menjadi IT, game developer, cloud engineer, data analisis, cyber analisis, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada Departemen Teknik Lingkungan. Di sini tentu kita mempelajari mengenai dinamika lingkungan ya teman-teman, mengenai kualitas air, baik pengolahan air limbah, air minum, sumber daya air, dan remediasi lingkungan air. Juga mempelajari mengenai kualitas udara dan kebisingan, sanitasi dan persampahan. Jadi mempelajari mengenai desain untuk pengolahan dan pengolahan limbah padat dan maupun B3. Prospek kerjanya luas loh Kamil kalau di teknik lingkungan. Bisa menjadi peneliti lingkungan, pendidik, pelaku jasa industri, konsultan lingkungan, praktisi lingkungan, bahkan pengelolaan kebijakan lingkungan. Kemudian ada departemen apa nih Karsa? Selanjutnya ada 2 program studi yang terakhir dan masih tergolong baru Kamil. Yang pertama ada program studi teknik metalurgi dan material. Program studi ini dibawahi oleh Departemen Teknik Mesin yang mempelajari sifat, proses, rekayasa, logam, serta material lainnya. Jadi metalurgi itu kayak eksplorasi, ekstraksi, dan pengolahan logam. Sedangkan material itu kita mempelajari untuk pengembangan dan karakterisasi berbagai jenis material itu. Prospek kerja juga luas, bisa bekerja di industri pertambangan dan pengolahan mineral, bisa menjadi wirausaha, kan kita mempelajarinya ya mineralnya, terus bisa menjadi akademisi dan peneliti, dan juga bisa menjadi konsultan atau riset teknologi material. Jalur masuknya sudah 3 teman-teman, tahun lalu masih mandiri, sekarang sudah terbuka untuk SNBP dan SNBT. Betul sekali, jadi untuk teman-teman yang mau masuk material sudah sangat terbuka luas ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir ada program studi teknik geodesi yang dibawahi Departemen Teknik Sipil. Ini tergolong baru karena baru ada kemarin. Yang mempelajari tentang pengukuran, bentuk dan ukuran bumi yang berubah seiring dengan waktu. Jadi ini bisa mendesain bumi dengan ketelitian tinggi. Betul sekali. Dan 3D ya teman-teman, jadi prospek kerjanya bisa di BUMN, konsultan mapping, perencanaan, pengawas, bahkan kontraktor. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai 15 program studi singkat. Nanti kalau masih mau tanya-tanya lagi bisa datang ke booth kami. Dan setelah ini kita mau nunjukin nih Kamil. Betul sekali. Tunjukin apa itu? Tunjukin video PKKMB tahun lalu. Jadi untuk teman-teman semoga bisa menjadi ada di dalam video tersebut teman-teman. Benar banget. Jadi sebagai motivasi teman-teman untuk masuk di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Baik, selamat menyaksikan. I was led to my own devices. Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love.
matinggita, bitawan ka tuwanta. Inakkenyan ne kare, lambar tatatalan na goa. Nakarepekang isan lang kare, pangulo ni Barkaya. Nakatipukang isan lang kare, patol ang at takapara. In your pose as the dust settled around us, and the walls they kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills. Jadi hanya ada dua fakultas di UNHAS, ya, fakultas teknik dengan fakultas lain-lain, ya. Tentukan di teman-teman belakang yang mau kemana. Jangan disuruh melewatkan. To we began the rubble of our sins, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Anak teknik itu kita tahu sekarang ini dan juga dulu-dulunya rata-rata yang masuk di fakultas teknik ini memiliki kemampuan di atas rata-rata ini. Teknik itu kuat untuk segalanya. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this if you close your eyes? Berkuliah adik-adik, see you in berkuliah. I gonna be an optimist about this? Yeay, gimana teman-teman? Termotivasi untuk masuk fakultas teknik kan? Teman-teman coba, perhatian, Teknik, perhatian. teknik. Semoga termotivasi ya semuanya. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya Arsal Dani Saptarina. Dan saya Ahmad Kamil Talib. Pamit undur diri. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa dari Fakultas Teknik. Kita beri tepuk tangan satu kali lagi dong. Wow, yang di atas jangan mau kalah sama anak teknik. Kita beri tepuk tangan Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Wow, Keren luar sekali biasa Zul. ya. Banyak banget ya program studi dari Fakultas Teknik itu Ada sendiri. 14 ya tadi Ah, atau ah. 15 ya? Oh 15. Oh, 15. Kayaknya teknik ini punya slogannya Zul. Kalau kita bilang teknik jawabnya apa? Jaya, 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 bukan? Apa? Oh bukannya Kak? Oke. Dan sekali yang mau masuk teknik angkat tangan dong satu kali lagi karena ini kayaknya bertambah. Wow, banyak ya. Wow banyak juga nih Zul yang mau masuk teknik. Dan memang ini Fakultas Teknik menjadi salah satu fakultas yang Terfavorit. Iya, terfavorit dan juga keren di mata anak-anak Gen Z ya. Betul sekali Dan Zul. Nesya, dari teknik nantinya kita akan berpindah lagi
di fakultas yang ini menjadi salah satu fakultas yang juga banyak diminati. Dan ini ini berada di kalau teknik tadi berada di rumpun Saintek, fakultas ini berada di rumpun Soshum. Dan ini banyak belajar soal pasal-pasal dan lulusannya banyak yang jadi pengacara, kemudian jadi jaksa dan lain sebagainya. Wow, kira-kira ada yang fakultas bisa apa tuh? tebak ini fakultas apa? Apa? Betul Oke. sekali. Ada yang mau masuk fakultas hukum? Wow, rata-rata cewek ya. Banyak juga tuh Zul yang cowok di atas mau masuk. Dan kita sampaikan kepada perwakilan dari Fakultas Hukum untuk bersiap-siap melakukan presentasi, perform ataupun kuis. Dan kami sampaikan bahwa durasi waktu yang kami berikan itu adalah masing-masing 15 menit. Sambil kita tunggu persiapan dari Fakultas Hukum, ini Nesha ada yang cukup menarik perhatian kita karena ada calon-calon mahasiswa baru UNHAS yang ini seragam menggunakan pakaian bernuansa hijau dan juga hitam. Kita boleh sapa-sapa, selamat pagi. Ini kalau boleh tahu kalian dari sekolah mana? SMA apa Zul, kurang jelas Coba ya? diulang. Madrasah ya? Madrasah, oh madrasah. Wow, ini banyak sekali ya yang cowok-cowoknya juga di sana, nuansa hijau dan hitam Zul. Betul. Oke. Dan tampaknya ini sudah bersiap-siap, jadi kita sampaikan kembali lagi buat teman-teman yang ada di atas ini, boleh kita ikut berbaur di bawah, mengunjungi masing-masing booth yang ada di sini karena 16 booth di sini itu masing-masing fakultas yang ada di UNHAS itu sudah ada dan didampingi masing-masing senior ya, kakak-kakak mahasiswa. Jadi boleh turun langsung bertanya kepada kakak-kakaknya mengenai fakultasnya, prodi yang ada di sana, berapa sih jumlah kuota dan juga tentunya beasiswa. Oke, jadi adik-adik yang ada di atas duduk ini sudah bisa turun ke bawah ke masing-masing booth fakultas tujuannya masing-masing. Sudah ada senior-senior dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah standby di booth masing-masing. Jadi adik-adik yang di atas sudah bisa turun nih. Oke, betul sekali. Untuk cari-cari informasi. Iya. Dan kita sampaikan khususnya bagi yang minat tadi di Fakultas Hukum diperhatikan baik-baik ya. Dan langsung saja Nesha kita saksikan presentasi dari Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, hai. Ya, saya Hijrah Dianti dari Fakultas Hukum. Ya, teman-teman sebelum saya presentasi tentang Fakultas Hukum, saya mau tanya dulu sama teman-teman sekalian. Ada nggak urusan kita dari lahir sampai mati nggak ada urusannya sama hukum? Pasti ada, mulai dari lahir sampai kita mati. Contoh, kalau belajar di Universitas Fakultas Hasanuddin Hukum, merupakan kita akan salah belajar satu bahwa universitas terbaik di nanti akan Indonesia. pelajari kita Terdapat berbagai fakultas apakah yang anak yang unggul belum dan lahir telah itu terakreditasi punya hak mewaris internasional. apa enggak? Salah satunya Masih adalah dalam kandungan. Fakultas Hukum Itu Universitas udah Hasanuddin. ditanya gitu di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Itu udah UNHAS akan dipelajari awalnya di merupakan Fakultas Hukum. bagian dari Universitas Sampai Indonesia misalnya nanti sampai mati, akhirnya resmi berdiri sendiri pada tanggal orang 3 yang udah Maret meninggal, 1952. pasti ada Fakultas lagi Hukum pertanyaan. Universitas Hasanuddin Siapa ahli dipimpin warisnya? oleh dekan Mau dan dibantu dibagi oleh waris beberapa pakai hukum wakil apa? dekan seperti Perdata Wakil Dekan BW, Bidang Akademik dan Hukum Kemahasiswaan, Hukum adat, Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, dan Wakil saya Dekan sepupu, Bidang boleh nggak Kemitraan, jadi ahli Riset, waris dan lain Inovasi. sebagainya. Jadi serta nggak Ketua mungkin Gugus Penjaminan Mutu dan dari Peningkatan kita Reputasi. hidup, lahir sampai meninggal nggak ada urusannya sama hukum. Pasti ada. Fakultas Hukum UNHAS Selalu sebagai ada. salah satu fakultas Makanya hukum teman-teman, terbaik di gitu ya, Indonesia, kalau memiliki bilang visi prospeknya, menjadi teman-teman pusat kalau pengembangan masuk fakultas insani, hukum gitu ya, ilmu prospeknya hukum gimana? yang handal, Ya, pasti inovatif, berbudaya Akan kualitas, selalu ada. berbasis benua Nggak maritim ada Indonesia. instansi manapun yang Visi nggak ada tersebut bagian hukumnya. diturunkan dari Mau korporat, visi mau kementerian, Universitas pasti ada bagian Hasanuddin. hukumnya. Bahkan Fakultas Hukum teman-teman yang UNHAS jadi wirausaha, senantiasa kalau menanamkan kalian sudah nilai-nilai belajar hukum, kepada kalian sivitas bisa urusi akademika masalah yang telah legal di dirumuskan korporat berdasarkan di cerminan jati diri korporasi kalian. UNHAS.
Nilai-nilai tersebut yang berintegritas Jadi tinggi, nggak akan ada ya. Jadi memiliki udah kemampuan tahu ya pentingnya katalitik hukum, dan inovatif belajar yang di baik, Fakultas Hukum. serta memiliki Nah, sifat ini teman-teman, arif. ada Kakak Nanda Fakultas dan Hukum Kakak Unhas Ivan, juga mereka konsisten senior-senior yang mencetak belajar di berbagai Fakultas lulusan Hukum. yang berkualitas Nah, sekarang, dan profesional pada kenapa bidangnya, harus Fakultas Hukum baik Unhas? praktisi maupun akademisi. Yang pertama, kami termasuk Fakultas Hukum terbaik se-Indonesia, ya. Silakan di googling, ya. Silakan di googling. Kami terbaik, termasuk yang terbaik. Bukan hanya untuk Indonesia Timur, gitu ya. Kami masuk dalam Fakultas Hukum terbaik di Indonesia. Kami punya 2 prodi, gitu ya. Yang pertama untuk prodi sarjana kami punya 2 prodi. Yang pertama adalah prodi sarjana ilmu hukum, akreditasinya unggul, gitu ya. Dan adiknya itu adalah prodi sarjana hukum administrasi negara, akreditasinya B. Tetapi teman-teman, semuanya gelarnya sarjana hukum sudah tersertifikasi AUN-QIE dan FIBA-A. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Yang kedua, kenapa Fakultas Hukum Unhas? Kami adalah fakultas hukum yang punya guru besar terbanyak di Indonesia. Kalau mau tahu guru besarnya nih, WD1 kami. Keren. Ya, seniornya keren, guru besarnya keren, dosen muda-mudanya keren ya. Semua orang di Fakultas Hukum keren. Yang ketiga, gitu ya. Bu, saya nggak mau kuliah, saya juga mau praktek-praktek gitu, magang. Oh, jangan khawatir teman-teman. Kami Fakultas Hukum adalah fakultas dengan mitra kerjasama terbanyak se-Unhas. Boleh tanya di WD3 kami. Ya, jadi kalau mau magang mandiri, mau magang prodi jangan khawatir karena kerjasama kami sangat-sangat baik terutama dengan instansi penegak hukum. Yang kesekian, alumninya, teman-teman bisa googling gitu ya. Mana sih instansi, terutama instansi penegak hukum yang nggak punya alumni dari Fakultas Hukum Unhas, bahkan termasuk pimpinannya. Teman-teman bisa lihat gitu ya, Abraham Samad, Prof. Laica, Hamdan Zulfa dan lain sebagainya, semua alumni-alumni Fakultas Hukum gitu ya, yang ada di instansi-instansi penegak hukum bahkan jadi pimpinan. Jadi jangan diragukan lagi ya. Ya. Kemudian, Bu, saya itu kalau kuliah juga harus perhatikan fasilitas. Oh, jangan khawatir teman-teman. Fakultas Hukum tuh kelas perkuliahannya lebih dari memadai gitu ya. Banyak spot-spot instagramable. Terus kemudian fasilitas olahraga, ruang baca gitu ya, laboratorium, klinik, semuanya ada teman-teman. Jadi jangan pernah khawatir. Bu, saya nggak mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Kuliah pulang, saya mau terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Oh, jangan khawatir teman-teman. Gitu ya. Karena gitu ya, kami punya banyak UKM. Kalau mau gabung di SEMNI bisa ada Bengkel Seni Dewi Keadilan. Kalau mau bergabung di olahraga kami punya UKM basket, UKM Gojukai. Kalau mau gabung di organisasi kemahasiswaan yang terafiliasi dengan departemen dan prodi, kami punya LEDS, punya Formahan, punya Ampuh gitu ya. Yang suka menuliskan punya LP2KI, LPMH, dan kami juga punya ALSA, Association Student of Law Student Organization ya. Jadi kami punya himpunan mahasiswa hukum se-Asia gitu, chapter Unhas yang sering memenangkan lomba peradilan semu, dan kami juga punya LEDAK gitu ya, yang sering memenangkan lomba debat di tingkat nasional. Jadi lengkap teman-teman. Bersih nggak Fakultas Hukum? Oh, jangan khawatir teman-teman. Kami juara lomba kebersihan se-Unhas. Fakultas dengan kebersihan terbaik. Jadi jangan diragukan. Terakhir, Bu, saya ini kan susah menghafal ya Bu. Katanya Fakultas Hukum harus rajin hafal pasal. Teman-teman, itu mitos. Gitu ya. Kalau belajar Fakultas Hukum itu bukan menghafal, tapi menganalisis. Kenapa? Karena salah menganalisis bisa mengakibatkan resiko yang tidak diharapkan. Jadi jangan khawatir teman-teman.
gitu ya. Nanti dibantu selama perkuliahan gitu ya. Anda akan belajar menganalisis, menyusun dokumen hukum, berargumentasi dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu ya sekedar presentasi. Ini Dewi Keadilan teman-teman. Ini teman-teman kalau kalian mau bergabung di Fakultas Hukum nanti ada peradilan semu. Ini contoh gitu ya hakim dan yang ini adalah advokat. Teman-teman yang mau cosplay bisa datang ke booth kami, berkunjung di Fakultas Hukum di sebelahnya tadi Fakultas Teknik. Ya, baik teman-teman, fiat justisia, fiat coelum. Meskipun langit keadilan harus tegakkan meskipun langit runtuh. Salam keadilan, Viva Hukum. Cool people study law. Untuk selanjutnya saya persilahkan Dinda Mulyana Mursalim. Ya, akan berikan kuis, teman-teman boleh ikutan gabung. Ya, menjawab pertanyaan dari kakak Mulyana Mursalim dari Fakultas Hukum. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Hijrah. Oke, selamat pagi adik-adik. Kurang semangat sekali lagi ya. Anak hukum itu harus semangat kalau mau masuk Fakultas Hukum. Selamat pagi adik-adik. Oke, luar biasa. Jadi hari ini kalian tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara soal Fakultas Hukum, apa saja yang ada di Fakultas Hukum. Prestasinya banyak sekali ya. Ada yang mau masuk Fakultas Hukum? Wah, banyak yang angkat tangan ya. Kali ini saya mau bagi-bagi hadiah. Ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Oke, nanti langsung angkat tangan, bisa lari di depan sini ya yang mau menjawab ya. Jadi siap-siap ambil ancang-ancang hadiahnya ini. Hadiahnya ini sepeda motor ya. Kuncinya saja ya. Oke, pokoknya ada hadiah spesial dari kami. Baik, tadi sudah menyimak semuanya ya. Oke. Pertanyaannya adalah siapa nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin? Yang tahu jawabannya bisa langsung lari ke sebelah sini dan naik di atas panggung. Ada? Ada? Oke, ditunggu. Boleh searching dulu atau mungkin yang tidak tahu nanti bisa ambil brosurnya di booth kami. Oke, ada yang tahu? Boleh langsung lari ke atas panggung, boleh? Boleh, silakan cepat. Oke. Kita tunggu. Oke, wow, luar biasa. Oke, yang mana ini Ibu Nana? Yang mana ini? Tolong. Oke, ada 2. Oke, yang mana paling pertama? Oke. Ini namanya siapa? Oke, perkenalkan saya Michelle O'Brien dari Fakultas Kehutanan. Boleh gak sih? Oke, peraturannya adalah yang bisa menjawab adalah hanya calon mahasiswa atau siswa. Jadi mohon maaf, namanya tadi siapa? Michelle O'Brien. Ya, Brian aja. Oh, Brian, serius Brian. Oke, jadi hanya bisa siswa ya, Brian, biar kamu tidak, mungkin dulu cita-cita kamu mau masuk Fakultas Hukum ya. Oke, ya dipahami ya. Jadi mungkin supaya tidak sakit hati, silakan ambil gantungan kunci nanti di booth ya. Oke, Kak Alif ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, langsung saja. Masih ada, sudah 2 ya. Oke, bisa perkenalkan dirinya dulu. Dan alasannya mungkin mau masuk Fakultas Hukum, apa? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Muda Parsya dari SMA Negeri 3 Takalar. Oke, baik, alasan saya ingin masuk ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin karena saya melihat prospek karir dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu besar dan terbuka. Seperti Oke, tadi dari SMA mana? SMA 3 Takalar. Ada rombongannya? Ada?
Wah, ada 20 orang ya. Oke. Iya, oke. Pertanyaannya kamu tadi bisa jawab siapa namanya Dekan Fakultas Hukum Unhas? Bisa. Siapa? Sebutkan dengan lengkap ya. Nanti kita cross check. Oke, baik, mohon izin. Iya. Namanya Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP. Wow, betul, betul, betul. Bagaimana kita cek dulu ya, karena anak hukum itu harus cross check ya Bunda ya, harus sesuai apakah betul. Bagaimana? Sini ada Ibu WD3 kami dan WD1. Betul Bapak Ibu? Oke, lengkap. Berikan tepuk tangan untuk SMA 3 Takalar. Oke, tepuk tangan. Mungkin bisa diberikan hadiahnya Nanda. Oke. Nanti ditunggu ya bergabung di Fakultas Hukum. Oke, pertanyaan. Iya. Oke, silahkan perkenalkan namanya dulu kalau begitu. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Zara Pratiwi dari SMA Negeri 9 Makassar. SMA Negeri 9 Makassar ya. Tadi sudah menyimak. Mana rombongannya? Wow, banyak sekali. Oke, sudah siap tadi menyimak ya apa yang disampaikan ya? Oke, sebutkan 3 profesi hukum, 3 profesi hukum yang bisa nanti kamu ambil kalau kamu bergabung di Fakultas Hukum. 3 saja. Iya. Yang pertama itu jaksa. Jaksa, oke. Hakim, oke. sama pengacara. Oke, betul Ibu ya. Oke, betul. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke. Selamat untuk dari SMA 9 Makassar ya, berikan hadiahnya. Nanti itu di dalam sini ada kunci untuk masuk Fakultas Hukum. Oke. Ya, jadi sekali lagi ada yang mau masuk hukum? Oke, saya ada pantun nih. Nah, jadi teman-teman seperti yang disampaikan oleh tadi ketua program studi kami bahwa Fakultas Hukum itu tidak hanya berprestasi dari bidang akademik, tapi juga non-akademik. Nah, sebentar lagi ini kalian akan menyaksikan salah satu persembahan dari jebolan Indonesian Idol. Ada yang kenal Alvin? Ada yang mau dihibur sama Alvin? Ada yang mau foto sama Alvin? Boleh langsung ke booth kami. Ada yang mau dapat gantungan kunci gratis? Boleh ke booth kami, dan mau cosplay juga boleh ke booth kami. Oke, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Bisa dibantu ya cakepnya ya? Oke. 8 tambah 1 sama dengan 9. Cakep. Kalau berhenti namanya vakum. Cakep. Kalau mau jadi mahasiswa keren penegak keadilan, yuk mari bergabung di Fakultas Hukum. Ditunggu adik-adik semuanya, dan mari kita saksikan bersama persembahan lagu dari Alvin Syaputra, Hari Bersamanya. Thank you. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Jadi hari ini saya mau ajak teman-teman semua buat nyanyi bareng-bareng. Jadi tolong kalau misalnya kalian malu-malu buat nyanyi, nggak usah malu-malu, nyanyi aja. Hari telah berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, hati bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya.
tahu betapa aku lemah di hadapannya. Kau tahu berapa lama aku mendamanya. Mohon Tuhan semuanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. Semuanya yang tahu lagunya boleh minta tolong nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Terima kasih semuanya. Wow, luar biasa ditutup dengan penampilan yang sangat meriah dari keren sekali. Fakultas Hukum. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Fakultas Hukum. Luar biasa ya Nesha ya. Ya betul sekali Zul, Fakultas Hukum Unhas adalah fakultas hukum terbaik di Indonesia Dan Zul. tidak hanya untuk di kawasan Indonesia Timur saja ya, tapi sudah sampai nasional ya. Betul sekali. Nah selanjutnya ada fakultas apa lagi nih Zul? Dan di fakultas berikutnya ini khusus untuk bagi para calon magister dan juga untuk doktoral. Dan fakultas ini tuh semakin terus berinovasi. Dan rencananya akan membuka program studi baru, itu adalah ketahanan nasional. Ada yang bisa tebak kira-kira ini dari fakultas apa? Fakultas apa nih kira-kira? Mereka kurang tahu ya, karena kebanyakan yang datang mungkin ini adalah calon sarjana. S1 Jadi ya. di fakultas berikutnya ini Nesha akan ada presentasi dari fakultas Pasca Sarjana. Dan kita sampaikan ya bahwa waktu ataupun durasi yang kami berikan itu adalah 15 menit, itu sudah termasuk presentasi, perform dan juga kuis kalau misalnya ada dari fakultas itu sendiri. Dan tentunya kita juga sampaikan kepada calon-calon mahasiswa baru Unhas 2025. Seperti kita di awal tadi sampaikan bahwa akan ada agenda lain, itu adalah kampus tour. Dan pembukaannya sudah dibuka, jadi teman-teman bisa daftarkan diri langsung di sisi kanan kami, di booth sisi kanan kami maksud kami yang tertulis PMB. Jadi yang mau ikut berkeliling ke fakultas-fakultas yang ada di Unhas dengan menggunakan bis yang sudah disiapkan oleh pihak kampus, teman-teman ayo boleh daftarkan dirinya di sisi kanan kami karena pendaftarannya atau jumlah kuotanya maksud kami itu terbatas ya. Betul sekali Zul, dan ini bis yang tersedia itu cuma 6 ya Zul? Iya betul. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah bisa mendaftar registrasi di booth PMB dan nanti akan dikasih gelang lalu naik ke bis yang tertera di gelang tersebut sesuai nomor bisnya. Betul sekali, dan kampus tour ini kayaknya Nesha salah satu yang sangat diincar ya. Kita lihat di sisi kanan kita ini ratusan sudah mulai berjejer untuk ikut kampus tour ya, berkeliling Ya, langsung jadi ke fakultas. ini sudah banyak sekali loh, sudah panjang sekali antriannya Zul. Betul sekali, dan yang belum berkesempatan atau capek untuk antri boleh berkeliling di booth-booth fakultas yang ada di depan sini atau juga bisa memanfaatkan fasilitas 360 yang ada di sisi kiri kami.
Dan nampaknya Nesha ini Fakultas Pasca Sarjana sudah siap. Langsung saja kita tampilkan persilakan untuk presentasi dari Fakultas Pasca Sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Lestari Has. Di sini saya perwakilan dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Di sini ada video yang akan kami tampilkan untuk perkenalkan Sekolah Pasca Sarjana. Sebelum kami tampilkan video itu, ada pertanyaan dan dapat hadiah. Ada yang mau naik untuk menjawab pertanyaan? Yang lain, Pak. Tempat ada yang mau? Ada hadiahnya loh. Siapa? Untuk sementara kita tampilkan video terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat rekan-rekan pengajar, dosen dan calon mahasiswa. Sebetulnya acara hari ini paling cocok sebetulnya untuk S1 saja, tapi kebetulan program Pasca Sarjana juga diberi durasi waktu untuk menjelaskan sebetulnya program studi apa saja yang ada di Pasca Sarjana. Jadi sebagai gambaran, program Pasca Sarjana itu mengelola S2, program S2 dan S3. Kita ada 17 program studi, ada 3 program S3 yang di bawah Pasca Sarjana. Yang pertama itu S3 Ilmu Pertanian. Ya, di sini ketua prodinya Prof. Dr. Baharudin. Kemudian program S3 Studi Pembangunan. Program studi pembangunan itu ketua prodinya Profesor Insinyur Muhammad Saleh Ali, MSc, PhD. Kemudian S3 Ilmu Lingkungan. S3 Ilmu Lingkungan ini ketua prodinya Profesor Dr. Insinyur Emal Dem Malino, MSc. Itu S3, jadi ada 3 program studi S3. Kemudian sudah kelihatan. Kemudian ada 14 program S2, yaitu yang pertama S2 Ilmu Kebidanan. Jadi S2 Ilmu Kebidanan ini alumni-alumni dari S1 Kebidanan atau D4 Kebidanan. Ya. Kemudian ada S2 Ilmu Kebidanan, ketua kaprodinya itu Dr. Mardian Ahmad, SSIT, MKEP. Kemudian S2 Agrobisnis. S2 Agrobisnis ini kaprodinya Dr. Muhammad Tajamil. Ya, kemudian yang ketiga itu S2 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Kaprodinya Dr. Insinyur Mahmud MP. Kemudian S2 Teknik Perencanaan Prasarana, kaprodinya Dr. Insinyur Ida Warni MT. Berikutnya S2 Sistem Pertanian, kaprodinya Dr. Insinyur Burhanuddin Rasid MSc. Berikutnya S2 Manajemen Perkotaan, kaprodi Profesor Dr. Insinyur Arifuddin Akil MT. Kemudian S2 Teknik Transportasi, kaprodinya Dr. Engineering Insinyur Penny Veronica Natalia STMT. Berikutnya S2 Pengelolaan Lingkungan Hidup, kaprodi Dr. Insinyur Muhammad Farid Samawi MSc.
S2 Gender dan Pembangunan. Kaprodi Profesor Dr. Nursini SE MA. Kemudian Prodi S2 Ilmu Biomedik. Kaprodinya Dr. Rahmawati PhD. Kemudian S2 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu. Kaprodinya Profesor Dr. Amran Saru ST MSc. Kemudian lanjut S2 Manajemen Bencana. Kaprodinya Dr. Engineering Muksan Putra HST. Kemudian ada 2 program studi yang baru. Yang pertama itu adalah S2 Teknik Biomedik. Kaprodinya Profesor Dr. Insinyur Sapruddin Sarip NT, dan ini lanjutan dari ilmu hukum. Jadi kalau selesai pada S1 ilmu hukum bisa masuk S2 Kriminologi. Jadi lanjutan dari Fakultas Hukum tadi yang dijelaskan. Kemudian di sini kaprodinya Dr. Abdul Aziz Esa MA. Saya kira itu prodi-prodi yang ada di Pasca Sarjana. Jadi kita diberi waktu 15 menit. Saya kira satu yang kita akan jelaskan nanti yaitu teknik biomedik. Jadi teknik biomedik dan telemedicine ini program studi baru, merupakan teknik yang menerima. Jadi S2 ini nantinya menerima alumni-alumni S2 S1 di bidang kesehatan, baik dari teknik maupun dari kedokteran. Jadi next, bisa next. Jadi kita lihat di sini bahwa kita fokus ke telemedicine. Jadi kita memperkenalkan program studi ini karena kita fokus ke telemedicine. Sebetulnya S2 Teknik Biomedik ini sangat banyak peminatnya di Jawa, di ITS, di UGM maupun di UI, sehingga ini kita buka di Unhas. Next. Jadi teknik biomedik ini sekedar memberikan gambaran bahwa dia merupakan bidang multidisiplin yang menggabungkan ilmu teknik, engineering, dan ilmu medis dan biologi untuk mengembangkan teknologi yang meningkatkan pelayanan kesehatan. Kemudian fokus utamanya adalah menciptakan perangkat medis, sistem pemantauan, serta metode diagnostik dan terapi yang lebih efektif dan efisien. Next. Jadi peran teknik biomedik dalam inovasi kesehatan, teknik biomedik itu berperan penting dalam kemajuan dunia kesehatan dengan beberapa kontribusi utama. Yang pertama itu pengembangan perangkat medis. Jadi sini banyak MRI dan CT scan dan sebagainya. Kemudian ada teknologi telemedicine. Ini fokus kepada program studi yang dibuka di UNAS. Kemudian kita kembangkan juga sensor, wearable dan device. Kemudian ada rekayasa jaringan biologi, bioteknologi, ada big data dan AI ya dalam medis. Ini saya kira AI ini sekarang kita lagi senang-senang menggunakan ya. Di situ kita bisa membuat algoritma AI untuk diagnosis cepat dan akurat. Kemudian kita menggunakan analisis data kesehatan untuk prediksi penyakit. Next. Jadi telemedicine dalam revolusi kesehatan itu manfaat utama telemedicine. Yang pertama aksesnya mudah. Kemudian pasien dapat berkonsultasi dengan dokter dari mana saja tanpa harus datang ke rumah sakit. Jadi ini yang kita akan kembangkan di UNAS. Kemudian mengurangi hambatan geografis terutama bagi daerah terpencil. Nah, kita tahu sekarang bahwa hampir seluruh Indonesia itu sudah dijangkau oleh internet dengan adanya Starlink. Kemudian menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi pasien dan yang tidak terjangkau oleh untuk datang langsung. Kemudian mengurangi antrian di fasilitas kesehatan. Tentunya ini akan meningkatkan layanan yang lebih cepat. Dan kita bisa melakukan monitoring jarak jauh. Jadi pasien dengan penyakit kronis itu dapat dipantau secara real time melalui perangkat medis. Ini beberapa hal yang kelebihan-kelebihan di bidang telemedicine. Saya kira lanjut next. Jadi keunggulan prodi teknik biomedik itu kurikulum yang selaras dengan industri, kemudian kolaborasi dengan rumah sakit dan perusahaan teknologi, dan prospek karir di bidang telemedicine.
Jadi saya kira karena di sini yang banyak dari SMA, tolong nanti diinfokan kepada kakak-kakaknya bahwa kita punya keunggulan prodi teknik biomedik. Next. Inovasi dan riset di teknik biomedik yang kita kembangkan sekarang adalah riset terbaru di bidang telemedicine oleh mahasiswa dan dosen. Kita buat TRG-nya, sekarang ada riset grupnya, kemudian pengembangan biosensor dan AI dalam diagnosis kesehatan. Ini menarik sebetulnya karena teknologi ini sekarang kita gunakan. Lanjut. Jadi sekarang kita bagaimana kita bergabung dengan teknik biomedik. Kita masih ada waktu 5 menit. Bagaimana kita bisa memahami teknik ini, teknik biomedik ini pada program pasca sarjana. Saya kira ada waktu untuk memberikan kuis. Silakan. Baik Prof, terima kasih Prof untuk presentasinya. Baik, itulah tadi presentasi yang dilakukan oleh Prof. Safarudin tentang perkenalan profil Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar dan pengenalan tentang biomedik. Tadi ada profil yang ditampilkan oleh Prof. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya yaitu siapa dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar? Kalau ada yang bisa jawab, ada hadiahnya. Siapa yang mau Kak? Silahkan Kak. Ayo naik nih Kak. Naiki Kak. Halo Kak. Tapi siapa nama Kak? Perkenalkan, nama saya Giazan Nabila dari SMA Negeri 16. Ada dari sekolah SMA 16. Iya, ya temannya. Tapi tadi pertanyaannya siapa dekan dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar? Prof. Safarudin. Itu dulu Kak. Dekannya. Kalau saya prodi. Kalau Bahara Rudin bukan? Prof. Dr. Bahara Rudin. Kita jawab saja. Waktunya. Ayo. Siapa? Prof. Dr. Irwan Faharudin. Kan. Dr. Budu. Ya. Siapa? Prof. Dr. Budu PhD SP. Iya betul. Jadi dekan dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin itu Prof. Budu. Abe, makasih. Boleh datang ke booth-nya, ada rencana mau masuk di jurusan apa? Psikolog. Psikolog. Ah ya. Bisa. Kasih. Iya. Ya, udah. Kasih ya. Makasih Pak. Luar biasa, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Fakultas Pasca Sarjana. Wow, Neisha dari kita pertama-tama tadi sudah jalan-jalan ke Fakultas Teknik, kemudian kita beralih ke Fakultas Hukum dan juga ke Fakultas Pasca Sarjana untuk anak-anak magister dan juga doktoral. Neisha, selanjutnya akan ada presentasi perform dan quiz dari fakultas mana nih? Oke, jadi ciri-cirinya itu bootnya hijau cerah banget nih Zul. Kamu tahu nggak? Wow, hijau kayaknya tahu nih. Oke, kemudian identik juga dengan ketersediaan pangan. Oke. Kemudian juga identik dengan negara agraris. Kamu tahu nggak apa negara agraris itu? Saya tebak ya, kayaknya nih dari fakultas mana? Betul, Oke, pertanian kita betul. tampilkan, ya. Oke, Mari langsung kita saja tampilkan. tidak usah berlama-lama, kita saksikan presentasi perform dan juga kuis dari Fakultas Pertanian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ini kita akan melihat presentasi dari Fakultas Pertanian. Ya, belum muncul. Di slide di atas belum muncul. Halo, belum muncul. Ya,
Sudah kehilangan waktu 1 menit ini. Ya, oke. Nah, tentu mungkin ada yang berpikir, kenapa saya harus kuliah di Fakultas Pertanian? Ya, nanti akan kelihatan slide mengapa itu penting kuliah di Fakultas Pertanian. Di akhir 5 menit terakhir akan ada kuis. Ya, dan ada cenderamata buat yang menjawab dengan benar, sehingga mohon bisa diikuti dengan saksama. Tidak berfungsi. Halo, halo. Ya. Oke. Ada yang mengetahui ini? Ya. Ya. Ini adalah alumni Fakultas Pertanian UNHAS. Ya. Saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Ya. Namanya Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman. 2 periode presiden beliau menjabat sebagai Menteri Pertanian. Alumni yang lain, next slide. Ya, ini adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Fajri Jupri. Siapakah dia? Dia adalah pejabat Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi alumni pertanian ini posisi strategis di beberapa pemerintahan. Kalau kita lihat tantangan pertanian, orang dari lahir sampai meninggal itu selalu butuh pertanian, ya. Jadi kita perlu peningkatan produksi sampai 70%. Kemudian ada biji-bijian 3% dan suasana pangan. Jadi akan terus dibutuhkan alumni-alumni dari Fakultas Pertanian. Nah, untuk menjawab tantangan itu ada program studi yang adik-adik nanti masuki. Ada 8 program studi yang ada di Fakultas Pertanian, ya, mulai dari agroteknologi, agribisnis, ilmu dan teknologi pangan, teknik pertanian, proteksi tanaman, ilmu tanah, teknologi industri pertanian, dan pembangunan pertanian. Saat ini 8. Dan akan bertambah prodi kuliahan dan bioteknologi pertanian. Mudah-mudahan tahun ini prodi ini sudah bisa menerima mahasiswa baru. Selain itu ada juga prodi S2. Ya, dari agroteknologi, hama dan penyakit tanaman, ilmu dan teknologi pangan, keteknikan, dan teknik industri pertanian. Baik, prodi ini kalau mau informasi lebih lanjut, datang ke BUD Pertanian untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai prodi. Ya, misalnya agroteknologi, kemudian ini profil lulusan, lalu kemudian agribisnis dan pembangunan pertanian, ya, silakan datang ke BUD-nya Fakultas Pertanian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, ya. Kemudian program studi proteksi tanaman, ya, beberapa laboratorium dan kerjasama internasional, kemudian program studi ilmu tanah, ya. Lalu kemudian kita lihat program studi ilmu dan teknologi pangan, ya. Ini produk-produk pangan. Ini ada profil lulusan dan beberapa bidang kajian. Kemudian program studi teknik pertanian, ya. Teknik pertanian. Ini mekanisasi, alat-alat mesin pertanian, ya, dan beberapa bangunan pertanian. Ini adalah profil lulusan. Kemudian program studi teknologi industri pertanian, ya, jadi rekayasa dan teknologi proses, manajemen industri dan bioindustri. Selanjutnya rencana prodi baru, ya, yaitu pemuliaan dan bioteknologi tanaman, ya. Nah, ini juga menjadi yang
memiliki keunggulan karena kita selalu perlu bibit-bibit tanaman, bibit-bibit pertanian, ya seperti jagung. Ya, UNHAS ini sudah memiliki jagung yang hasil karya, jadi sudah menjadi milik UNHAS, itu JJUH. Ini dari Prodi Pemuliaan Tanaman. Tapi dia belum menjadi program studi dan akan dibentuk segera. Next please. Oke, kita lihat sarana dan prasarana. Ya. Kita punya 25 laboratorium yang tersebar di 8 prodi. Ya. Kemudian kita juga punya laboratorium lapangan. Ya, experimental farm ada 3, 1 di kampus UNHAS, 1 di Moncolowe, dan ada juga di daerah Bulukumba. Kita punya kurang lebih 37 ruang kuliah. Ruang kuliah ini dilengkapi dengan AC, ada TV LED, ada WiFi, ya, sehingga membantu pembelajaran di kelas. Kita punya aula dan lecture theater yang menyerupai bioskop, ya. Kita punya ruang rapat, ada inkubator bisnis, ya kita beri nama Merdeka Belajar Pertanian. Termasuk fasilitas e-library, kemudian tentu untuk yang beragama Islam, kita punya fasilitas musola, dan ruang administrasi, dan tempat parkir. Ini salah satu tempat parkir yang cukup luas, ada di Fakultas Pertanian. Ya. Dilengkapi dengan CCTV, kamera, sehingga sekiranya ada yang ini untuk mencegah orang berbuat nakal dengan merusak kendaraan atau mencuri. Nah, beasiswa yang ada bisa dari KIP kuliah, beasiswa Pemda, Pemprov, Pemkap, dan beberapa bank, ya, dan termasuk Bank Indonesia. Ada juga beasiswa dari dana abadi UNHAS dan beberapa perusahaan, misalnya PT Vale. Nah, di mana sih lapangan kerja alumni Fakultas Pertanian? Tadi sudah ada di kementerian, ada gubernur. Ya, kalau kita lihat produk pertanian, mulai dari hulu ditanam sampai menjadi makanan, itu membuat semua lapangan pekerjaan yang bisa dimasuki oleh alumni Fakultas Pertanian. Mulai dari menanam, dipanen, diolah, dijual, sampai dikonsumsi. Ya, sehingga spektrum lapangan pekerjaannya dari Dinas Pertanian, tentunya dari perindustrian, Badan POM untuk melihat kualitas makanan, dan beberapa alumni kerja di beberapa bank, ya, untuk analisis kredit. Juga beberapa kerja di SMK menjadi guru, ya, terutama SMK Pertanian, di Badan Riset. Terakhir menjadi prajurit TNI karena TNI membutuhkan dana pertanian, ya, untuk mengelola lahan. Baik yang bahan baku maupun pengolahan. Dan tentu adalah wirausaha, mendirikan UKM bidang pertanian dan lain sebagainya. Saya kira ini yang presentasi saya. Next please. Ya, kita akan pantun, ya. Terakhir presentasi saya ke pantun. Buah durian, buah nanas. Next. Disantapnya di samping rumah. Ayo kuliah Fakultas Pertanian UNHAS untuk meraih masa depan yang cerah. Ya. Satu-satu. Kenapa? Ya, waktunya kuis. Ya. Siapa nama alumni Fakultas Pertanian yang sekarang menjabat? Ya, satu orang saja. Satu. Ya. Hadiah.
Merchandise. Ya. Siapa? Sulaiman. Perkenalkan, nama saya Nur Herana Wafa, akrab dipanggil Wawa, dari Mandua, Kota Makassar. Jadi tadi pertanyaannya, siapa nama alumni dari Fakultas Pertanian? Namanya yaitu Dr. Andi Amran Sulaiman MS. Terima kasih. Selamat ya. Pertanyaan berikutnya. Di situ. Berapa jumlah prodi S1 Fakultas Pertanian? Harus siswa. Ya, oke sih. Ya. Masih ada 3 pertanyaan. Ya, perkenalkan nama dan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa Salsabila, biasa dipanggil Aca. Saya dari Mandua, Kota Makassar. Pertanyaannya, berapa prodi di Fakultas Pertanian? Jawabannya ada 8. Ya, benar. Bisa disebutkan? Oh, pertanyaannya sebenarnya hanya jumlah ya. Nah, oke. Nah. Dari sisi sini, ya. Dari sebelah kiri. Sebutkan 3 sarana dan prasarana yang dimiliki Fakultas Pertanian. Ya. Coba naik langsung ya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari SMA Muhammadiyah 9 Makassar. Sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Pertanian yang pertama adalah 37 ruang kelas, kemudian laboratorium, dan yang terakhir adalah lahan parkir yang luas. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 jenis beasiswa yang dapat diperoleh selama kuliah di Fakultas Pertanian. Ya. Ayo. Silakan naik langsung. Ya. Perkenalkan, nama saya Tias dari SMA Negeri 6 Makassar. Dana beasiswa yang dapat didapat untuk kuliah di Fakultas Pertanian Unhas, yang pertama dari PT Vale, yang kedua dari Dana Abadi, dan ketiga dari beasiswa Pemda. Ya, oke, benar. Terakhir. Sebutkan 3 tempat di mana alumni Fakultas Pertanian bisa bekerja. Bismillah, saya Mulyana dari SMK Negeri 4 Makassar. Pertanyaannya? Sebutkan 3 tempat di mana alumni Fakultas Pertanian bisa bekerja. Di Bank Indonesia, Badan Pertanian, juga Badan BPOM. Ya, oke. Ya, Tabe. Selamat ya. Terima kasih, Kak. Selamat ya. Ya. Oke, selamat kepada pemenang. Silakan kembali ke tempat ya. Ditunggu kehadirannya di Fakultas Pertanian. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Kami tutup dengan pantun ya. Elok nian burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Tepat waktu, masih ada 31 detik. Wow, keren sekali tadi dari Fakultas Pertanian. Sekali lagi aplausnya untuk Fakultas Pertanian.
Wow, Oke. luar biasa ya, banyak-banyak lulusan dari Fakultas Pertanian yang berhasil ya. Ada salah satunya tadi adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Amran. Dan dari Fakultas Pertanian, Nesha, kali ini kita akan beranjak ke fakultas yang ini juga menjadi salah satu fakultas yang lumayan banyak anak-anak hits. Dan katanya ini berduit-duit ya mereka. Dan ini letak fakultas ini di UNAS berada di samping Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada yang bisa tebak Sosum ya, Sosum ya. Iya, di samping Fakultas Soshum Ya. letaknya. Kira-kira ada yang bisa tebak ini fakultas apa? Kasih clue dong Kak, kasih clue. Udah tadi ya, cluenya ini adalah fakultas yang lumayan banyak anak-anak hitsnya dan juga berduit. Anak hits. Berduit. Ada yang bisa tebak fakultas apa? Iya betul sekali ya. Jadi fakultas selanjutnya akan ada presentasi perform dan juga kuis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami persilakan. Cek 1. Bukan ini. Ini sementara dipesan. Cek 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika daun-daun telah mengering, jangan larang untuk jatuh ke bumi. Jika langit mendung, jangan larang turun hujan ke bumi. Jika hati masih mengingat, jangan larang saya untuk tetap mencintai. Jika mau memilih fakultas di UNAS, kami tunggu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAS. Ayo Nabila dan teman-teman silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Dir, teman-teman, kolega, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Fakultas mengapa harus ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAS? Ada beberapa hal. Yang pertama bahwa kita akan membangun satu spirit unggul, berkarakter dan berkelanjutan. Next. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Turun Kak itu turun Kak. Next. Anak-anakku sekalian, ini survei yang dilakukan di seluruh dunia. Bahwa rencana setelah lulus sekolah, yang pertama melanjutkan studi di perguruan tinggi. Yang kedua adalah kuliah sambil bekerja. Yang ketiga adalah magang atau bekerja. Dan yang keempat adalah memulai usaha. Pertanyaan selanjutnya, dari hasil survei, next. Fakultas yang paling diminati, ya, fakultas yang paling diminati diurut. Yang pertama adalah kedokteran, yang kedua adalah teknik, yang ketiga apa? Dan selanjutnya, next. Mengapa Fakultas Ekonomi? Ini juga survei bahwa di Fakultas Ekonomi itu ada comprehensive understanding. Kita bisa dapatkan pengetahuan secara komprehensif. Yang kedua adalah karirnya sangat fleksibel. Mau menjadi wakil presiden boleh. Mau menjadi direktur bank boleh. Tapi jangan menjadi pelaku judi online. Aduh. Next. Apa tuh? Pertanyaan selanjutnya. Kenapa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAS? Kenapa bukan yang lain? Satu, karena seluruh departemen
dan program studinya unggul. Yang kedua, anak-anakku sekalian, peserta didik akan menjadi ditempa untuk memiliki karakter. UNHAS punya karakter yang disebut dengan karakter Benua Maritim Indonesia. Izin kakak. Yang ketiga, proses bisnis yang berlangsung di Fakultas Ekonomi itu berkelanjutan. Artinya apa? Sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dunia akademik, ekonomi, manajemen bisnis, dan akuntansi. Next. Anak-anakku sekalian, ini adalah pertumbuhan mahasiswa yang diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS. Kita lihat dari tahun ke tahun, itu mengalami peningkatan. Dan insya Allah tahun ini, kita sudah memberikan kuota sekitar 1.000 lebih lulusan sekolah menengah atas atau SLTA terbaik di seluruh Indonesia. Next. Kalau kita bicara unggul, bukan cerita. Departemen Ilmu Ekonomi unggul, kemudian dapat akreditasi internasional. Departemen Manajemen juga demikian, unggul, punya akreditasi internasional. Ketiga, Departemen Akuntansi juga unggul dan punya akreditasi internasional. Saudara termuda kami, anak termuda kami, program studi ekonomi dan bisnis Islam, pendaftarnya tahun lalu adalah 1.400, hanya 2% yang diterima. Next. Ini profilnya masing-masing, bahwa ilmu ekonomi itu analis dalam bidang perencanaan, kemudian menjadi peneliti dan pendidik. Next. Departemen Manajemen, Anda akan dididik untuk menjadi seorang manajer lini pertama, menjadi pendidik, dan menjadi peneliti. Next. Departemen Akuntansi, Anda akan didik menjadi seorang akuntan junior, budget officer, tax officer, auditor junior, dan asisten sistem akuntansi. Kalau mau cepat masuk surga, maka pilihlah ini, ekonomi dan bisnis Islam. Anda akan dididik dengan menjadi seorang analis keuangan Islam, manajer lini pertama, peneliti, dan wirausaha muda Islam. Next. Ini bagian dari yang terakhir sebelum kami hari ini berbuat baik kepada undangan-undangan Universitas Hasanuddin. Kami telah menyediakan sejumlah hadiah ditambah dengan uang tunai hari ini. Kebenaran kami lupa ingatan bahwa hari ini kami akan berbuat baik. Mudah-mudahan tidak berubah pikiran. Untuk kuis dan selanjutnya saya persilakan kepada ini, saya perkenalkan 3 orang pengurus lembaga kemahasiswaan. Ya. Oh belum. belum Pak, belum. Oke, itulah tadi presentasi dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi kuis. Jadi, diharapkan untuk menyimak baik-baik soal yang akan saya bacakan. Dan nantinya kalian akan mendapatkan goodie bag bagi jawaban yang benar. Yeay. Oke, soal pertama. Ada berapa dan apa saja program studi yang ada di FEB UNHAS? Yang duluan naik dia pertama. Oke, dia pertama. Sabar, masih ada 6 atau lebih pertanyaan, masih banyak. Seperti itulah ketatan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ayo, ada berapa? Perkenalkan, nama saya Sarah dari SMA Negeri 1 Goa, dan pertanyaannya itu berapa program studi? Oke, berapa dan apa saja program studi yang ada di FEB UNHAS? Oke, jadi program studi FEB UNHAS itu ada 4. Yang pertama studi pembangunan, yang kedua manajemen,
yang ketiga akuntansi, dan keempat ekonomi dan bisnis Islam. Oke, benar. Dapat goodie bag. Oke, siap-siap pertanyaan kedua. Yang tercepat berada di samping saya, dia yang bakal menjawab pertanyaannya. Gampang-gampang kok pertanyaannya. Pertanyaan kedua, apa program studi terbaru yang ada di FEB Unhas? Apa program terbaru? Ekonomi dan bisnis. Oke, betul. Fakultas terbaru itu ekonomi dan bisnis Islam. Dapat goodie bag tawa kakak. Oke, selanjutnya soal ketiga. Sebutkan salah satu alumni yang terkenal dari FEB Unhas. Lari-lari. Sebutkan. Lari-lari. Baharudin Yusuf Kalla. Oke, benar. Dapat goodie bag. Sini. Oke, soal keempat. Sebutkan 3 prospek kerja dari jurusan manajemen. Aduh, siapa nih? 3 prospek kerja dari jurusan manajemen. Aduh. Ya, naik. Jadi prospek kerja dari jurusan manajemen yaitu wirausahawan, konsultan bisnis, dan manajemen bisnis. Bagaimana nih dapat kakak? goodie bag. Oke. Soal selanjutnya, sebutkan salah satu prospek kerja dari jurusan akuntansi. Lagi, siapa tercepat? Untuk Departemen Akuntansi bisa berupa akuntan junior, budget officer, tax officer, auditor junior, dan asisten sistem akuntansi. Oke, benar. Dapat goodie bag. Oke, kita cek ombak dulu. Kalau Kan saya semangat bilang dulu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Kalian jawab cuan. Saya ulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, cuan. Yeay, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang paling identik dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin? Ya. hal apa yang paling identik dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unhas, yaitu tentunya uang. Ya, sangat betul. Cuan. Dan pertanyaan terakhir nih. Siapa yang mau dan bisa mengemukakan alasan daftar di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin? Ya, silahkan. Wah, calon FEB nih. Menurut saya, bagi kalian yang ingin cepat kaya atau ingin mempelajari bisnis, karena seperti tadi slogannya FEB, cuan, dengan berbisnis kita bisa mendapatkan uang. Jadi itu alasan agar kita berkuliah di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, sangat betul. Dapat goodie bag. Nah kan tadi Fakultas Ekonomi dia identik dengan uang, cuan. Ya, silakan ke depan. Saya akan berikan hadiah tambahan, silakan. Ini karena musim hujan, ya. Kita kasih tambahan.
Wah, Masya Allah, dia dapat lagi insentif dari Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Jangan lupa daftar di FEB ya. Jadi tolong diperhatikan, nanti setelah keluar dari sini, ada staf kami dikumpul kembali di sana. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa foto dulu, Prof. Ya, foto-foto. Jangan lupa nah, ada staf di depan itu ya, kasih kembali ki ya. Oh, di bawah kayaknya. Tolong jangan ada yang ngikuti nih. Ini menyesatkan. Video. Ya, boleh, Prof. 3. Oke. Tapi masih ada satu ya. Wow, menyala cuan. Wow, sekali lagi kita beri aplaus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Luar biasa ya, mereka langsung bagi-bagi uang memang. Betul. Dan setelah tadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kira-kira kita akan lihat presentasi, perform dan juga kuis dari fakultas mana, Nesya? Oke, jadi kali ini lagi dari Fakultas Saintek loh, Zul. Oke. Kamu tahu nggak fakultas ini identik bukan hanya menjaga kesehatan tapi juga tentang kepercayaan diri seseorang. Kamu tahu nggak? Oke, saya tebak kira-kira mungkin ini dari berhubungan dengan area-area wajah. Iya, betul sekali. Gigi dan mulut? Bukan? Iya. Oke, karena kan kalau misalnya orang senyum itu juga menjadi kepercayaan diri kalau kesehatan gigi dan mulutnya baik ya. Langsung saja mungkin ya, karena sudah bersiap-siap bagaimana Fakultas Kedokteran Gigi. Oke, sampaknya sudah siap, sudah mengajukan tangan. Buat calon-calon dokter gigi nih yang mau daftar Fakultas Kedokteran Gigi, disimak baik-baik ya. Langsung saja mungkin Nesya ya, kita persilakan untuk presentasi, perform dan kuis 15 menit dari Fakultas Kedokteran Gigi. Baik, saya berdiri sebentar dengan kita berdiri aja di sini Pak. Ada kelupaan, namanya juga manusia ya Pak. Jadi buat teman-teman adik-adik calon mahasiswa baru yang sudah tadi daftar di booth sisi kanan untuk ikut kampus tour, silakan bersiap-siap bersama dengan panitia karena sebentar lagi bis akan berangkat ke fakultas yang ada di UNAS. Jadi siap-siap ya yang sudah mendaftarkan dirinya tadi, oke? Dan yang belum daftar silakan disimak dengan baik-baik informasi dari Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kalau ekonomi tadi mau bagi-bagi uang, kayaknya susah dilawan. Kecuali kalau mau cabut gigi gratis boleh. Ya, adik-adik sekalian, pada dasarnya jurusan atau fakultas yang ada di Unhas adalah jurusan yang terbaik. Dimanapun adik-adik masuk di Unhas semuanya bagus, semuanya sama. Yang adik-adik yang harus pertimbangkan adalah di mana minat kita. Ya, sesuai minatnya mau masuk di mana, semua punya prospek kerja yang baik. Adik-adik sekalian, namun apabila ada yang mau masuk di kedokteran gigi, maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Ya, kenapa harus masuk di FKG Unhas? Yang pertama, salah satu fakultas kedokteran gigi yang memiliki akreditasi unggul dan internasional lengkap hanya FKG Unhas. Se-Indonesia baru FKG Unhas yang mendapatkan akreditasi internasional. Yang kedua, peluang beasiswa, ya. Sama di Unhas juga banyak peluang beasiswanya.
Tapi ada satu hal yang menjadi ciri khas beasiswa di FKG Unhas adalah beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi kesehatan, ada 25% mahasiswa S1 kami mendapatkan beasiswa afirmasi kesehatan. Apa yang khas dari afirmasi kesehatan? Yang pertama, UKT ditanggung. Yang kedua adalah ada uang buku setiap semester. Yang ketiga, ada biaya hidup sampai selesai menjadi dokter. UKT sampai selesai jadi dokter, ya, semuanya ditanggung. Saat ini ada 25%. Apa yang menjadi kelebihan yang ketiga adalah pada saat nanti sudah menjadi profesi, hanya FKG Unhas yang menggratiskan biaya pengerjaan pasien di profesi, yang tidak bisa didapatkan di FKG yang lain. Nah, itu mungkin yang sebagai pengantar, nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Ilmi. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadi tadi ada sedikit gambaran dari Wakil Dekan 1 kami, Dr. Gigi Acing Hamuda, bagaimana Fakultas Kedokteran Gigi itu di Universitas Hasanuddin. Nah, sekarang saya mau melanjutkan, memaparkan, memberikan bayangan kepada adik-adik semua, apa sih itu dokter gigi, apa sih itu Fakultas Kedokteran Gigi. Oke, jadi sedikit kilas balik bahwa FKG itu didirikan pada tahun FKG Unhas, didirikan pada tahun 1969 hingga sekarang yang memiliki sudah 12 program studi. Nah, kami dari beberapa program studi ini sudah mendapatkan akreditasi unggul. Seperti kayak program S1-nya Sarjana Kedokteran Gigi, program Profesi Dokter Gigi, PPDGS atau program Dokter Gigi Spesialis dari Prostodontia, Periodontia, Konservasi Gigi, Bedah Mulut dan Maksilofaksial, dan juga dari Master Dental of Science. Nah, ini beberapa akreditasi internasional. Kami ada 6 program studi yang sudah terakreditasi internasional dari ASIN. Yang pertama ada fakultas dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi S1-nya, kemudian PPDGS ada Prostodontia, Periodontia, Konservasi Gigi, Bedah Mulut, dan Master of Dental Science atau S2-nya. Selanjutnya kami ada di perankingan untuk se-Indonesia, Faculty of Dentistry dari Hasanuddin University, dia ranking ketiga se-Indonesia, untuk world rank-nya ada di 226. Kalau di Indonesia dia urutan kelima di se-Indonesia. Kemudian ada jalur penerimaan, jadi di FKG itu ada 3 jalur penerimaan. Yang pertama dari, ini untuk yang SNBP, jalur prestasi, kemudian ada yang SB atau kita berdasarkan tes seperti yang umumnya yang biasa dilaksanakan, kemudian ada yang jalur mandiri JNS UTBK, kemudian ada mandiri JNS non UTBK, ini berdasarkan nilai yang sudah adik-adik berdasarkan tes terus kemudian diolah untuk mandiri, kemudian ada untuk kelas internasional, ini kami juga programnya dapat dari untuk kelas internasional, kemudian ada yang hafiz 30 juz. Ya, sebagai tambahan Dr. Ilmi ya. Ya, siap, Dok. Jadi kalau di FKG Unhas juga menerima POSK ya. Nah, POSK yang diterima adalah jalur hafiz 30. Jadi kalau masih ada yang hafiz, yang masih ada yang bisa menghafal sudah 29 juz, bisa ditambah-tambah ya, sudah bisa 30. Kalau misalkan sudah menghafal juz 30, sisa ditambah 29 juz yang lainnya. Oke, siap. Yang terakhir itu yang seperti yang dijelaskan tadi sama Dr. Acing, bahwa kami ada menerima jalur penerimaan afirmasi kesehatan dari teman-teman di Papua. Next. Nah, untuk beasiswa secara keseluruhan ada dari Kemendikbud, ada dari Kemenkes, dan ada dari Kemenku atau Kementerian Keuangan. Nah, adapun prospek kerjanya bisa di pemerintahan boleh, bisa daerah Kementerian Kesehatan pun juga bisa. Kemudian jadi pendidik pun juga prospeknya sangat besar. Adapun kita bisa lihat ada presentasi untuk kelas internasionalnya. Jadi ada jumlah mahasiswa asingnya kami ada dari beberapa negara dan memiliki jumlah dosen asing itu 41 orang dengan
sudah adanya beberapa kerjasama dari beberapa universitas luar negeri. Next, untuk student mobility atau sit-in, apalagi terlebih dia untuk sit-in dari kelas internasional. Kami sudah bekerja sama dengan Okayama University dari Jepang, ada Taipei Medical University dari Taiwan, kemudian ini ada beberapa selanjutnya, kemudian ada pun capaian perencanaan dan sumber daya dan alumni. Yang ini kayaknya next saja. Next, Ya, oke. next lagi. Next. Ya. Nah, untuk sarana prasarana saya kira dimanapun di Unhas pasti yang terbaik. Ya, Sarpras di Unhas pasti yang terbaik. Nah, kalau di FKG Unhas saat ini kami sudah memiliki fasilitas yang mutakhir yang bisa dipakai untuk mahasiswa untuk praktikum. Ya, next. Nah, ini adalah insya Allah yang akan menjadi gedung kami di tahun ini bulan 5, insya Allah sudah bisa digunakan. Ya. Next lagi. Next. Ya, next. Ya, untuk terkait kerjasama, ya, kerjasama FKG Unhas di prodi yang lain semuanya memiliki kerjasama yang sudah luar biasa. Ya, jadi kalau misalkan untuk di FKG Unhas karena memiliki kelas internasional, otomatis harus memiliki kerjasama dan harus mengirim mahasiswa untuk keluar. Tahun ini kami akan menambahkan 2 destinasi negara yang akan menjadi daerah belajar atau sit-in oleh mahasiswa. Sebelumnya sudah ada Jepang, sudah ada Malaysia, sudah ada Taiwan. Tahun ini kami tambah Thailand untuk Chulalongkorn dan Birmingham untuk Inggris. Jadi adik-adik sekalian yang ingin merasakan atmosfer untuk perkuliahan secara internasional, silakan bergabung di FKG Unhas. Khususnya yang minat di FKG, ya, kami persilakan. Ya, next. Kurikulum, Dr. Imi. Oke, jadi mungkin adik-adik banyak bertanya berapa lama kita kuliahnya di Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, seperti yang adik-adik bisa lihat bahwa untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran gigi itu ada 7 semester atau 3,5 tahun. Untuk S1 sarjana kedokteran gigi 7 semester. Kemudian untuk mendapatkan gelar dokter gigi umum biasa kita tempuh melalui koas asisten di rumah sakit selama 4 semester atau 2 tahun. Jadi totalnya itu ada 5,5 tahun. Nah, kalau kita mau ambil lagi dokter spesialis ini tergantung lagi bagaimana program dari dokter spesialis masing-masing. Biasanya dia di 6 semester atau 3 tahun. Itu untuk mendapatkan gelar spesialis. Adapun untuk subspesialisnya kita ada di 2 sampai 4 semester atau sekitaran 2 tahun. Iya, jadi seumur hidup kayaknya sekolah terus. Ya. Jadi lepas dari SMA, masuk S1, masuk koas atau profesi, masuk SP1, masuk SP2. Ya, spesialis silakan 1, kalau mau lanjut 2. sampai tua. Di FKG itu kita kuliah seumur hidup. Next. Oke, adapun kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, next, diksi cepat saja, waktunya sudah mau habis. Ini ada yang sana, ada latihan tingkat dasar kepemimpinan, latihan LK. Next. Baktos, Dental Cup juga kami berolahraga. Kemudian ada kajian Islam rutin. Kemudian kami lakukan bedah buku. Ya, lanjut saja, lanjut. Oke, Terus lanjut. Terus. Ya, jadi pendidikan di FKG Unhas tidak bisa terlepas dari wahana pendidikan. Ya, wahana pendidikan adalah rumah sakit. Ya, RSGM Unhas yang sudah terakreditasi paripurna. Next. Ya, ini ada fasilitas yang Dr. Aceh yang tadi sebutkan. Rumah sakit gigi dan mulut, pendidikan dari Universitas Hasanuddin, lokasinya di Jalan Kandea. Nah, ini beberapa gambaran mengenai ruangan yang ada di rumah sakit kami, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin. Ada ruang radiologi, ada unit gawat darurat atau IGD, ada untuk tekanan negatif atau aerosol, dia dikhususkan ke situ. Kemudian ada yang ruang integrasi atau non aerosol yang tidak terlalu berbahaya.
Kemudian ada untuk khusus pembuatan gigi tiruan biasa boleh di sini, di dental laboratorium kami di rumah sakit. Kemudian ada ruang terapi wicara di bagian, nah inilah pentingnya pekerjaannya dokter gigi, ya. Dari yang sebelumnya sampai selesai. Iya, ya. ini before Coba next lagi. afternya. Ini salah satunya ya. Ini yang banyak yang mungkin- lainnya, banyak yang lainnya. Ya. Ini case-case yang biasa dilakukan. Ini harusnya ditutup matanya, karena jadinya ketahuan. Iya. Ya, mungkin di situ saja mungkin ya, Dokter Ilmi, ya, karena mungkin waktunya tidak terlalu banyak. Jadi teman-teman sekalian di FKG Unhas bukan hanya belajar terkait gigi gelikito saja, ya, banyak hal yang terkait dengan rongga mulut, kemudian terkait dengan wajah kita pelajari, mulai dari yang bikin yang asli sampai yang palsu, ya, gigi palsu, wajah palsu, muka palsu, telinga palsu, semuanya dibikin, lidah palsu dan segala macam. Kecuali cinta palsu tidak ada di FKG. Ya, kita lanjut ke kuis saja mungkin. Ya. Oke, baik, kita lanjut kuis ya adik-adik ya. Fokus. Ini merupakan dari jajaran dekan kita, kebetulan beliau wakil dekan 1, Dr. Gigi Acing Habibi Muda, PhD, spesialis prostodonti, subspesialis OGTST, konsultan. Terima kasih dok. Lanjut. Next untuk kuisnya. Ayo siap-siap. Pertanyaan pertama, berapa semester mata studi untuk sarjana kedokteran gigi? Boleh naik sini. Ya, yang sudah terlanjur naik ya. Ya, Ini yang sudah dapat terlanjur- hadiah sebenarnya. Oh, sudah. Jadi Sudah dapat dapat- double dia. Oh ya siap. Baik, perkenalkan nama saya Andi Alif Magalib Syahrir dari SMA Negeri 1 Sopeng. Pertanyaannya itu berapa semester masa studi Sopeng. untuk menjadi Mana Pak sarjana Ketua? kedokteran gigi? Yaitu tadi sudah dijelaskan itu 7 semester. Oke, terima kasih katanya Jojo dari Sopeng. Silakan di sini, Pertanyaannya jawabannya sudah betul. Jadi selama 7 semester atau 3,5 tahun untuk studi sarjana kedokteran gigi. Next, untuk pertanyaan kedua. Ada berapa banyak departemen di Fakultas Kedokteran Gigi Unhas? Ada yang mau berani menjawab? Mana? Sini, naik. Sini. Ada yang tahu berapa Sini. departemen? Ayo, berapa departemen? Naik Ada tadi dulu. beberapa ya. Naik saja dulu. Kalau salah dikasih benar. Boleh nama dan Perkenalkan, nama saya Natasha Nur Syafa, berasal dari Pondok Pesantren Multidimensi Al-Faria Makassar. Oh 30 juz ya? Oh belum, baru juz 30. Berapa jumlah departemen yang ada di FKG Unhas? 11. Ya benar ya, Ya, kasih benar jawabannya saja. benar 11. Ada departemen bedah mulut, prostodontia, periodontia dan lain-lain. Ada 11. Next. Pertanyaan ketiga. Kebetulan beliau yang ada, kira-kira nama lengkap dari wakil dekan 1 kita dari Fakultas Kedokteran Gigi. Ada yang bisa tahu? Saya tadi sudah spill namanya beliau. Ini pertanyaan Mau? ketiga, bukan saya yang request. Karena kebetulan beliau, silakan. Nama dan asalnya dari mana? Dek? Perkenalkan, nama saya Ahmad Kevin dan Rasak dari SMA Negeri 1 Sopeng. Sopeng lagi. Jadi pertanyaannya, siapa nama lengkap wakil WD1 FKG Unhas? Namanya ialah Acing Habibi Mude. Ya benar. Ya. Sampai di situ saja, enggak usah detailnya. Sana. Oke, ternyata dari Sopeng banyak ya. Next, untuk pertanyaan terakhir, berapa banyak jalur beasiswa khusus masuk ke FKG Unhas? Pelan-pelan, sabar. Oke, boleh. Ada 2 ini, Ilmi, yang mana Mi? Oh ya, yang mana saja? Iya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikriansyah dari SMA Negeri 11 Makassar. Nah, jalur beasiswa ya. Jalur beasiswanya itu yang pertama ada dari Kemendikbud, yang kedua dari Kemenkes, yang ketiga dari Kemenko. Oke, sudah tepat jawabannya ada 3, Kemenkes, Kemenbuk, sama Kementerian Keuangan untuk jalur beasiswa masuk di FKG. Ya. Mohon izin dok, Ada untuk dana abadi, kami ada sedikit hadiah untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi ke. Oke, silakan dok. Nanti foto bersama, Pi. Nanti foto bersama terakhir ya. Ini dari mana?
Dari SMA Sopeng. Dari SMA mana? SMA 1. Sopeng juga? Iya, ini mayoritas dari Sopeng, Dok. Sopeng 2 orang. Sopeng. Ini dari mana? Oh, Makassar. Oh, ini Saya kira satu dari Sopeng Makassar. lagi. Ya, foto bersama dulu baru selesai ya. Sini Dokter Elmi. Ya, yang dapat foto bisa cabut gigi gratis 1. Ya, terima kasih banyak. Baik, Bila terima ada kasih hidayah, banyak Assalamualaikum untuk warahmatullahi perhatiannya. wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Fakultas Kedokteran Gigi. Oke, selanjutnya nih Zul. Fakultas apa lagi? Dari Sosum atau Saintek lagi? Oke, sebelum kita tebak selanjutnya dari fakultas mana, sekali lagi kita sampaikan ya kepada adik-adik calon mahasiswa baru Unhas yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kampus tour. Silakan untuk berada di sisi kanan kami karena pintu keluarnya nanti ada di sisi kanan, karena bisnya sebentar lagi akan berangkat dan juga kakak-kakak panitia sudah menunggu. Jadi yang sudah mendaftar tadi silakan mengarahkan ke sebelah kanan kami. Oke? Karena kalau misalnya bisnya sudah berangkat otomatis kalian akan ditinggal ya. Karena dan untuk teman-teman yang belum mendaftar nanti akan dibuka lagi registrasi untuk sesi berikutnya. Jadi teman-teman siap saja. Betul sekali. Dari Fakultas Kedokteran Gigi, Nesha, kali ini kita akan beralih ke fakultas yang ini fakultasnya biasa juga disebut sebagai Fakultas Biru. Fakultas Biru, iya, wow. Di mana fakultas ini itu erat kaitannya dengan laut dan sering berinteraksi dengan dunia maritim dan sumber daya akuatik. Kamu tahu nggak Nesha itu fakultas apa kira-kira? Tahu dong, dan ini di samping kanan saya sudah ada alat selam. Iya, lengkap ya. Jadi yang mau mengarungi lautan, silakan simak berikut presentasi dari fakultas apa? Dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Pak Rektor, kalau mau lolos di Unhas harus jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak kareba baji-baji kita. Iya, jadi kita tetap harus menggelagarkan Makassar. Oke, hari ini kita bertemu kembali di acara Open Day Unhas di hari kedua, dan tentunya setiap fakultas akan mempresentasikan terkait keunggulan fakultasnya masing-masing. Dan di sini saya selaku mahasiswa dengan bangganya menjadi representatif dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Mana tepuk tangannya dulu? Nanti yang tepuk tangan paling kencang dapat hadiah. Saya lihat ini semangat sekali di sini, mau dapat door prize. Oke. Nah, berbicara tentang Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya untuk perbandingan antara luas lautan dan daratan itu perbandingannya 7:3, atau luas lautan berkisar sekitar 70% dengan luas daratannya berkisar 30%. Nah, jadi data ini otomatis menunjukkan bahwasanya kita di bidang kebaharian itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Jadi untuk adik-adik, ayo masuki di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, karena sumber daya alamnya khususnya di sumber daya lautnya itu berpotensi sekali. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Iya, makasih. Nah, makanya untuk menjawab keresahan
dari apakah ada orang yang bisa memumpuni untuk bergerak di bidang sektor kelautan dan perikanan. Dan orang-orangnya adalah orang-orang yang masuk di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, makanya masuk sama-sama. Nah, Universitas Hasanuddin itu teman-teman, dengan gagah beraninya mendirikan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan pada tahun 1996. Jadi sudah lama bangun berdiri gagah ini Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Sehingga tidak diragukan lagi karena di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan itu teman-teman, dia terdiri dari 2 departemen, yaitu Departemen Kelautan dan Departemen Perikanan. Nah, di mana untuk Departemen Kelautan ini dia terdiri dari 1 program studi, yaitu program studi ilmu kelautan. Jadi kalau kita melihat ke arah kanan, ke arah sini, ini adalah gambaran dari program studi ilmu kelautan dengan akreditasi unggul. Jadi akreditasinya itu sudah tidak diragukan lagi. Untuk teman-teman yang suka menyelam, suka melihat terumbu karang, biodiversitas yang ada di area laut, teman-teman suka menyelam? Suka? Oh iya, ada hal yang unik dan lucu ketika teman-teman berkunjung ke booth kami yang berwarna biru, ada yang bertanya, "Kak, mau Kak saya masuk di fakultas tak? Tapi saya enggak tahu berenang, haruskah itu berenang?" Dan dengan gagah beraniku ku jawab, "Saya saja mengambang di air, enggak tahu Kak berenang." Jadi berenang bukan alasan untuk tidak masuk di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Sudah terjawab Mito? Jadi ayo Mi, masuki lagi di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Tepuk tangannya dulu lagi. Oke, nah selanjutnya ada di departemen kedua, yaitu Departemen Perikanan. Ya tahu anak taunya Mi, Departemen Perikanan, di mana untuk Departemen Perikanan ini dia terdiri dari 6 program studi. Yang pertama ada program studi budidaya perairan, yaitu program studi saya tercinta, di mana di program studi ini teman-teman akan diajarkan bagaimana sih cara membudidayakan ikan. Dalam hal ini kita bisa berwirausaha, karena Gen Z sekarang itu suka-suka berwirausaha. Muda kaya raya, mati masuk surga, begitu katanya kalau Gen Z. Nah, selanjutnya untuk program studi budidaya perairan ini teman-teman, dia sudah terakreditasi ASIN. Artinya akreditasi nasionalnya juga sudah unggul dan dia juga terakreditasi ASIN. Jadi sudah diakui secara skala internasional. Jadi tidak diragukan sekali lagi ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada di program studi pemanfaatan sumber daya perairan. Jadi, teman-teman yang minat masuk di program studi ini, dia juga terakreditasi ASIN. Jadi, dia sudah skala nasional, dia juga sudah diakui secara skala internasional, seperti itu. Untuk teman-teman yang mau tahu tentang bagaimana sih alat tangkap yang ada di kelautan dan perikanan, itu bisa masuk di program studi ini. Nah, selanjutnya ada di program studi ketiga, yaitu manajemen sumber daya perikanan, di mana untuk program studi ini teman-teman akan diajar bagaimana sih cara mengelola wilayah-wilayah atau potensi-potensi bahari yang ada di aspek perikanan atau kelautan itu sendiri. Jadi betul-betul ada banyak sekali privilege yang teman-teman bisa manfaatkan di sektor ini. Nah, selanjutnya program studi keempat itu ada di program studi teknologi hasil perikanan, di mana untuk program studi ini
itu dia adalah program studi baru atau anak bungsu di fakultas kami tercinta. Jadi untuk teman-teman yang datang mungkin di hari pertama sebelumnya di Open Day, itu bisa merasakan langsung bahwasanya banyak sekali produk olahan dari program studi teknologi hasil perikanan ini. Jadi yang berkunjung ke booth kami kemarin, dia berkesempatan untuk mencoba bagaimana rasanya. Misal ada sushi dari ikan, ada sega dari ikan, otak-otak ikan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada coto dari ikan. Itu hasil inovasi dari fakultas kami. Nah, selanjutnya ada di program studi agrobisnis perikanan, di mana untuk program studi ini itu dia berbicara tentang bagaimana sih sosial ekonomi perikanan yang ada di area pesisir. Misal berinteraksi dengan warga lokal tentang pendapatannya. Jadi ada juga ekonominya, ada juga cuannya begitu. Nah, di setiap fakultas yang ada di fakultas kami itu banyak sekali memberikan peluang yang sangat luar biasa dalam hal apapun. Misal kalau kita mau berbicara tentang alumninya, kita tidak perlu ragu. Karena kenapa? Yang berdiri di depan tak saja mahasiswanya, apalagi yang kemarin ikut di Open Day Unhas meresmikan secara langsung Open Day Unhas, yaitu rektor kita tercinta. Beliau dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Tepuk tangan dulu untuk rektor kita. Yang paling kencang tepuk tangannya dapat hadiah. Oke, nah adapun berbagai sarana dan prasarana yang teman-teman bisa dapatkan ketika masuk di fakultas kami, seperti ada orang baru di sini? Ada orang baru? Oh iya, ada orang baru. Nah, di baru itu teman-teman, kami ada tambak Unhas. Jadi luasnya itu berapa itu? Luas sekali. Di tambak Unhas ini bisa dijadikan sebagai tempat teman-teman untuk magang. Karena kenapa? Sekarang kita sudah diwajibkan untuk MKPK atau mata kuliah penguatan kompetensi. Sehingga fakultas kami, FIKP menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Kemudian kita juga ada Marine Station yang ada di Pulau Barang Lompo, di mana ini bisa dijadikan sebagai kunjungan teman-teman ke area Pulau Barang Lompo. Ada yang suka ke pulau? Ada yang suka healing? Atau ada yang suka hilang? Oh, yang di sana suka hilang katanya. Astagfirullah. Jadi teman-teman yang suka healing itu bisa manfaatkan ke area pulau sembari kita belajar. Jadi kita dapat healingnya, kita dapat belajarnya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat berbagai video yang kami tampilkan. Jadi banyak sekali prospek kerja yang bisa kita dapatkan. Misal mau kerja di BUMN, mau kerja di balai karantina itu bisa. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ikan layang melayang-layang. Kurang besar. Ikan hiu melayang-layang. Kurang besar. Ikan hiu melayang-layang. Kami tunggu di fakultas FIKP tercinta saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin siap sekali Mini bertanya. Siap sekali makin dapat door prize. Semangat memang calon mahasiswanya Unhas, jadi tidak usah diragukan. Untuk pertanyaannya, ada yang tahu akreditasi dari program studi
sini Mi. Satu orang, sini. Lanjut. Ada yang tahu program studi yang belajar tentang alat tangkap apa sih yang bisa digunakan dan tidak, atau yang ilegal dan legal? Ada yang tahu program studi apa? Oke, 2. Masa di sisi kiri tidak ada, di sisi kanan aja yang full. Yang ketiga, di sebelah sana ada yang mau? Ada yang tahu? Ya, yang jilbab hijau. Naik ke sini, naik Mi. Karena tidak semua orang punya keberanian yang sama, jadi kita kasih kesempatan saja. Wih, banyak sekali pakai di sini. Siapa lagi? Satu orang. Selanjutnya, ada yang tahu? Turun dulu ke bawah, nanti jatuh sesa panitia, kasihan. Nanti yang di depan lagi ya, yang di sini sudah, yang depan lagi. Berapa Mi? 3. Ada yang tahu nama lengkapnya rektor? Yang di sana. Yang di sana tahu dulu, yang di sana dulu tahu. Biar Mi pada tahu 4. Lanjut yang terakhir. Yang naik di sini tidak diambil. Ada yang tahu program studi yang saya ambil? Siapa ini? Ada sini. Oke, sudah cukup ya? 5 orang. Jadi pertanyaannya yang tadi yang di sini dulu. Apa nama program studi yang saya ambil? Perkenalkan namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnianti. Saya dari SMA Negeri 4 Takalar. Jawabannya adalah budidaya perairan. Sudah betul? Ya, sudah betul. Taruh dulu situ. Selanjutnya, siapa namanya lengkapnya rektor? Perkenalkan, nama saya Ahmad Kevinda Darasak. Saya dari SMA Negeri 1 Sopeng. Nama lengkap dari Rektor Unhas ialah Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa. Alumni FKIP. Oke, sudah betul. Yang ketiga, ciri-ciri program studinya itu suka main alat tangkap, itu program studi apa? Budidaya perairan. Budidaya perairan. Sudah betul atau salah? Salah, tetot. Salah, silakan turun. Ya, akreditasi dari program studi ilmu kelautan apa? Perkenalkan, nama saya Kaila dari MAN 1 Kota Makassar. Jadi akreditasinya itu akreditasi unggul dan akreditasi A. Oke, sudah betul. Lanjut. Program studi yang suka berbicara sosial ekonomi itu program studi apa? Teknologi hasil perikanan. Salah. Prodi apa itu? Pemanfaatan sumber daya perairan. Oke, betul. 4 orang Mi dulu 4 orang. Naik mau dulu sini. Ini yang
Berapa? Satu orang lagi. Iya, sembarang nih. Oke. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 program studi dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Sabar, tahu ada di sini. Yang pertama ilmu kelautan, yang kedua program budidaya perairan, yang ketiga program manajemen sumber daya perikanan. Oke, sudah betul. Beri tepuk tangan dulu Tawa. Kita foto dulu ya. Mana? Syakira. Kita foto dulu ya. Tengah-tengah kok, Syakira. Tengah-tengah. Tengah kok. Tengah kok, Syakira. Syakira. Tengah. Saintek. Oke. Dan ini hubungannya erat dengan kelestarian ekosistem. Kemudian tubutnya warna hijau-hijau tuh Anisul. Kamu tahu nggak? Oke, kalau misalnya kamu bilang tadi warna berkaitan dengan warna-warna hijau, apakah yang di sana? Ya, betul yang ada sekali. maskotnya itu? Ada maskotnya Oke. loh, keren sekali ini. Siap-siap ya untuk 15 menit presentasi perform ataupun kuis kepada Fakultas Kehutanan. Halo, si Pongi. Nanti ya, saya kasih slide nanti sekode aja. Ayo, hati-hati deh. Ya, naik. Ya, hati-hati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, yang merah ini adalah Simpongi. Simpongi ini adalah simbol pemadam kebakaran hutan. Jadi Anda bayangkan kebakaran Los Angeles kemarin, kalau tidak ada Simpongi itu tidak padam ya. Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, kalau saya panggil anak-anak kadang mereka keberatan karena merasa WD1-nya kehutanan terlalu mudah. Sebagai mantan artis, saya sampaikan ke Anda, ini mau menyanyi dulu atau presentasi? Boleh menyanyi, yang penting nyanyi bareng, oke ya? Saya kasih penjelasan dulu sedikit, baru break nyanyi, baru kita lanjut. Fakultas Kehutanan adalah fakultas terkeren di Indonesia. Banyak yang protes. Tapi saya tidak akan bagi-bagi uang, karena itu tidak cukup mendidik. Semua fakultas di UNAS the best. Makanya UNAS menjadi universitas terbaik utamanya di Indonesia Timur. Lanjut. Ini para pimpinannya, tapi ini tidak penting. Yang penting kenapa Anda harus datang hari ini dan memilih program studi. Saya jelek-jelek begini juga tetap profesor. Ya, oke. Profesor yang bisa menyanyi cukup kurang, apalagi kalau mantan artis ya. Lanjut. Ada 3 program studi adik-adik yang bisa Anda pilih di program studi kehutanan. Satu namanya program studi kehutanan sendiri, itu program studi terlama, tahun 63 lahirnya. Kemudian ada program studi rekayasa kehutanan, kalau bambu mau diolah menjadi baju seperti Uniqlo, itu masuk di program studi rekayasa hutan. Kalau ulat sutra mau diubah menjadi kain tenun, masuk di prodi rekayasa hutan. Oke, jangan salah pilih. Kalau mau camping-camping, pilih prodi kehutanan, dan juga yang paling banyak adalah prodi konservasi hutan. Kalau Anda sering ke Bantimurung, ke Takabonerate Selayar, semua tempat-tempat pendakian itu rata-rata di Taman Nasional, itu masuk di wilayah konservasi hutan. Jadi jangan salah pilih. Memang enaknya kuliah di kehutanan, Senin sampai Jumat kuliah, Jumat malam sampai Sabtu serta Minggu, itu bisa camping dan rekreasi dengan dosennya. Untuk Anda nanti kalau jadi mahasiswa kehutanan, masuk hutan pendidikan gratis. Ada mes, ada tenda dan semuanya. Tapi kalau non mahasiswa kehutanan bayar, biar mahasiswa UNHAS. Mohon maaf.
Oke, kenapa harus memilih kehutanan? Lanjut. Kenapa harus memilih kehutanan? Karena kalau yang lain memilih mengejar dunia, di kehutanan Anda nanam pohon hari ini itu seperti amal jariah. Jangankan orang yang berteduh di bawahnya, ketika burung pun singgah di situ, maka itu jadi amal jariah dari kita. Jadi adik-adik yang tidak bisa membangun masjid atau tidak bisa memberikan uang untuk celengan di masjid, cukup nanam pohon, nanti amal jariahnya terus jalan walaupun Anda sudah tidak ada di dunia. Kehutanan penjaga kehidupan. Jadi kalau orang kehutanan tidak becus mengurus hutan, maka Anda semua banjir, longsor, bencana yang luar biasa itu akan datang. Anda bangun hari ini semua bisa hancur sekejap. Makanya hutannya harus dijaga. Ini lulusan yang dijanjikan. Jadi manajer, peneliti, fasilitator, dan eco-entrepreneur. Saya mau tanya, kalau tadi ada fakultas menjanjikan wapres, mentan, kalau Anda mau jadi presiden, pilih kehutanan. Joko Widodo adalah alumni kehutanan. Jadi tidak perlu banyak ngomong orang kehutanan sebenarnya. Buktikan baru ngomong. Lanjut. Untuk ranking dunia, program studi yang paling tinggi di Unhas ada di program studi kehutanan. Dengan menempati ranking yang selalu naik, yang tertinggi di Unhas 251 di tahun 2024. Terus lanjut saja, muncul tahun-tahun dan rankingnya. Ini yang tertinggi di Unas. Jadi tidak perlu banyak dipromosikan. Saya mau katakan adik-adik, kalau Anda mau masuk di kehutanan, buktikan dirimu Anda pantas masuk di kehutanan. Kalau tidak pantas, tidak usah masuk. Kami tidak juga jual barang ini ya. Yang penting kalau Anda tertarik, belajar bagus, persiapkan diri. Dari 6 jurnal yang membuktikan jurnal itu adalah bukti tulisan penelitian yang paling bagus dan dilihat oleh semua peneliti di dunia. Dari 6 jurnal terakreditasi Scopus di Unhas, 2 diantaranya ada di Fakultas Kehutanan. Bantam itu. Nah, berikutnya, satu-satunya jurnal Q1 yang paling tinggi untuk kehutanan di Indonesia hanya ada di Fakultas Kehutanan, yaitu Forest and Society yang kodenya FS. Di sebelah kanan itu Q3 dan di bawah adalah jurnal Sinta 3. Lanjut. Ini adalah hutan pendidikan. Jadi kalau ada, kita sudah bosan lah kuliah, kalau fasilitas Unas bagus-bagus. Yakin saja, kelasnya bagus, kebersihannya bagus dan sebagainya. Tapi fakultas yang memiliki, kalau dibandingkan dengan lapangan bola itu 100 kali 100, 1 hektar, maka hutan pendidikan yang ada di Unas itu di Fakultas Kehutanan, Anda bisa membayangkan luasnya 1462 lapangan bola dalam bentuk hutan. Ini 5 kali lebih luas dari hutan pendidikan IPB dan UGM. Ini adalah hutan pendidikan terluas di Indonesia. Makanya apa yang Anda mau sanksikan? Jadi kami tidak perlu mempromosikan. Kalau Anda mau masuk, belajar, siapkan diri dan pantaskan dirimu untuk menjadi orang kehutanan. Lanjut lagi. Terus, kalau Anda mau kuliah dengan orang-orang bule dari Australia, New Zealand, Amerika, Inggris, datang di Fakultas Kehutanan, termasuk di hutan pendidikan. Mereka setiap saat mengirim mahasiswa ke sana untuk penelitian dan kuliah. Anda juga kami bisa kirim. Kalau Anda mau berprestasi, kami kirim ikut lomba, ikut kegiatan luar negeri setiap tahunnya. Dengan dana yang ditanggung oleh Fakultas Kehutanan sendiri. Terus lanjut lagi. Ini adalah kegiatan-kegiatan. Back tadi. Oke. Ada mungkin yang pernah membaca atau melihat film Dia Angkasa, Dia Rasi, Dia Kira, dan ini adalah mahasiswa kehutanan yang menjadi lulusan pertama di Unhas yang selesai studinya tanpa menulis skripsi karena karyanya. Jadi orang kehutanan memang orang-orang yang berprestasi. Sekali lagi kami tidak menerima yang setengah-setengah. Jadi kalau setengah-setengah jangan pilih kehutanan. Lanjut. Ini adalah unit kegiatan mahasiswa. Jadi adik-adik, selain 30 lebih unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, Anda juga bisa mengikuti sekian kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Kehutanan. Lanjut lagi. Ini adalah universitas yang berkolaborasi dengan Fakultas Kehutanan, internasional, nasional, dan sebagainya. Ini bisa Anda ikuti. Jadi kalau misalnya Anda lulus di Fakultas Kehutanan, Anda tertarik, Anda bisa belajar di Inggris, bisa belajar di Amerika, di Hawaii dan sebagainya. Itu setiap saat kita ngirim mahasiswa ke sana dan mereka juga ngirim mahasiswa dan dosen ke sini untuk jadi tim pengajar. Kurang keren apa Fakultas Kehutanan ya? Oke, lanjut. Kalau masih ada.
karena berikutnya ini video, di hold dulu videonya, kita menyanyi dulu karena Pak Enal mau membantu saya menyanyi. Adik-adik kita nyanyi bareng-bareng supaya ini kesannya tidak terlalu monoton. Tolong lagunya dulu Mas. Ada yang tahu lagu ini? Yang berani nyanyi bareng sama saya sini saya dapatkan hadiah. Nyanyi sama si Pongi ya. Aku ingin menjadi mimpi indah. Ayo, yang nyanyi sini. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Yuk. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan. Everybody singing, come on. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku rela kau selalu ada. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku rela kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku rela kau selalu ada. Selalu ada. Kau selalu ada. Selalu ada. Kau selalu ada. Terima kasih. Lanjut ya, lanjut ya. Tidak ada beda saat yang bisa nyanyi begitu Pak. Kurang sombong. Oke lanjut presentasinya, sedikit lagi masih ada waktu. Jangan langgut menyanyi. Ini penelitiannya belum tanda tangan kontrak dengan saya. Harus bayar. Ini hutan pendidikan, kita nonton fasilitas yang tadi saya katakan. Silakan diputar.
Diputar videonya. Hutan pendidikan kita itu letaknya di Maros. Kalau ada yang ke arah Bone, Sopeng, Sinjai, cuma 64 kilo dari sini, cuma sekitar 1 jam saja ke sana. Anda bisa bayangkan, Anda mahasiswa Unhas, mau ke sana, bayar. Mau pakai fasilitas, izin. Tapi kalau Fakultas Kehutanan, mau riset, mau rekreasi, gratis dan bebas. Kalau luar, lebih mahal lagi. Ini 1460,50 hektar. Ini fasilitas hutan pendidikan kita. Ini fasilitas Unhas. Semua mahasiswa Unhas bisa pakai untuk penelitian dan sebagainya. Ini kita lihat ada sawahnya. Ini ada aula menampung 400 sampai 500 orang. Kemudian sarana prasarana yang ada. Jadi Anda ke sana boleh camping, boleh menggunakan fasilitas rumah bugis ini. Ada 7 unit, bisa untuk 15 orang. Ada gedung riset untuk para peneliti dan mahasiswa. Ada mes mahoni seperti hotel, fasilitasnya ada 8 kamar. Seperti ini. Kemudian ini musola. Ini adalah lapangan yang biasa dipakai untuk camping. Jadi kalau Anda camping tergantung kapasitasnya. Kalau 100 orang di lapangan ini, kalau 300 orang di sini, kalau 1000 orang di sini. Nanti dibagi. Ini rutin kegiatan, jadi Anda bisa bayangkan kuliah di tengah hutan, bercengkrama dengan dosennya yang pakai celana pendek atau pakai celana gunung, santai berdiskusi sambil lihat pemandangan dan malamnya camping, barbekyuan dan sebagainya. Ini orang camping, bayangkan lihat mukanya, ada muka tertekan enggak? Tidak ada. Orang Kehutanan hari ini tinggal di hotel bintang 5, besok di atas tanah. Jadi ngapain stres? Orang Kehutanan itu mengalir saja. Ini kegiatan camping yang umurnya 60 tahun, Anda seminggu di dalam hutan, camping, ada mahasiswa dari luar juga bergabung, dibekali bagaimana survive di alam, sehingga menjadi rimbawan, gelarannya kita itu rimbawan yang kuat dan hebat. Dibekali bagaimana bertahan hidup 3 hari 3 malam misalnya tanpa makanan, pohon apa yang bisa dimakan dan diminum dan sebagainya. Dikasih pengetahuan, Anda akan punya kelebihan lebih sebagai mahasiswa Kehutanan. Bagaimana mengevakuasi kalau ada warga yang mengalami kecelakaan atau pada saat praktek seperti ini. Ditunjang oleh banyak fasilitas. Jadi kalau orang Kehutanan masuk di hutan biar sendiri tidak jadi masalah. Ya. Memang harus perkasa, makanya tadi saya bilang adik-adik, kalau mau pilih Kehutanan pantaskan dirimu. Tidak hanya cukup untuk kepintaran, latih fisik, latih mental dan menjadi orang yang lebih bahagia. Nah, ini pilihan-pilihan ya. Ini rekreasi alam yang ada di alam. Ada 8 lebih air terjun. Ada gua kalau yang suka caving, yang suka susur gua, ada juga guanya. Dan untuk fasilitas yang lain juga banyak. Ada yang disebut dengan Telaga Bidadari, walaupun bidadarinya belum pernah dilihat. Jadi Anda bisa bayangkan Anda pergi praktek sampai jam 12 siang, jam 12 siang sampai jam 4 sore, mandi-mandi di Telaga Bidadari, baru pulang kembali ke Makassar, hanya dalam waktu 1 jam. Lanjut, mungkin habis waktunya. Sekira itu saja adik-adik, terima kasih banyak. Sekali lagi, saya tunggu Anda di Fakultas Kehutanan, tapi kalau untuk masuk di Fakultas Kehutanan, Anda pantaskan diri dan belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fakultas Kehutanan. Kita beri dong aplaus. Dia hadir bersama langsung dengan maskotnya ya Anesha ya. Ya, maskotnya yang apa tadi itu? Pemadam kebakaran hutannya. Kayaknya ya. Dari Fakultas Kehutanan, ini kita akan masih berhubungan dengan dunia keseltas yang katanya itu didominasi oleh para cewek-cewek. Wow, fakultas apa tuh? Katanya dia pintar merawat, tahu nggak? Oh, paham. Apa? Iya, sudah terjawab ya, akan ada Fakultas Keperawatan. Menariknya di sini dari fakultas-fakultas sebelumnya, karena kalau fakultas-fakultas sebelumnya itu tadi Nesha, mereka itu presentasi dulu, kemudian ditambah perform ataupun kuis kalau ada. Oke. Nah, di fakultas Dan kali ini cukup berbeda. Cukup berbeda karena yang pertama mereka dulu akan menampilkan performance-nya, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Betul sekali. Oke, langsung saja. Tidak usah berlama-lama, teman-teman, kita saksikan bersama. Ini dia Fakultas Keperawatan.
Suatu hari terdapat sepasang remaja yang berboncengan. Brum 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 brum. Tiba-tiba di jalan mereka mengalami kecelakaan. Melihat tersebut, cewek meminta pertolongan. Aiman, Aiman, bangun, tolong, tolong, tolong saya. Perawat yang baru saja pulang jaga melihat hal tersebut dan menolong korban. Tenang, tenang, saya Nurse Tasya, alumni ilmu keperawatan Unhas. Saya akan menolong Ade. Terlebih dahulu, tolong telepon ambulans dulu ya. Didapati korban hilang nadi, hilang napas. Kemudian, perawat memberikan pertolongan berupa RJP selama 5 siklus. Setelah melewati 5 siklus, perawat mendapati nadi dan napas korban belum juga kembali. Kemudian perawat kembali melakukan RJP. Setelah itu, perawat kembali mengecek dan mendapati nadi dan napas korban sudah kembali. Tidak lama kemudian, ambulans pun datang. Nidu, nidu, nidu. Beberapa bulan kemudian, karena pasien mengalami cedera, pasien datang ke klinik fisioterapis. Perkenalkan, saya Fisio Syafiq dan Fisio Bagas, alumni fisioterapi Fakultas Keperawatan Unhas yang akan menangani Anda. Pertama, fisioterapis akan melakukan pemeriksaan pada regio knee. Setelah itu, fisioterapis melakukan exercise. Pertama, fisioterapis akan memperbaiki postur pasien. Dan setelah itu melakukan latihan jalan. Beberapa bulan kemudian, setelah melakukan exercise, keadaan pasien lebih baik dari sebelumnya. Dan akhirnya pasien sembuh. Itulah sekilas mengenai gambaran kerja profesi fisioterapis dan nurse. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ayo kita beri aplaus untuk kakak-kakak dari Fakultas Keperawatan. Jadi teman-teman, adik-adik, perkenalkan saya Fisio Hikmah dari Fakultas Keperawatan. Bersama kakak-kakak dari mahasiswa Fakultas Keperawatan, dan di keperawatan perlu kami perkenalkan bahwa ada 2 profesi, yakni fisioterapi dan keperawatan. Oke, kami ada D3 keperawatan, kemudian ada S1 keperawatan, ada S1 fisioterapi, ada S2 fisioterapi, profesi fisioterapi, profesi nurse, dan spesialis keperawatan medikal bedah. Oke, lanjut. Terkait akreditasi di Fakultas Keperawatan, akreditasinya sudah unggul, terakreditasi oleh Lampetekes dan akreditasi internasional yakni ASIN, baik S1 keperawatan maupun S1 fisioterapi dan S2 keperawatan. Ini adalah salah satu poin penting ketika adik-adik mencari program studi untuk lanjut ke perguruan tinggi. Perlu kiranya Anda mencari bagaimana akreditasinya. Oke? Selanjutnya perlu kami perkenalkan pimpinan fakultas yang ada di Fakultas Keperawatan. Dekannya itu adalah Ibu Profesor Dr. Arianti Saleh, Eskep, MSI. Kemudian kami punya WD1
Pak Syahrul Said, PhD, kemudian WD2 Nurse Ervina, WD3 Dr. Takdir Tahir, dan Ketua GPM Gugus Penjaminan Mutu, Dr. Suni Haryati. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu kami berikan gambaran mengenai profil lulusan dari Fakultas Keperawatan. Yang pertama itu tentang fisioterapi. Nah, yang di depan kita ini adalah gambaran kakak-kakaknya yang sudah profesi fisioterapi. Jadi di fisioterapi maupun di keperawatan itu ada 2 fase pendidikan. Yang pertama itu fase akademik untuk sarjananya. Fisioterapi itu gelar sarjananya adalah SFT. Kemudian untuk profesi fisioterapi setelah itu gelarnya adalah FTR. Untuk fase akademik atau S1 ditempuh dalam waktu 7 semester lebih kurang 3,5 tahun. Kemudian untuk profesinya nanti akan ditempuh lebih kurang 3 semester atau sekitar 1,5 tahun. Untuk alumni S1 keperawatan, oke, next. Nah, gelar sarjananya adalah S.Kep untuk fase akademik. Itu ditempuh lebih kurang 7 semester selama 4 tahun, dan gelar profesinya adalah nurse. Nah, kakak yang di tengah ini adalah gambaran ketika Anda nanti masuk ke fase profesi nurse. Ditempuh dalam waktu 2 semester, sekitar 1 tahun. Dan baik profesi fisio maupun profesi nurse, itu semua berujung pada uji kompetensi nasional yang menjadi cikal bakal seorang profesi kesehatan untuk pegang pasien. Nah, yang punya peminatan dalam bidang kesehatan boleh jalan-jalan ke booth Fakultas Keperawatan di nomor 4, sudut kanan, warna biru. Nah, teman-teman boleh jalan-jalan ke sana, ke Fakultas Keperawatan. Nanti boleh bertanya ke kakak-kakak yang ada di sana, bagaimana gambaran tentang keperawatan, bagaimana gambaran tentang fisioterapi. Nah, selain itu, fasilitas yang tidak kalah pentingnya buat kita kalau mau jadi calon nurse atau calon fisio, yakni ruang baca. Kemudian ada lab komputer. Kemudian, nah ini adalah lab yang penting buat kita, calon keperawatan atau calon fisio. Ada lab yang mumpuni. Kemudian ruang kuliahnya juga alhamdulillah semua nyaman, sejuk. Kemudian kami juga punya lab OSCE untuk praktek simulasi terhadap pasien. Nah, ini kami berikan gambaran sedikit tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Keperawatan. Yang pertama ini adalah fase penerimaan mahasiswa baru. Ini tahun kemarin ya. Siapa tahu tahun ini adik-adik berada di sana juga nantinya. Selain itu kalau kami di Fakultas Keperawatan ada exchange program baik dengan Yokohama University, kemudian dengan Niigata University, dan masih banyak lagi yang tidak tercover dalam slide ini. Boleh nanti jalan-jalan ke booth untuk tahu lebih lanjut. Selain itu kami juga mengadakan inbound student. Yang pertama itu kalau misalnya sesi kemarin ada yang datang, itu kami ada kedatangan tamu 2 mahasiswa dari Hanze University Belanda. Itu inbound, mereka belajar di Unhas, di Fakultas Keperawatan, dan dibimbing langsung oleh dosen-dosen dari Fakultas Keperawatan. Kegiatan kemahasiswaan ya, yang senang berorganisasi, kami juga mengapresiasi keinginan adik-adik kalau memang mau berorganisasi. Ada Himika untuk keperawatan dan ada Himafisio di fisioterapi. Kebetulan saya juga adalah pembina kemahasiswaan. Jadi teman-teman di kemahasiswaan itu sangat aktif kegiatannya. Mulai dari bulan Januari sampai Desember sampai Januari lagi banyak sekali kegiatannya. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian senang di keorganisasian dalam keagamaan, ada LBK Lisan. Senang dengan
sosial, ada TBF Sternum, ada siaga nurse. Itu semua membantu ketika ada bencana, kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial, ada event-event pertandingan, itu teman-teman dari TBF Sternum biasanya turun membantu dalam pertandingan-pertandingan. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat juga ada, dosen, mahasiswa turun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan dan memberi manfaat keilmuan kita terhadap masyarakat. Nah, kerjasama juga kami punya baik dengan internasional maupun nasional. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, sebelum kita melangkah ke kuis, nah setelah ini akan ada kuis, mari kita nonton dulu video profil dari Fakultas Keperawatan. Welcome to the Faculty of Nursing, Universitas Hasanuddin. Nursing Science Study Program was established in 1999, and in 2017, the study program has finally become the Faculty of Nursing. The Faculty of Nursing is led by the Dean and supported by the Vice Dean for academic and student. Vice Dean for Planning, Resources, and Alumni. Vice Dean for Partnership, Research, and Innovation. And Head of Quality Assurance Unit. The Faculty of Nursing currently has 6 study programs, including Bachelor of Science in Nursing, the Professional Nurse, the Bachelor of Physiotherapy, the Professional Physiotherapy, Master of Nursing Science, and Diploma in Nursing Study Program. Our vision is to become a center of excellence for science, technology, and art based on Indonesian maritime continent and toward global competitiveness in 2025. The Faculty of Nursing equipped with various excellent and advanced facilities such as 12 teaching-based laboratories for nursing and physiotherapy students. Faculty of Nursing is also supported by a computer laboratory, lounge, library, and reading room. All prospective domestic and international students are welcome to study in the degree and the degree program. Current international undergraduate nursing and physiotherapy students are from Netherlands, Japan, and Australia that have participated in a non-degree program. Faculty of Nursing has qualified nursing and physiotherapy lecturers and supported by administration staff. The learning system applied at the Faculty of Nursing is not only obtained through classroom activities, but also through outside classroom activities, such as in hospitals, clinics, and the
community health centers. Our faculty also continue to seek innovation in the education system, especially through cooperation with international institutions. In addition, the faculty to contribute to society through community service program. In 2019, the Bachelor of Science in Nursing leading to Professional Nurse study program has been internationally accredited by the ASIN, an international accreditation agency based in Germany, and have also been nationally accredited with the excellent rank by the Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health. Oke deh. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran dari Fakultas Keperawatan. Oh iya, saya lupa. Untuk teman-teman calon mahasiswa Fakultas Keperawatan, kami punya tagline Fakultas Keperawatan yakni Caring for Humanity. Jadi, kalau misalnya teman-teman nanti datang, Anda bisa lihat tagline fakultas kami di booth nomor 4. Oke, next kita lanjut ke sesi pembagian hadiah, door prize. Nah, ayo pertanyaan pertama dari kakak siapa? Oke, terima kasih banyak Visio sebelumnya atas kesempatannya. Jadi sesi selanjutnya yaitu sesi yang tentunya ditunggu-tunggu oleh semua adik-adik yang datang di UNHAS Open Day ini. Oke, jadi pertanyaan pertama yaitu sebutkan apa-apa saja program studi yang ada di Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Oke, udah ada nih yang naik. Silakan ke tengah sini. Lanjut. Namanya siapa? Andi Alif. Silakan perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Andi Alif Magalib Trasyahrir dari SMA Negeri 1 Sopeng. Jadi yang sudah dipaparkan tadi saya sudah mencatat bahwa di Fakultas Keperawatan itu ada D3 Keperawatan, ada S1 Keperawatan dan profesi nurse, lalu ada S1 Fisioterapi dengan profesi fisio, lalu S2 Keperawatan. Oke, beri aplaus dulu. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih prospek kelulusan dari mahasiswa Fakultas Keperawatan? Oke, kakaknya sudah Oke, boleh perkenalkan namanya, Kak? Perkenalkan, nama saya Putri Fatimah Dahlia dari SMA Negeri 1 Wajo. Jadi habis kuliah jurusan keperawatan itu kita bisa kerja apa aja sih? Yang pertama itu kan ada tadi jurusan prodi fisioterapi. Jadi kita bisa jadi pelayanan fisioterapi. Terus yang kedua itu komunikator. Yang ketiga pendidik kesehatan, 4 peneliti, dan yang terakhir adalah pemimpin dan manajer di bagian kesehatan. Kalau keperawatan bisa jadi perawat di rumah sakit, terus bisa buka secara mandiri begitu. Terima kasih. Namanya siapa? Putri Fatimah Nur Dahlia. Terima kasih Putri. Jawabannya Putri benar ya. Oke, dari sisi kanan. Sekarang dari sisi kiri ya, siap-siap ya. Semua dapat bagian. Yang di atas, cepat-cepatan ya. Pertanyaan ketiga dari Kak Visio Bagas. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini mudah saja. Semoga teman-teman tadi menyimak. Nah, pertanyaan saya adalah, bisakah teman-teman menyebutkan salah satu gelar yang didapat ketika melulusi sarjana ditambah profesi? Silakan ayo cepat-cepat satu orang. Dari sebelah kiri lagi. Ya, kita dapat satu orang. Ya, bisa perkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan nama saya Fasar Ihwan Anwar, asal sekolah SMA Negeri 6 Maros. Gelar yang didapat di keperawatan yaitu yang pertama escape dan
sarjana fisioterapi, dan nurse. Ada clue-nya di jas loh. Fisio. Ya betul. Coba dikasih clue. Kalau fisioterapi itu gelarnya itu fisio. Kalau keperawatan itu gelarnya nurse. Baik, pertanyaan terakhir, ayo dari Kakak Yasmin. Oke, jadi kita masuk di pertanyaan terakhir, yaitu siapa yang bisa sebutkan tagline dari Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin? Maju cepat. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikriansyah dari SMA Negeri 11. Tagline keperawatan UNHAS itu Care for Humanity. Betul, terima kasih teman-teman siswa. Jadi kami punya dari Sopeng, dari Wajo, dari Maros, Makassar, luar biasa. Tepuk tangan untuk peserta UNHAS Open Day hari ini. Oke, ini ada sedikit oleh-oleh ya dari Fakultas Keperawatan. Mohon diterima untuk yang dari Sopeng, dibawa pulang ya sebagai bekal, belajar baik-baik. Kemudian yang dari Wajo, terima kasih sudah datang. Nah, selanjutnya yang dari Maros, terima kasih. Dan yang terakhir dari Makassar. Oke, terima kasih adik-adik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Oke. Keperawatan Caring for Humanity. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Fakultas Keperawatan yang mempersembahkan perform di awal, kemudian presentasi dan juga ada kuis yang berhadiah. Sebelum kita beralih ke fakultas selanjutnya, itu kita mau sampaikan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kembali kepada calon mahasiswa baru UNHAS 2025. Oke, jadi kami kembali mengingatkan bahwa ada Reels Challenge yang teman-teman semua bisa ikuti, yang kemudian nanti bisa diupload di Instagram, kemudian batas uploadnya itu jam 23.59, dan Reels yang paling menarik bakalan dapat hadiah nih. Betul, jadi agar Reelsnya itu baik hasilnya, teman-teman yang mungkin duduk di atas boleh turun ke depan di sini. Selain daripada buat ikut Reels Challenge, teman-teman juga bisa mengunjungi setiap booth fakultas yang ada di bawah untuk cari informasi seputar mungkin bagaimana sih jalur pendaftarannya, prodi apa yang buka, berapa sih kuotanya, dan juga tentunya adalah karir beasiswa untuk teman-teman. Karena kalau cuma datang duduk saja ya pasti rugi ya, apalagi yang jauh-jauh dari luar kota Makassar, ditambah lagi cuaca hari ini kurang mendukung ya. Jadi ayo teman-teman yang masih di atas, ayo turun, kita berkunjung bersama di fakultas, di booth fakultas yang ada di depan kita. Oke, dan informasi berikutnya bahwa untuk kampus tour, untuk sesi kedua registrasinya itu akan dibuka jam 2 sore. Jadi teman-teman nanti baru merapat ke samping kanan kami ke booth PMB untuk melakukan registrasi lagi. Iya, jadi adik-adik gak usah berdesak-desakan untuk berkumpul di depan booth PMB saja ya, karena untuk pendaftaran kampus tour itu nantinya akan kembali dibuka di pukul 2 siang. Ya. Jadi sembari menunggu hal itu, menunggu buka, boleh berkeliling di booth-booth yang ada di depan dan juga tentunya adalah menikmati fasilitas foto booth 360. Dan selanjutnya dari Fakultas Keperawatan, Nesha, kita akan beralih ke fakultas apa ini clue-nya?
Oke, ini masih di rumpun saintek juga. Ini identik dengan jas putih, stetoskop. Oke. Kemudian masa studinya lama, Oke. tapi dedikasinya begitu mulia. Dan katanya ini juga kuliahnya bukan cuma lama, tapi agak mahal juga ya. Kira-kira ada yang bisa tebak dari fakultas apa? Betul Wow, sekali. langsung saja tanpa kita berlama-lama. persilakan presentasi 15 menit perform juga dan kuis dari Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dr. Nurul dari Prodi S1 Kedokteran FK Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Hewan Andi Muhammad Ihlasul Akmal selaku dosen dari Kedokteran Hewan di FK Unhas. Halo semua adik-adik, perkenalkan saya Rizky Amalia dari program studi psikologi. Baik, kami bertiga pada siang hari ini akan menjelaskan mengenai apa saja program studi yang ada di Fakultas Kedokteran. Nah, untuk pertama itu ada dari program studi Sarjana Kedokteran. Oh ya. Nah, siapa di sini yang mau jadi dokter? Oke, pasti banyak ya yang mau jadi dokter. Nah, jadi untuk menjadi dokter ini setelah lulus SMA ada beberapa tahapan. Nah, melalui program studi sarjana kedokteran ini bisa menjadi dokter di masa depan dengan belajar ilmu-ilmu dasar dan ilmu klinis sehingga dapat melakukan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan. Nah, program studi sarjana kedokteran Unhas ini dan profesi dokter itu berdiri sejak 28 Januari 1956 dan telah terakreditasi unggul secara nasional oleh LAM PT Kes dan ya. Kemudian untuk menjadi seorang dokter itu ada tahapan yang harus dilalui. Nah, yang pertama itu adalah program studi atau S1 kedokteran yang dimana itu dapat ditempuh selama 7 semester atau sekitar 3,5 tahun. Kemudian setelah selesai S1 dilanjutkan dengan masuk ke profesi dokter atau yang bisa kalian mungkin dengar sebagai koas. Nah, untuk koas ini itu dilakukan selama 4 semester atau selama 2 tahun. Nah, ini merupakan jenjang dari seseorang yang awalnya dari kuliah S1 sampai menjadi profesi dokter yang dimana dibutuhkan waktu sekitar 5,5 tahun. Nah, kemudian untuk menjadi setelah selesai menjadi dokter umum ada tahapan-tahapan lagi selanjutnya yaitu dapat mengambil spesialisasi tergantung dari apakah mau menjadi dokter spesialis penyakit dalam yang atau ahli-ahli lainnya. Nah, ini merupakan list apa-apa saja spesialisasi yang ada di di FK Unhas. Ini juga sama, ini merupakan spesialisasi yang ada di FK Unhas. Ini juga sama. Nah, kemudian setelah kalian bisa menjadi seorang dokter, kalian dapat bekerja bisa di rumah sakit, di klinik, kemudian selain itu bisa juga menjadi dokter industri, dokter sebagai pegawai di BPJS, bisa sebagai dinas kesehatan, kemudian bisa sebagai di industri farmasi, kemudian tenaga kepenelitian dan lain sebagainya. Nah, lulusan memiliki masa tunggu kerja yang pendek karena banyaknya pilihan pekerjaan yang dapat dipilih untuk pada saat selesai menjadi seorang dokter umum. Nah, ini merupakan foto-foto dari aktivitas perkuliahan yang dilakukan di FK Unhas. Nah, untuk foto
Ya, nah untuk foto yang kiri atas itu merupakan gambaran pada saat praktikum, yang di bawahnya itu merupakan gambaran pada saat melakukan ujian. Kemudian yang sampingnya itu merupakan juga gambaran praktikum pada saat di laboratorium anatomi. Nah, ini merupakan foto aktivitas dari pada saat kalian sudah memasuki masa koas, yaitu di mana pada saat beraktivitas di rumah sakit. Ini juga yang di bawah itu merupakan foto di ruang operasi yang di mana akan pasti dimasuki setiap koas. Nah, ini merupakan aktivitas kemahasiswaan yang ada di FK Unhas. Jadi selain belajar, ada juga ekstrakurikuler yang dapat kalian masuki, seperti basket, kemudian ada MYRC atau tentang penelitian. Ini merupakan list semua apa-apa saja ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan yang ada di FK Unhas. Nah, kemudian setelah hampir selesai menjadi seorang dokter, kalian harus menjalani dulu namanya KKN seperti semua di fakultas lainnya. Ini merupakan beberapa prestasi yang didapatkan pada saat mahasiswa menjadi mahasiswa kedokteran. Jadi tidak hanya belajar saja tapi dapat juga mengikuti lomba-lomba. Jadi ayo bergabung untuk menjadi dokter di Fakultas Kedokteran Unhas ini. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sekarang saya berdiri di sini mewakili dari program studi kedokteran hewan. Sebelum itu saya ingin bertanya, siapa yang ingin menjadi dokter hewan di sini? Saya doakan amin. Dan saya doakan bisa masuk dan bergabung di kami di kedokteran hewan Unhas. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman di sini atau adik-adik sekalian di sini yang tidak tahu apa sih itu kedokteran hewan. Kedokteran hewan itu apa? Dokter hewan kerja apa? Saya cerita sedikit, saya sendiri mau jadi dokter hewan sejak saya dari SD. Jadi dari SD saya sudah tahu dokter hewan itu apa. Next. Jadi mungkin buat adik-adik semua yang ada di sini, buat mungkin teman-teman yang lain, mungkin kedokteran hewan itu adalah salah satu bidang ilmu kedokteran yang melakukan diagnosis, terapis, pencegahan penyakit pada hewan. Dan juga kami memiliki tagline yaitu manusia meriga satwa suaka, yang memiliki arti bagaimana caranya kita memanusiakan manusia, mensejahterakan manusia melalui hewan. Jadi kita adalah salah satu barrier awal untuk pencegahan suatu penyakit. Next. Dokter hewan dia itu memiliki kewenangan untuk menangani hewan dan berbagai penyakit lainnya. Apakah itu penyakit yang menular dari hewan ke hewan, penyakit yang menular dari manusia ke hewan, atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia itu pun sendiri. Jadi kita menangani itu juga. Dan juga untuk sampai sekarang saat ini kebutuhan dokter hewan itu sangat dibutuhkan. Apalagi kita ada di Indonesia, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Cuma ada di Unhas kedokteran hewan di Indonesia Tengah dan ada di Indonesia Timur. Kita cuma ada di Unhas. Jadi keterbutuhan dokter hewan itu sangat banyak dan sangat dibutuhkan sekali. Sebelumnya. Di kedokteran hewan itu kita ada program studi kedokteran hewan itu untuk S1 dan juga kita berdiri dari tahun 2010 dan ada program profesi atau biasa kita sebut dengan koas. Next. Untuk S1 ya pada dasarnya semua kedokteran itu pasti lama. Kedokteran hewan kita menempuh perkuliahan S1 itu selama 8 semester. Dan juga program profesi di situ kita 1,5 tahun atau 3 semester untuk mendapatkan gelar dokter hewan. Next. Kemudian ada pertanyaan, dokter hewan itu kalau lulus jadi apa? Saya kerjanya apa? Di sini akan kita jawab. Di sini sebenarnya sebagian kecil dari seluruh banyaknya bidang pekerjaan dokter hewan. Di sini ada food technology, kemudian food inspection, kemudian ada food hygiene, kemudian ada consumer protection, kemudian laboratories, veterinary legislation, kemudian artificial breeding, kemudian ada yang bekerja di kebun binatang atau di zoo, kemudian ada laboratory animal. Next.
animal welfare atau yang di bidang kesejahteraan hewan, bisa sebagai aktivis, bisa sebagai zoonoser, atau yang berbicara tentang bagaimana penularan penyakit hewan ke manusia, kemudian itu menjadi dokter hewan praktisi mungkin yang bidang di anjing kucing, satwa eksotik, satwa akuatik, itu semua di bagian veterinary medicine, dan berbagai macam program bidang kerja jadi dokter hewan, itu sangat banyak sekali. Next. Jadi jangan pernah khawatir ketika Anda menjadi dokter hewan, Anda menganggur. Saya cuma mau bilang itu, tidak mungkin Anda menganggur kecuali itu adalah pilihan hidup. Seperti itu. Next. Jadi ini tadi saya bilang, menjadi dokter hewan, lulusan kita itu memiliki jarak masa tunggu 0 sampai 6 bulan. Jadi setelah itu semuanya lulusan kami itu memiliki pekerjaan. Seperti itu. Pekerjaannya itu ada yang di luar negeri dan ada di dalam negeri. Keterbutuhan dan paling sering kita menerima tawaran dokter hewan itu berasal dari Brunei, dari Qatar, kemudian dari Dubai, dan ada dari Sri Lanka dan Malaysia. Itu adalah sebaran dokter hewan yang lulusan dari Universitas Hasanuddin. Ini adalah praktikum-praktikum kita, dan ini ada kegiatan-kegiatan lapangan kita, bukan hanya berbicara tentang anjing kucing, tetapi berbicara tentang satwa-satwa besar, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Kegiatan lainnya bukan hanya yang berada di daratan, tetapi kita juga yang ada di lautan, yang ada di perairan, itu semuanya bagian dari pekerjaan atau lapangan kerja dari dokter hewan. Next. Dan juga kedokteran hewan, program studi kedokteran hewan memiliki rumah sakit hewan pendidikan yang terletak di Jalan Sunu di samping Masjid Al-Markas, dekat, mungkin kalau ada anak Jubels pasti tahu di mana itu rumah sakit kedokteran hewan. Next. Ini kegiatan-kegiatan mahasiswa kita itu sangat aktif sekali, apakah itu di bidang internasional, di bidang nasional maupun di bagian regional sendiri. Dan juga kami memiliki mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, baik itu di bidang kedokteran hewan itu sendiri, dari bidang masyarakat, pengabdian, dan lain-lain. Maka dari itu, buat adik-adik semuanya yang memiliki tujuan hidup untuk menjadi dokter hewan, kami tunggu di kedokteran hewan Universitas Hasanuddin di Unhas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya dari Prodi Psikologi, masih semangat semuanya? Tepuk. Ya. Jadi sebelum saya memperkenalkan ya lebih jauh tentang Prodi Psikologi di Fakultas Kedokteran Unhas, kira-kira menurut adik-adik psikologi belajar apa sih? Belajar apa coba? Manusia, apalagi? Mental, ya mental, apalagi? Ya, oke lah ya, mungkin banyak yang mau bersuara, berkomentar. Nah, kalau kita di psikologi barangkali yang kita bayangkan tentang psikologi, tentang kesehatan mental, gangguan mental dan sebagainya. Tapi apakah hanya sebatas itu? Tidak ya, psikologi cakupannya sangat banyak, sampai ada yang mengatakan bahwa sepanjang di situ ada manusia yang bisa dipelajari, maka psikologi bisa masuk. Karena psikologi kita basically sebenarnya belajar tentang ilmu perilaku. Kalau adik-adik sekarang melihat menjelajahi media sosial, ada banyak platform-platform tentang kesehatan mental, tentang self improvement. Sebenarnya basic ilmunya ada di mana? Ada di psikologi. Jadi kalau adik-adik tertarik mengembangkan perilaku, misalnya di setting apapun di dunia kerja, mengembangkan kinerja, meningkatkan kinerja, itu bisa diperdalam, diperkuat di bidang psikologi. Jadi saya perkenalkan tadi ya, boleh back sedikit. Jadi psikologi berdiri secara resmi 2011, tahun 2011, tetapi pertama kali menerima mahasiswa di tahun 2012. Dan psikologi termasuk prodi pertama psikologi di Indonesia Timur yang mendapatkan akreditasi A. Dan kami lihat juga trennya makin kesini makin banyak peminatnya. Di tahun lalu itu termasuk prodi rumpun saintek dengan terketat ya untuk penerimaan di jalur SNBT dan UTBK.
Barangkali saya langsung saja ya, next. Oke, yang kita utamakan di Prodi Psikologi yang juga salah satu kekhasan kami adalah dalam hal desain pembelajaran yang berbasis pengalaman. Ini salah satu kekhasan di Prodi kami, menekankan proses belajar berbasis experiential learning ya, berbasis refleksi. Oke, next. Ya, ini kenapa seperti itu? Karena menurut kami penting bagi seorang sarjana psikologi tidak hanya belajar tentang, tetapi bagaimana pelajaran itu kita internalisasi dan bisa diaplikasikan seperti itu. Jadi ini salah satu yang menjadi kekuatan di prodi kami. Mungkin adik-adik sering mendengarkan bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Betul tidak? Tidak ya? Pengalaman baru bisa jadi guru terbaik kalau itu pengalamannya direfleksikan, kalau itu diolah dan kita bisa belajar dari pengalaman itu. Saya mungkin langsung jelaskan saja prospek kerja, mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Oke, next. Ya, next saja. Ya, bidang karir yang pertama tenaga kerja. Ya, next. Di bidang sumber daya manusia. Jadi di sini adik-adik bisa lihat banyak, tidak hanya barangkali psikologi itu sering diidentikan dengan psikiater ya, makanya sering berkolaborasi dengan dari kedokteran juga. Tapi bukan hanya itu, kalau misalnya adik-adik tertarik bagaimana mengembangkan SDM, bagaimana proses rekrutmen, bagaimana meningkatkan kinerja, maka nanti cocok bekerja di bidang SDM, baik itu di perusahaan, industri, ataupun di instansi pemerintah seperti itu. Ataupun konselor ya, mengkonselingi orang. Nah ini juga beragam, jadi bukan hanya barangkali di setting puskesmas, rumah sakit, ataupun di mana gitu ya, tetapi konselor di sekolah bisa, kemudian juga di di perusahaan itu juga bisa menjadi arah karir untuk bidang psikologi. Kemudian ada juga yang namanya pengembang komunitas. Pengembang komunitas ini bagi yang berjiwa bebas, yang ingin tertarik dengan hal-hal yang lainnya begitu ya, yang di pemberdayaan masyarakat. Nah ini beberapa kegiatan kemahasiswaan di prodi kami, ada latihan kepemimpinan, ada psychology fair, ada PCC tentang kolaborasi antar angkatan. Jadi banyak juga kegiatan mahasiswa yang sangat inovatif, kreatif, yang kami selalu mendorong untuk mahasiswa bisa berprestasi. Ada ragam prestasi juga di prodi kami, ada yang ikut IISMA, ada pertukaran ya di luar negeri, kemudian tadi ada pemenang PIMNAS, dan berbagai lomba-lomba lainnya. Jadi di prodi kami selalu mendorong untuk mahasiswa dan memfasilitasi untuk berprestasi seperti itu. Jadi selamat bergabung, yang ingin lebih jauh nanti bisa ke booth kami di sana di Fakultas Kedokteran untuk tanya-tanya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dipersilakan. Oh iya. Ya, selanjutnya barangkali ada tambahan begitu dari Ibu Wakil Dekan 4 Fakultas Kedokteran, Ibu Profesor Dr. Rina Masada, MPhil, SP, PA Konsultan. Kami persilakan, Prof. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin ya. Jadi saya agak maju kali ya. Yeah. Ya, jadi FK Unhas ini cukup populer ya. Paling banyak peminatnya nih, yakin ya, dari adik-adik lulusan SMA semuanya. Jadi saat ini Fakultas Kedokteran Unhas adalah fakultas kedokteran kelima terbaik di Indonesia, ya. Jadi satu-satunya fakultas kedokteran terbaik di luar Jawa, ya. Jadi FK Unhas. Kemudian saat ini kami juga adalah ranking 600 sampai 700 sedunia, ya, by subject medicine, gitu ya. Kami saat ini mempunyai 35 program studi. Dan untuk S1 ya, untuk lulusan high school SMA
itu ada 3, yaitu yang mau jadi dokter umum, yang mau menjadi dokter hewan, dan yang mau menjadi psikolog. Jadi ada 3 prodi untuk S1 ya. Dosen ada 300-an lebih, hampir 400 dosen tetap kami ya. Kami punya fasilitas, tentu saja ada ruang-ruang kuliah ya. Kami punya banyak juga auditorium ya, tempat-tempat aula-aula. Kemudian ada juga perpustakaan, ada laboratorium hewan, ya, ada laboratorium digital, ada laboratorium clinical skill lab ya yang memakai manekin, dan ada laboratorium yang memakai mayat atau kadaver ya, khusus untuk laboratorium anatomi. Jadi fasilitas dijamin lengkap dan sangat bersaing dengan universitas unggulan PTNBH besar di Jawa ya. Kemudian kami juga sudah terakreditasi nasional bahkan internasional ASIN ya, sudah akreditasi unggul A untuk prodi S1-nya seperti itu. Ada lagi Pak? Cukup ini? Iya, sudah Prof. Iya, mau kuis nggak? Oke. Ada berapa hadiahnya? Ada 4 hadiah ya. Oke. Hah? Semua orang mau Prof. Oke. 69 tahun ya. Fakultas Kedokteran. Iya. Ya, baiklah. Pertanyaan pertama dari saya. Ya, siap-siap. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin sudah berapa tahun umurnya? Ya, coba berapa? Silakan. Ya. Berdiri tahun berapa ya? Ini Fakultas Kedokteran ini kedua atau ketiga tertua di Unhas ya. Ya. Adik namanya siapa? Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Salsabila Kalisa Irwan dari SMA Islam Atirah Bone. Oke. Jadi tadi baru-baru saya browsing itu kalau tidak salah dia didirikan tahun 1956. 1950? Iya, ini kami sudah 69 tahun ya. 1956 betul sekali jawabannya. Ya, tepuk tangan dulu buat temennya ya. Oke, yang kedua? Oke, untuk pertanyaan yang kedua, coba siapa yang tahu berapa lama waktu seseorang waktu yang dibutuhkan untuk menjadi dokter umum? Iya. Baiklah, perkenalkan nama saya Andini Sagita, but you can call me Andini or Andin. I'm from SMA Negeri 21 Makassar. Jadi di sini kalau untuk waktu dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang dokter umum itu yaitu 5,5 tahun, di mana S1 itu 7 semester untuk mendapatkan gelar S.Cat 3,5 tahun. Terus untuk mendapatkan profesi atau koas itu 4 semester atau 2,5 tahun. Nah, totalnya itu 5,5 tahun. Ya, sudah benar. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi berdasarkan yang diamati, sebutkan minimal 3 prospek kerja bidang psikologi. Oke, sebutkan. Saya. Ini ya. Ini tadi yang saya tangkap ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita ke sebelah kiri. Maaf ya. Oke. Dari asal. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Muhnabil dari SMA Negeri 12 Makassar. Untuk profil lulusan dari Fakultas Psikologi itu ada konselor, asesor, administrator, trainer, dan human capital developer. Terima kasih. Benar ya jawabannya. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa tagline dari FK? Baik, perkenalkan nama saya Andi Alif Magalib Trasyahrir dari SMA Negeri 1 Sopeng. Jadi tagline dari Fakultas Kedokteran Unhas yaitu hebat dan smart. Betul sekali anak muda. Oke, sudah. Benar Ji. Sudah. Oke, jadi mungkin bisa
bagikan Prof. Ya, kami mendoakan semua teman-teman yang mau mendaftar di kedokteran PDU, di kedokteran hewan dan psikologi dapat diterima. Amin, ya Allah, amin. Oke. Ya, kita yes. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Kami dari Fakultas Kedokteran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya telat. Kasih Kak. Ya, maaf ya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fakultas Kedokteran. Ya, fakultas yang cukup banyak diminati, yang sangat diminati ya oleh calon-calon mahasiswa baru UNHAS 2025. Hebat dan smart. Iya, betul sekali. Dan habis kita tadi ke Fakultas Kedokteran, ini kita akan beralih ke Soshum. Jadi kalau tadi kita berlama-lama di Saintek, kembali akan kita ke Soshum. Rumpun Soshum. Kira-kira akan ada fakultas apa nih? Kalau fakultas ini sih identik fakultasnya itu apa? Bootnya itu warna merah-merah. Oke. Terus ada kimono-kimononya. Terkenal juga dengan kemampuan multibahasanya. Oke. Ada yang tahu kira-kira itu fakultas apa? Betul, Fakultas Ilmu Budaya. Dan hampir sama Nesha ya, tadi sama dengan Fakultas Hukum, dihibur dengan lagu pop. Kali ini di Fakultas Ilmu Budaya supaya kita tambah semangat, juga akan dihibur dengan perform nyanyi ya. Iya, tapi nyanyinya ini sepertinya dangdut loh. Iya, dangdut. Jadi kita berjoget. Kita akan berjoget lagi. Mungkin kopi dangdut atau apa kita nggak tahu ya. Dan siap-siap ya yang kita mendengarkan perform dulu dan setelah itu dilanjutkan dengan presentasi. Sebelum itu kita kembali ingatkan bahwa untuk masing-masing fakultas itu waktunya cuma 15 menit saja ya. Jadi dimaksimalkan dengan baik-baik. Langsung saja Nesha kita saksikan ini dia presentasi dan perform dari Fakultas Ilmu Budaya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oke, baik. Kami dari Fakultas Ilmu Budaya akan memperkenalkan apa saja yang menjadi identitas dari Fakultas Ilmu Budaya ini. Baik. Yang bertiga dengan berseragam yang sama sesuai dengan tagline dari Fakultas Ilmu Budaya, sepakat jalan bersama. Kami mengenakan seragam yang membawa identitas Sulawesi Selatan, yaitu lontera. Dan salah satu dari lontera ini menjadi hal yang substansi di Fakultas Ilmu Budaya. Tepatnya betul sekali, Kakak. Di departemen nanti kita bahas oleh Kak Indra dan Kak Leni. Nah, di samping saya didampingi oleh saya Indra Mayanti, panggil saya Kak Indra, saya dosen muda dari program studi pariwisata, program paling terbaru di FIB. Siap. Oke, dan di samping kiri saya. Halo, ni hao, Tacha. Saya dari Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Saya dosen juniornya juga dari Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. 欢迎大家加入我们的专业，谢谢大家。Oke, baik, saya sendiri biasa dipanggil Kak Tenri dari Prodi Departemen Sastra Daerah. Dan di samping saya adalah mahasiswa dari Sastra Jepang.
Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi no name wa Nisa desu. Unhas no daigaku 3 nensai desu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Hai, arigatou gozaimashita. Oke, baik. Sebelum kami lanjut, izinkan kami menyampaikan sebaik pantun. Berenang bebas di luar pantai. Cakep. Sekali menyelam bertemu lumba-lumba. Cakep. Sehatkan jasmani dan rohani. Cakep. Supaya Unhas Open Day tetap menyala. Tepuk tangannya dulu. Iya. Oke, baik langsung saja Fakultas Ilmu Budaya. Insya Allah tepatnya tahun 2025 ini kita akan berusia 69 tahun dan sampai usia 69 tahun ini telah berdiri 10 departemen dan program studi dan untuk lebih jelasnya langsung saja Kak Indra dan Kak Leni yang akan menjelaskan apa saja dari 10 departemen dan program studi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Diperhatikan ya, karena kami dari Fakultas Ilmu Budaya telah menyediakan 10 hadiah untuk adik-adik yang akan menjawab pertanyaan dari kami. Halo adik-adik yang cantik dan cakep. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang prodi-prodi di Fakultas Ilmu Budaya. Yang pertama itu Sastra Indonesia. Nah, pertama sih saya ingin menjelaskan bahwa tadi di booth sih banyak yang bertanya, apa sih keunggulan, terus apa prospek kerja di Fakultas Ilmu Budaya. Sebenarnya kalau umpamanya kita di Fakultas Ilmu Budaya itu bukan hanya belajar bahasa. Kita belajar tentang budayanya, sastranya, sejarah. Jadi prospek kedepannya itu bisa saja menjadi budayawan, sejarawan, sastra. Terus yang zaman saat ini yang lagi berkembang itu content writer, copywriting. Terus intinya yang sekarang lagi marak itunya lulusannya kita bisa bekerja dalam hal bidang media dan grafik desain. Nah, Oke, dari Sastra Indonesia juga, di Sastra Indonesia kita bisa bergabung dengan mahasiswa dari internasional karena di Sastra Indonesia tiap tahunnya ini menerima mahasiswa internasional dan itu bergabung dengan mahasiswa juga dari Sulawesi Selatan maupun di luar dari Sulawesi Selatan. Untuk prospek kerja dan prestasi tidak diragukan lagi, salah satu alumni dan sekarang juga menjadi dosen di Sastra Indonesia itu karena ilmu yang mereka dapatkan selama mengampu pendidikan di Sastra Indonesia. Oke, next kakak. Nah, untuk sastra daerah sendiri kemarin Bapak WD1 sudah menjelaskan kepada kita kenapa masuk di sastra daerah, apa yang mau kita kerja. Biar tidak masuk di sastra daerah, tetap juga bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Makassar, Mandar, dan Toraja. Tapi adik-adikku perlu tahu dengan menjadi bagian dari sastra daerah itu bukan berbicara tentang bahasa saja. Bahasa Bugis, bahasa Makassar, dengan kita menjadi bagian dari sastra daerah itu sendiri, kita mengenal identitas siapa diri kita sebenarnya. Dan bukan hanya cakupannya terkait dengan Sulawesi Selatan saja, dibuktikan dengan alumni-alumninya. Ya, mungkin sebagian teman-teman yang suka sering nonton di bioskop biasa melihat Kak Sakaribo. Sakaribo itu adalah alumni dari sastra daerah. Dia seangkatan dengan Kak Tendri. Bukan itu saja, ada beberapa dari alumni sekarang sastra daerah yang menjadi penyiar di Jakarta dan dikontrak langsung oleh RCTI. Namanya Rian, kalau angkatan 2015. Jadi Kak Tendri tekankan menjadi bagian sastra daerah adalah menjadi penggerak pemajuan kebudayaan khususnya Sulawesi Selatan. Next kakak. Oh sedikit juga. Ada beberapa alumni yang telah juga go internasional dari sastra daerah. Makanya Kak Tendri sampaikan tadi, sastra daerah bukan hanya melihat Sulawesi Selatan. Di tahun 2020 ada mahasiswa yang dikirim ke London dan Belanda untuk studi di University Leiden, Belanda. Nah itu, oke next kakak.
Nah, sastra Arab. Ini adalah salah satu prodi departemen juga yang menjadi favorit di Fakultas Ilmu Budaya. Dengan menjadi bagian dari sastra Arab, tentunya kita akan mengenal bagaimana budaya dari Asia Barat khususnya. Oke, dan prestasinya juga sangat luar biasa karena banyak hafiz dan hafizah yang menjadi bagian dari mahasiswa-mahasiswi dari Departemen Sastra Arab. Next. Oke. Bisa dibantu oleh Kak Leni, jelaskan. Oke, lanjut lagi, satu prodi itu English Department atau English Sastra Inggris, yang mana ini prodi jurusan yang mana sudah lama di Fakultas Budaya, dan lulusan-lulusan dari sastra Inggris ini sudah banyak bekerja di banyak bidang, termasuk sekarang banyak lulusan dari sastra Inggris yang kerja di Australia. Dan prestasi-prestasi dari sastra Inggris pun juga sudah banyak, dan unggulan prospek kerja. Banyak yang tadi juga tanya bahwa kalau sastra Inggris ini prospek kerjanya di mana sih? Sama halnya yang tadi saya bilang bahwa Fakultas Ilmu Budaya itu prospek kerjanya itu bisa menjadi translator, penerjemah, bisa jadi creative writer, atau kita yang saya bilang tadi lagi copywriter, content creator yang kalian lagi lihat di Instagram, TikTok, atau kalian lagi lihat iklan-iklan di jalanan, spanduk-spanduk, sebenarnya itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh lulusan Fakultas Ilmu Budaya, dan khususnya juga dari sastra Inggris. Oke, lanjut. Ya, saya lanjutkan untuk ini dia program studi sastra Prancis. Jadi yang mau melihat Eiffel, jadi silakan mendaftar di sastra Prancis karena mengenai yang tadi dikatakan kakak yang di samping saya Kak Leni, itu kita tidak sekedar belajar bahasa ya, tapi kita belajar budaya. Jadi di sini juga biasanya kalau di SMA kan ada kita juga biasa mempelajari ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, biasanya ada bahasa Prancis. Jadi ini prospek kerjanya ini bisa kebanyakan juga ada bisa jadi filsuf. Jadi dan kebanyakan juga alumni-alumni sastra Prancis itu mengajar menjadi dosen di program studi sastra Prancis. Jadi kita tunggu juga ya di program studi sastra Prancis. Ya, next. Jadi mengenai bisa next lagi. Ya. Program studi selanjutnya. Ya, ada yang bilang bahwa di ilmu budaya itu semuanya sastra atau bahasa, tetapi di sini juga ada program studi mengenai ilmu sejarah. Ini mungkin adik-adik di sini sudah pernah belajar di SMA mengenai sejarah. Jadi untuk mengetahui sebenarnya bagaimana budaya dan bahasa itu juga kita perlu mengetahui bagaimana pentingnya mempelajari ilmu sejarah. Jadi biasanya kebanyakan juga di prodi ini kuliahnya bukan hanya di kelas tetapi di lapangan, sama dengan program studi arkeologi sebentar. Jadi ini kebanyakan tugas-tugas dan tugas-tugasnya itu dan proses kuliahnya itu ada di lapangan, bukan hanya mempelajari secara teoritis tapi juga ada prakteknya seperti itu. Selanjutnya, ini dia, ini saudara dari program studi ilmu sejarah. Jadi yang paling tren juga sekarang ini adalah ilmu arkeologi ya di ilmu budaya. Jadi alhamdulillah Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya itu dari program studi arkeologi ya, beserta juga Ibu Kaprodi itu juga alumni arkeologi. Jadi seperti kita lihat profil lulusannya bisa menjadi asisten peneliti, bahkan kebanyakan juga yang lulus itu menjadi ASN, bekerja di pemerintah seperti Dinas Kebudayaan, ada seperti misalnya bahkan biasa juga sebagai peneliti seperti itu. Ya, selanjutnya ini dia yang mungkin ada maskotnya di sini. Saya kebetulan alumni sastra Jepang, jadi saya angkatan pertama di sastra Jepang, tapi saya mengabdi di pariwisata. Jadi saya mengajar bahasa Jepang pariwisata. Jadi saya alumni angkatan pertama di sastra Jepang.
Kebetulan di sini usianya juga termasuk program studi terbaru sebelum 2 prodi. Jadi kebanyakan juga beasiswa, hampir semua program studi itu banyak peluang beasiswanya. Jadi tidak perlu lagi belajar les-les karena sudah mempelajari, bahkan dari semester 1 sampai semester 7 sudah menguasai bahasanya ya, apalagi budayanya juga. Jadi sastra Jepang di sini kebanyakan juga ada kerjasama dengan JICA, Japan Foundation di Makassar. Jadi biasanya banyak beasiswa yang bisa kita dapatkan di sini. Bahkan kalau event-event mungkin ada di sini alumni Pasepa. Ya, ada anak SMA, sasarannya anak SMA, biasanya kita reuniannya seperti ini ya. Kebetulan ada di sini kakak senpainya, kakak Nisa Shanghai. Kak Indra, yang paling penting ya, juga selanjutnya di sastra Jepang itu tiap tahunnya mengirim 4-5 mahasiswa untuk studi ke Jepang. Itu tiap tahun. Jadi yang mau gabung menjadi bagian dari sastra Jepang, siapa tahu yang kalian beruntung untuk dikirim ke Jepang, belajar di sana. Oke, next kakak. Ya, lanjut mungkin kakak. Selanjutnya dari program Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Intinya saja bahwa kami punya program unggulan, bahwa kami punya joint degree yang mana setiap tahunnya mengirim 20 orang mahasiswa ke Cina. Jadinya ini joint degree 2 tahun belajar di Unhas, 2 tahun di Cina. Jadi nanti ijazahnya ada 2 dari Universitas China-nya dan Universitas di Indonesia. Nah, kalau pemainnya untuk lebih lanjutnya bisa nanti datang di bootcamp-nya kami untuk penjelasan yang lebih lanjut ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, bagian saya ini, karena saya mengabdinya di sini di Unhas ya. Ini salah satu, kalau sastra Jepang tadi, alhamdulillah tahun lalu itu dia peminat terbanyak, ya sastra Jepang tahun lalu ya di FIB. Kalau ini juga salah satu peminat terbanyak, program studi pariwisata yang paling mudah dan bukan program studi ya, departemen. Jadi program studi ya. Oke, jadi ini program studi pariwisata di sini. Kalau kita melihat belum ada alumni. Jadi untuk prospek kerjanya sudah jelas bahwa akan tidak semuanya nanti menjadi harus bekerja di hotel, tidak. Tetapi kita bisa menjadi tim konseptor, kemudian tim konsultan, dan bahkan biasa kerja di dinas-dinas seperti dinas pariwisata dan lain-lain. Jadi kalau mau mengetahui, biasa ciri khasnya ini adalah kuliahnya sama tugasnya itu kebanyakan di tempat-tempat destinasi wisata seperti itu. Jadi alhamdulillah ada angkatannya di sini juga yang belum menjadi alumni, tetapi untuk lebih jauh dan lebih jelasnya mungkin bisa bertanya karena mungkin ada performance setelah ini, dan kita tunggu di stand booth Fakultas Ilmu Budaya ya. Mungkin Kakak Tendri. Oke, baik, itulah tadi 10 departemen dan program studi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Langsung saja sebelum kita lihat penampilan Kak Ningrum, Kak Tendri mengundang 10 orang yang berani naik ke panggung dan insya Allah akan mendapatkan hadiah dari kami. 10 orang silakan naik yang berani. Pertanyaannya serangkaian dari apa yang kami sampaikan tadi, tidak lepas kok. Masih kurang 3. Siapa yang mau? Hadiahnya apa ya? Biasa ciri khasnya dengan ilmu budaya itu buku. 1 atau Raja harus kuat literasinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedikit Kakak Indra diarahkan ya. Oke, pertanyaan pertama, sebutkan berapa jumlah departemen dan program studi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. 1 orang, ulang ya, diulang. 1, 2, 3. Langsung. Ada 10. Oke, silakan menghadap ke Kak Indra. Langsung dikasih kadonya. Oh ya. Pertanyaan kedua,
Sebutkan 3 departemen yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Departemen Pariwisata, Sastra Indonesia, sama Sastra Jepang. Terima kasih, silakan. Ya, lanjutkan saja. 3. Sastra daerah, sastra Arab, sama arkeologi. Terima kasih, selamat. Departemen Arkeologi, Departemen Arkeologi Islam ada? Oh, Sastra Arab, sama Departemen Sastra Prancis. Oke, baik. Kakak, karena mereka berani untuk maju, langsung saja bagikan yang sisa aja ke mereka. Tapi tugasnya adalah setelah turun dari sini silakan jalan ke booth Fakultas Ilmu Budaya. Ada hadiah lagi di sana. Hai, arigatou gozaimashita. Gambarimasho. Hai. Oke, langsung saja. Gozaimasu. Itulah tadi serangkaian penampilan pengenalan dari Fakultas Ilmu Budaya. Selanjutnya dilanjutkan dengan penampilan dari salah satu mahasiswa berprestasi khususnya di bidang seni oleh Adinda Ningrum. Langsung saja kami undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Buat yang tahu lagunya, nyanyi sama-sama ya. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, 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 aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua kan paham, dan tak semua katakan. Maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih
lagi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Rangkai lagi satu-satu. Terima kasih. Keren sekali penampilan dari teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya yang merupakan peraih juara 1 Lomba Solo Peksiminas dan juga juara 1 pensi Unhas. Wow, luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk Fakultas Ilmu Budaya. Dan sudah ada 11 fakultas ya, Desya kalau nggak salah ya, sudah ada 11 fakultas yang memberikan presentasi, perform dan juga kuis berhadiah. Tapi yang cukup menarik nih Nesya, karena di samping kanan Nesya ini kayaknya bergerumung lagi ya, calon-calon mahasiswa baru. Kembali kita. Baik, perkenalkan saya Muhammad Agung Pratama dari SMA Negeri 18 Makassar. Program studi untuk S1 ada 73, kalau vokasi ada 12. Itu dapat infonya dari mana? Dari hasil searching sebelumnya. Siap, mantap. Saya doakan semoga lulus SNBP adik ya. Oke, ini dia. Oke, selamat. Oke deh. Oke, jadi adik-adik yang mau masuk di Unhas, kalau mau lihat berapa kuota untuk SNBP dan mau lihat berapa pendaftar tahun 2024, adik-adik bisa cek di websitenya. Oke, saya sudah dapatkan. Oke, pelan-pelan. Sebutkan nama dan asal sekolah. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fajri Amir dari SMA Negeri 13 Makassar. Nah, jawabannya itu ada jalur ketos, ketua OSIS, yang kedua prestasi olahraga seni dan keilmuan, yang ketiga jalur seleksi mandiri atau JSM UTBK, yang keempat jalur seleksi mandiri non UTBK, yang terakhir afirmasi disabilitas. Terima kasih. Selamat ya. Semoga sukses milih Unhas. Oke, siap. Semoga lulus ya. Oke, nanti setelah beberapa presentasi berikutnya masih akan ada kuis lagi dari PMB dan juga dari beasiswa dan karir. Oleh karena itu nanti jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Selain yang ikut kampus tour, tetap di sini ikuti semua presentasi dari setiap fakultas untuk dapatkan informasi selengkap-lengkapnya hanya di Unhas Open Day 2025. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Wow, keren sekali tadi kuis PMB dan beruntung yang mendapatkan baju kaos tadi, baju kaos Unhas Open Day. Iya, itu mungkin awal untuk masuk Unhas ya. Jangan Amin, lupa kita dipakai doakan. bajunya yang dapat tadi 2 orang itu cowok.
Dan Neisha, di siang hari ini pukul 1 itu tidak terasa capeknya ya. Kita melihat antusias dari 11 fakultas. Iya, tidak hanya dari presentasi fakultas, tapi juga kita lihat semangat dari para calon mahasiswa baru Universitas Hasanuddin 2025. Ya, jadi kita juga semangat memandu karena kita lihat antusias mereka juga yang sangat semangat. Meskipun di tengah-tengah hujan, tapi mereka juga semangat untuk datang, Zul. Betul sekali, dan kita sampaikan kembali ya, kalau Unhas Open Day 2025 ini merupakan pameran pendidikan di bawah Universitas Hasanuddin. Lebih spesifiknya lagi itu adalah Direktorat Pendidikan, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Dan ada berbagai kegiatan yang hadir pada hari ini ya Nisha ya. Selama 2 hari sejak kemarin 8 Februari sampai hari ini 9 Februari. Mulai dari ada pameran booth dari masing-masing fakultas, kemudian ada juga tour kampus atau kampus tour, dan tentunya berbagai fasilitas lainnya lagi. Ada fasilitas foto booth 360 ya. Ya betul sekali Zul, dan sayangnya kami berdua tidak bisa berlama-lama memandu acara kita pada hari ini. Namun ada MC berikutnya yang gak kalah cantik dan yang gak kalah keren dong. Dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran. Betul, dari Fakultas Hukum dan juga Fakultas Kedokteran. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada calon mahasiswa baru UNHAS yang sudah hadir bersama kami di sini meskipun cuaca hari ini hujan ya di luar sana. Dan kami juga berdua memohon maaf jika ada salah dan perbuatan hingga yang kami lakukan mungkin disengaja ataupun tidak disengaja selama kami memandu rangkaian Unhas Open Day 2025 di hari kedua ini. Oke Zul, karena tadi kita buka dengan pantun, ada baiknya kita tutup lagi nih dengan pantun. Oke, pantun lagi. Teman-teman boleh dibantu cakepnya ya yang semangat gitu, karena ini sudah siang-siang hari. Oke, kita mulai. Sapu lidi melayang-layang. Cakep. Kami pamit dulu ya sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sul dan Neisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, masih semangat? Yang di kanan masih semangat? Kurang keras, sekali lagi yang di kanan masih semangat? Oke, semangat ya antri untuk tur keliling kampus. Betul banget nih Kak Hikmah, karena di acara Unhas Open Day kali ini tentu banyak banget fasilitas dan juga kegiatan-kegiatan menarik yang kami tawarkan untuk calon mahasiswa baru Universitas Hasanuddin tahun 2025. Betul sekali, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul banget. Jadi kita kenalan dulu. Perkenalkan teman-teman calon mahasiswa Universitas Hasanuddin. Saya Nur Hikmatus Sahariah Putri dari program studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Oke, selanjutnya aku juga kenalkan diri nih teman-teman. Namaku Haura Mujamesya. Di sini selaku Master of Ceremony mandu jalannya acara pada siang hari ini. Aku dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Oke, Fakultas Hukum mana suaranya? Oke, terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan presentasi-presentasi dari berbagai fakultas yang belum tampil. Dan sebelum itu, kita akan mendengarkan presentasi dari sebuah organisasi yang telah dikembangkan oleh Universitas Hasanuddin, sebuah organisasi yang harapannya akan membantu seluruh individu-individu yang tertarik untuk mendaftar ke Universitas Hasanuddin. Mei bisa tebak? Kayaknya kalau dari tebakan aku nih, organisasinya ini menunjukkan bahwa Universitas Hasanuddin itu adalah universitas yang inklusif bagi semua mahasiswanya, Kak. Ada yang bisa tebak teman-teman? Yang bisa tebak dapat hadiah doa. Ada yang bisa tebak? Ada yang angkat tangan tapi kayaknya malu-malu ya, Kak. Ya udah nggak apa-apa deh. Kalau begitu langsung saja kita sambut. Inilah dia presentasi dari Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Hasanuddin. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Saya adalah seorang mahasiswa dengan disabilitas. Saya adalah salah satu dari disability expert yang ada di Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin. Jadi sebelum saya lanjut, saya minta sedikit energinya teman-teman. Kalau saya bilang Unhas Open Day 2025, teman-teman menjawab bersama wujudkan Unhas yang inklusif sambil mengangkat jari kelingking kiri teman-teman. Ayo kita sama-sama ya teman-temannya, satu kali saja. Unhas Open Day 2025. Kampus yang inklusif. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di sini tadi teman-teman sudah mendengarkan kurang lebih presentasi dari fakultas-fakultas yang semua fakultas di Unhas keren-keren. Nah, sekarang kami dari Pusdis atau Pusat Disabilitas tidak mau kalah dengan fakultas-fakultas tersebut. Kami Pusdis, for your information, adalah organisasi yang baru aja didiriin di Unhas. Jadi umur Pusdis itu baru 2 tahun. Kurang lebih sama ya kayak fakultas vokasi, baru 2 tahun. Begitu. Nah, pertama, apa sih itu Pusdis atau Pusat Disabilitas? Jadi, Pusat Disabilitas adalah organisasi struktural yang ada di Universitas Hasanuddin yang langsung dibawahi oleh Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pelayanan, kemudian pendampingan, ataupun memperjuangkan hak-hak dari teman-teman kita yang difabel atau yang memiliki kemampuan yang berbeda, begitu. Nah, next. Oke, nah di sini teman-teman kita bisa lihat sejarah daripada Pusat Disabilitas. Sebenarnya kenapa kemudian Pusat itu hadir? Kalau teman-teman pernah baca SDGs, Sustainable Development Goal, dalam SDGs itu 60% diantaranya memuat tentang poin inklusi. Nah, poin inklusi ini yang kemudian diinisiasi oleh Pak Rektor, Prof. JJ sekitar tahun 2022, bahwasanya Unhas harus menyediakan pelayanan maksimal yang berbasis inklusif tadi terhadap individu dengan disabilitas. Tanggal 22 Juni tahun 2023, Pusat Disabilitas berdiri dan lahir sebagai sebuah organisasi baru yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada individu dengan disabilitas. Nah, kemudian next slide. Nah, jenis-jenis disabilitas. Apa aja sih itu teman-teman jenis-jenis disabilitas? Mungkin teman-teman paham disabilitas itu mereka yang buta, kemudian mereka yang tuli, atau mereka yang berada di kursi roda. Itu tidak sebenarnya salah, tetapi jenis disabilitas sendiri terbagi atas 6. Di sini kami sudah rangkum, ada buta atau disabilitas sensorik penglihatan, kemudian tuli atau disabilitas sensorik pendengaran, ada kemudian disabilitas fisik, kemudian ada HOH. HOH itu hard of hearing atau kesulitan mendengar. Jadi dia masih bisa mendengarkan suara, tetapi sulit untuk memahami informasi lewat suara. Kemudian ada disabilitas mental. Teman-teman mungkin kalau pernah diagnosis ke psikiater atau ke dokter, terus terdiagnosis mengalami skizo, kemudian anxiety. Nah, itu teman-teman berada dalam kategori disabilitas mental. Dan yang terakhir adalah disabilitas intelektual, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan IQ atau inteligensia yang di bawah rata-rata. Dan semua ini sudah ada di Unhas. Tercatat ada 25 mahasiswa disabilitas yang tersebar dari strata 1 dan strata 2 di Universitas Hasanuddin, begitu. Oke, kemudian next slide. Nah, kemudian apa sih kegiatan yang ada di Pusdis? Kegiatan yang kami laksanakan itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah kami menyiapkan fasilitas untuk teman-teman mahasiswa disabilitas. Jadi kalau teman-teman punya keluarga ataupun punya teman yang memiliki kondisi disabilitas, atau mungkin teman-teman yang merasa kayak
saya ini punya kondisi mental yang mengganggu saya dalam beraktivitas dan sudah didiagnosis oleh psikiater. Nah itu teman-teman sudah terkategorikan disabilitas dan Unhas udah nyiapin layanan yang maksimal kepada teman-teman. Apa aja layanannya itu? Fasilitasnya banyak. Udah banyak ruang-ruang yang akses untuk teman-teman kursi roda. Kemudian udah ada banyak juga perpustakaan yang bisa diakses oleh teman-teman yang tidak bisa melihat dan banyak lagi fasilitas yang udah Unhas berikan. Kegiatan yang kedua yang Pusis laksanakan adalah pendampingan antar jemput. Nah, apa sih yang teman-teman dapatkan kalau melakukan kegiatan pendampingan antar jemput? Teman-teman bisa mengkonversi pendampingan antar jemput teman-teman dengan nilai 2 SKS. Artinya teman-teman setara dengan satu mata kuliah yang teman-teman jalani. Jadi dengan berteman dengan difabel, terus ikut dalam Pusdis, teman-teman akan dapat benefit yang luar biasa. Apalagi yang kami lakukan, kami juga biasanya mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan hari besar disabilitas. Kayak Hari Bahasa Isyarat Internasional, kemudian kami biasa mengadakan kegiatan Hari Autis Sedunia dan kegiatan kami yang terbaru ada merayakan Hari Internasional Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan tanggal 15 Desember di CFD Unhas yang hadiahnya itu luar biasa. Pokoknya kalau kalian gabung di Pusdis, kalian akan merasakan pertemanan yang baru, kalian akan dapat lingkungan yang positif dan yang paling penting adalah pengetahuan baru terkait dengan individu disabilitas. Nah, Pusat Disabilitas juga memiliki berbagai struktur, diantaranya ada staf Pusat Disabilitas. Staf Pusat Disabilitas ini terdiri dari dosen dan mahasiswa yang punya pengetahuan disabilitas yang bagus. Saya sendiri adalah anggota dari Divisi Mediasi Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin. Untuk websitenya teman-teman bisa cek di udcunhas.ac.id begitu. Oke, next slide. Oke, teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan kegiatan kami selanjutnya yaitu kelas bahasa isyarat, di mana hanya Unhas yang menyiapkan kelas bahasa isyarat gratis free. Kalau kalian ikut kelas bahasa isyarat dimanapun itu harus ada biaya yang dikeluarkan. Tapi khusus untuk mahasiswa Unhas, khusus untuk calon mahasiswa Unhas yang mau pilih Unhas, kita akan sama-sama belajar kelas bahasa isyarat setiap hari Jumat di depan kantor Pusat Disabilitas Unhas atau depan Inklusi JJ Park yang di samping Hotel Unhas. Nah, untuk tidak mengefisienkan waktu, kami akan mencoba mempraktekkan sedikit kelas bahasa isyarat secara free kepada teman-teman. Semoga teman-teman tertarik ya. Silahkan ke teman-teman. Baik, untuk kelas bahasa isyarat kali ini kita dipandu oleh teman kita yang salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin. Mungkin bakal perkenalkan diri ya. Oke, dari yang pertama. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sabilu Rusdi. Nama saya Sabilu Rusdi, dipanggil Rusdi. Saya berkuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan Administrasi Publik, angkatan 2024. Dan selanjutnya ada, hai semuanya, perkenalkan nama saya MEGAREZKI, Mega Reski. Pendeknya biasa dipanggil MIKI, Miki. Isyarat panggilan saya seperti ini. Saya dari jurusan Sastra Indonesia, angkatan 2024. Nah, oke teman-teman, selanjutnya mungkin kita akan mempraktikkan sedikit kelas bahasa isyarat yang biasanya dilakukan di Pusat Disabilitas Unhas setiap hari Jumat. Jadi teman-teman, kita bukakan sesi belajar bahasa isyarat abjad A sampai Z. Jadi teman-teman tuli akan mempraktikkan dan mungkin teman-teman bisa mengikuti
gerakannya. Nah teman-teman, teman-teman mungkin bisa ikuti gerakan Teman-teman bahasa yang isyaratnya. mau belajar bahasa isyarat bisa memperhatikan di depan. Kita akan mempraktekkan bahasa dimulai isyarat dari huruf A sampai Z. Oke, ini adalah contoh huruf A. Lanjut ke contoh huruf B. Ya. D, C, D, E, F, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan terakhir Z. Nah itulah sedikit praktik dari bahasa isyarat A sampai Z. Nah mungkin sebelum kita menyelesaikan persentase kami ingin sedikit menampilkan penampilan yaitu lagu bahasa isyarat dari lagu Merakit Yura Yunita. Cek. Nah, sebelum teman-teman tampil, sebelum teman-teman menyaksikan penampilan dari kami yang akan membawakan lagu Merakit dari Yura Yunita dengan versi bahasa isyarat, saya akan menjelaskan satu hal terakhir. Nah, pusat disabilitas ini udah bekerja sama dengan 3 universitas. Di antaranya kita kerjasama dengan Universitas Negeri Semarang atau UNES, kemudian kita kerjasama dengan Universitas Pajajaran Bandung tahun 2024 dan Universitas Dipa Makassar. Jadi sudah 3 universitas yang berkiblat di pusat disabilitas Unhas untuk menyediain pelayanan yang aksesibel untuk teman-teman difabel. Closing dari saya, ingat selalu teman-teman, prinsip dari pusat disabilitas adalah merayakan keberagaman. No one left behind, tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Nothing about us without us. Kita berbicara tentang disabilitas, kita harus melibatkan disabilitas. Knowledge for disability, knowledge for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan perjuanganmu jadi kisah terbaik di hidup.
Wow, penampilan yang sangat luar biasa dari teman-teman Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin. Mana tepuk tangannya semua? Iya, setidaknya hari ini sudah bisa belajar tepuk tangan dalam bahasa isyarat. Bagaimana teman-teman? Sekali lagi tepuk tangan. Oke, terima kasih. Tahu nggak sih Mei, bicara soal pusat disabilitas, saya sendiri tuh sangat tertarik dengan bahasa isyarat. Dan ternyata tadi diinformasikan bahwa Unhas itu menyediakan kelas bahasa isyarat gratis untuk siapapun mahasiswa universitas yang mau daftar. Betul banget nih Kak Hikmah, dan jujur dari penampilan teman-teman pusat disabilitas tadi aku juga udah mulai bisa belajar dikit. Hari ini ngadain kegiatan Unhas Open Day nih, dan salah satu informasi yang ditawarkan adalah informasi terkait dengan beasiswa. Jadi teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Hasanuddin tentu harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan banyak-banyak informasi terkait dengan program beasiswa yang ditawarkan dari Universitas Hasanuddin. Betul sekali. Harapannya teman-teman calon mahasiswa sudah mengetahui beasiswa apa saja yang disediakan oleh Universitas Hasanuddin. Dan oleh karena itu, kita akan menyimak bersama kuis yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Jadi kuisnya ini teman-teman seputar beasiswa. Booth-nya teman-teman sudah bisa lihat di samping booth PMB, ada booth Direktorat Kemahasiswaan. Harapannya teman-teman sudah punya informasi terkait dengan beasiswa-beasiswa di Universitas Hasanuddin. Baik Kak Hikmah, karena sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih untuk menantikan kuis yang akan dipandu oleh teman-teman oleh panitia dari Direktorat Pendidikan Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu langsung saja kita serahkan kepada panitia untuk mengambil alih sesi kuis pada kali ini. Oke, kami persilahkan kepada Direktorat Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari perwakilan Direktur Kemahasiswaan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan beasiswa apa saja yang ada di Universitas Hasanuddin. Boleh dilanjut dulu Kak? Baik teman-teman, yang pertama, jadi booth untuk Direktorat Kemahasiswaan sendiri ada di sebelah ujung sana. Teman-teman bisa mengunjungi dan melihat secara langsung dan detail. Jadi perkenalkan, saya Aida Alia Mufida dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya salah satu penerima beasiswa utama LPS, dan manfaatnya adalah kami menerima tunjangan sebesar 1.500.000 per bulan dan juga mendapatkan 2 kali perjalanan ke Jakarta untuk mengunjungi kantor LPS secara langsung. Untuk beasiswa LPS sendiri itu mendaftar mulai semester 3 teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik mendaftar beasiswa LPS, jangan lupa dipersiapkan IPK-nya, belajar yang baik, dan juga mengumpulkan prestasi sebanyak mungkin. Nah, untuk beasiswa-beasiswa yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang keren-keren ini. Oke, kalau yang tadi itu dari beasiswa LPS. Nah, kalau dari saya sendiri itu dari beasiswa Karya Salemba 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Krisna, merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya mendapatkan beasiswa dari KSE mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Nah, untuk apa saja syarat dari beasiswa KSE? Di sini syarat awal dari beasiswa KSE yaitu pendaftar bisa mulai dari semester 2 dan juga sampai semester 8. Nah, tadi untuk benefitnya sendiri mungkin sama seperti beasiswa LPS. Di sini beasiswa KSE itu benefitnya mendapatkan uang saku sebesar 750.000 per bulan, dan juga di sini di KSE itu mempunyai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ataupun yang biasa kami sebut community development. Khusus di KSE Unhas, di sini kami mempunyai pengabdian kepada masyarakat yaitu bank sampah dan juga coto instan. Nah, mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan
oleh teman-teman penerima beasiswa lainnya. Sekian, terima kasih. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Oni Randi Elvis Romi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Saya penerimaan beasiswa afirmasi adik Papua. Saya masuk dari semester pertama, yaitu semester 1 itu sudah biayai penuh oleh pemerintah pusat, dan itu sampai saya lulus. Benefit yang saya dapat dari beasiswa afirmasi sendiri yaitu saya dapat uang saku dan juga UKT saya dibayar. Itu saya terima dari afirmasi. Mungkin itu saja. Nanti yang teman-teman saya yang lain akan menjelaskan beasiswanya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Administrator Aulia, akrab disapa Mistul. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di depan saya, tepatnya di Departemen Administrasi Publik Ilmu Administrasi. Jadi kebetulan pada semester ini, semester 4 dan 5, saya menerima beasiswa Bakti BCA Bakti Champion yang diberikan oleh Bank BCA sendiri. Jadi benefit yang didapatkan dari Bakti BCA sendiri adalah uang UKT maksimal 2 juta dan uang saku yang diberikan setiap bulannya sebanyak 500.000. Tidak hanya itu, Bakti BCA juga memberikan capacity building yang akan dilaksanakan setiap bulannya dan akan ada pertemuan offline oleh Bank Indonesia, Bank BCA itu sendiri. Ya, mungkin itu dari Bakti BCA. Sampai bertemu di calon-calon Bakti Champion selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Josafa Toga Pamunangan Sinaga, biasa dipanggil Jo, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya jurusan Ilmu Politik dari beasiswa Bank Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, beasiswa Bank Indonesia itu terbuka untuk teman-teman di semester 4 dan juga semester 6. Adapun beasiswanya terbagi dua, yakni reguler dan juga unggulan. Jadi mungkin teman-teman taunya beasiswa itu biasa kayak diperuntukkan, mohon maaf, untuk yang kurang mampu. Tapi di Bank Indonesia selain untuk yang kurang mampu, kita juga punya untuk umum. Jadi buat teman-teman yang mungkin anak PNS atau tidak punya SKTM atau tidak punya KIP, teman-teman juga bisa daftar di beasiswa Bank Indonesia. Adapun untuk reguler, teman-teman akan mendapatkan biaya pendidikan 1 juta setiap bulan, sementara di unggulan ada 1,5 per bulan. Tak hanya bantuan pendidikan, teman-teman juga akan difasilitasi dengan berbagai kegiatan yang meningkatkan soft skill dan juga hard skill. Tak hanya di situ, teman-teman juga akan diberikan akses seperti magang di Bank Indonesia dan juga karir jenjang untuk dapat bekerja di Bank Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Info lebih lanjut bisa follow dan cek postingannya di kemahasiswaan Unhas dan juga Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dan pendaftaran untuk beasiswa Bank Indonesia akan dibuka rencana akhir bulan ini. Jadi selamat mendaftar, thank you guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, saya salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Degevi Nur Fatima. Saya dari Fakultas Teknik. Nah, oke, jadi saya itu merupakan salah satu penerima dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Tapi saya ada kemauan untuk berkuliah, melanjutkan kuliah. Nah, makanya saya itu daftar beasiswa KIP. Nah, persyaratan KIP itu sendiri, teman-teman harus punya kartu KIP. Kalau misalnya tidak punya kartu KIP, teman-teman bisa buat SKTM atau DTKS. Nah, untuk biaya UKT-nya itu dan biaya hidupnya sudah difasilitasi sama kemahasiswaan atau Kemendikbud. Untuk lebih lanjutnya silahkan follow IKAP KIP Unhas dan kemahasiswaan Unhas itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh beasiswa-beasiswa lainnya. Oke, halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, saya dari awardee beasiswa Tanoto Foundation. Sebelumnya perkenalkan, saya Vina Maulida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi angkatan 2024. Nah, jadi
beasiswa Tanoto Foundation ini bisa didaftar 2 jalur, yaitu ada yang reguler dan ada yang pendaftar KIPK. Jadi kalau teman-teman ada yang mendaftar KIPK dan mau mendaftar Tanoto Foundation juga bisa teman-teman. Dan beasiswa ini terbuka hanya untuk khusus mahasiswa baru, jadi kesempatan untuk mendaftar beasiswa ini hanya 1 kali seumur hidup. Jadi jangan dilewatkan teman-teman, pembukaan pendaftarannya itu nanti saat teman-teman sudah diterima menjadi mahasiswa baru, seperti itu. Adapun benefit lainnya selain UKT teman-teman dibayarkan full cover dan ada juga uang saku per bulan, teman-teman juga akan mendapat program pengembangan kepemimpinan seperti itu. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman beasiswa yang lain. Terima kasih. Halo, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Niwayan Krisnayanti, saya dari Fakultas Keperawatan, boothnya ada di sebelah sana yang warna biru muda. Selanjutnya saya merupakan awardee beasiswa Fund Deventer Mas Indonesia atau VDMI. Jadi beasiswa VDMI ini merupakan beasiswa untuk orang yang kurang mampu tetapi berprestasi dan juga aktif berkegiatan atau berorganisasi. Nah, adapun benefit yang didapatkan dari beasiswa VDMI ini, yang pertama tunjangan hidup atau uang saku sebanyak 800.000 per bulan yang diberikan sampai lulus atau sampai semester 8. Yang kedua yaitu pengembangan soft skill atau pelatihan-pelatihan yang mana ini semua di cover oleh VDMI. Yang ketiga yaitu kalau kalian ikut tes TOEFL itu untuk skor minimal 500 nanti akan dapat bonus lagi. Kemudian kalau misalnya kita bisa menyelesaikan studi tepat waktu nanti akan dikasih bonus lagi. Nah, selanjutnya gimana sih caranya agar bisa mendapatkan beasiswa VDMI? Nah, untuk kualifikasinya itu yang pertama minimal semester 2 sampai semester 6. Selanjutnya mempunyai SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Selanjutnya yang ketiga IPK minimal 3. Nah, mungkin hanya itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Konita Anuria. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Lingkungan Angkatan 2024. Tahun ini saya merupakan awardee dari 5P Scholarship yang diselenggarakan oleh 5P Global Movement dibawa co-founder oleh Bapak Arsyad Rashid. Nah, jadi untuk 5P Scholarship itu benefitnya kurang lebih sama seperti beasiswa lainnya, yaitu kita diberikan tunjangan UKT selama semester 1 sampai semester 8. Kemudian kita juga diberikan benefit self-development, jadi pelatihan soft skill seperti leadership, dan juga pengembangan bahasa asing karena 5P Global Movement ini merupakan salah satu yayasan yang bersifat internasional, jadi sangat mengutamakan kemampuan berbahasa asing. Kemudian untuk persyaratannya sendiri itu dari seluruh kalangan ekonomi, jadi bebas, siapapun bisa mendaftar dan kami tunggu di 5P Scholarship. Sekian, untuk beasiswa lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Kenalkan saya Jana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mungkin yang bertanya, Fakultas Kesehatan Masyarakat itu yang booth-nya identik warna ungu yang ada di depan podium. Oke, jadi saya sekarang mahasiswa semester 1 dan penerima awardee Break Scholarship. Mungkin teman-teman juga yang dari siswa-siswi masih kurang tahu apa sebenarnya beasiswa Break Scholarship itu. Jadi teman-teman semuanya, Break Scholarship itu adalah salah satu beasiswa yang ada di Universitas Hasanuddin. Dan persyaratannya itu terkhusus untuk mahasiswa baru. Jadi peluang besar untuk adik-adik yang mau lanjut di Universitas Hasanuddin. Dan juga mungkin teman-teman bertanya, apa sebenarnya benefitnya kalau kita menjadi awardee Break Scholarship? Di scholarship itu bisa dibilang kita beli satu gratis banyak. Kenapa? Karena benefitnya itu luar biasa. Pertama, kita dibiayai UKT-nya full cover 8 semester. Kemudian kita juga diberikan uang saku sebesar 900.000 per bulan. Dan tidak hanya itu, kita juga disediakan asrama. Itu asramanya free dan juga full fasilitas. Kemudian tidak sampai di situ, kita per pekannya itu ada yang namanya pembinaan.
Jadi bagaimana kemudian kita awardingnya itu bisa mengembangkan soft skill yang ada pada diri kita. Dan jika di awal ketika kita menerima beasiswa ini, kita akan dibawa ke luar kota, bertemu dengan teman-teman penerima Break Scholarship yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan angkatan saya dulu itu dibawa ke Bogor. Jadi yang ada di seluruh Indonesia yaitu 17 universitas. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan teman kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junaidi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjadi juru bahasa isyarat untuk penerima beasiswa adik disabilitas. Halo semua, perkenalkan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rusdi. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi. Saya merupakan penerima beasiswa adik disabilitas. Apa sih itu beasiswa adik disabilitas? Jadi beasiswa adik disabilitas ini diusus untuk teman-teman disabilitas, teman netra, teman tuli, dan beragam jenis disabilitas lainnya. Nah, untuk benefit dari beasiswa adik disabilitas ini, pertama UKT-nya itu ditanggung. Jadi teman-teman yang mendaftar beasiswa adik disabilitas, UKT-nya dibayarkan. Kemudian selain itu kita juga mendapat uang saku sekitar 7.500.000 di setiap semesternya. Dari semester 1 sampai semester 8. Nah, untuk penyelenggaranya ini dari LPDP. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya keluarga atau teman-teman penyandang disabilitas, mungkin teman-teman bisa sarankan untuk mengapply beasiswa adik disabilitas ini. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kan tadi sudah mendengar mengenai penjelasannya teman-teman yang menerima beasiswa di atas ini. Nah sekarang saya dan Chris mau bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang nyimak. Betul sekali. Jadi di sini nanti kami akan memberikan 5 pertanyaan kepada adik-adik yang sudah hadir di kegiatan Unhas Open Day ini. Mungkin bisa langsung saja ya? Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, kan tadi kakak-kakak semua yang ada di atas ini sudah menjelaskan tentang beasiswa apa saja yang ada di Unhas. Nah sekarang saya mau bertanya, siapa yang berani maju ke depan dan bisa menjawab pertanyaan ini? Sebutkan 3, belum. Sebutkan 3 beasiswa yang ada di Unhas. Ayo cepat, siapa cepat dia dapat. Ayo. Cepat dia dapat. Oh ada. Oke. Mungkin kita kumpul dulu sampai 5 orang baru dijawab. Pertanyaan kedua. Oke, yang pertanyaan kedua, kalau belum selesai pertanyaannya, jangan dulu maju, oke? Jadi pertanyaan kedua, sebutkan manfaat apa saja yang didapat kalau kita mendapat beasiswa di Unhas. Dalam kehitungan ketiga baru naik, nah? Belum. Hitungan ketiga. 1, 2. Kakak-kakak minta tolong dilihat tahu nah, siapa yang paling cepat? 1, 2, 3. Di sana dulu, di sana. Yang mana ini? Yang mana? Yang ini. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Sebutkan sosial media dari Unhas yang menyediakan layanan informasi beasiswa. Ayo cepat. Naimi. Ademi. Next question Kak, nanti kalau tahu jawabannya langsung lari, jangan tunggu. Langsung saja naik langsung saja. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, 5. Sebutkan
tadi sudah dijelaskan, jadi yang mendengar dan menyimak ini pasti bisa jawab. Beasiswa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa baru di Unhas. 1, 2, belum. Belum. 1. Yang perempuan. Boleh di sini. Boleh. Oke, pertanyaan berdasarkan terakhir, sesuai teman-teman pertanyaan. yang mau dapat hadiah biar tidak pulang tangan kosong, boleh didengar baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir. Real pertanyaan Siapa terakhir. cepat, dia dapat. Sebutkan salah satu beasiswa yang memiliki program community development atau pengabdian kepada masyarakat. 1, 2, 3. Yang mana? Yang mana? Oh, biar Sweet, adil sweet, karena sweet, ini sweet. agak bias ini penontonnya. Sweet, tunggu belum disuruh. Sabar. Oke. Adil 1, 2, 3. Ya. Ya, mohon maaf. Maaf. Mungkin belum rezekinya. Oh, katanya biar nih. Jadi Kenapa, Bu? oke, nanti dicarikan pertanyaan lain. Sini nih. Di sebelah sana. Stand bisa di sini. Oke. Nah, di sini boleh maju dulu 5 orang, boleh maju ke depan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 5 penjawab dari pertanyaan yang sudah kami ajukan. Calon penjawab. Ya, Kak. calon penjawab. Iya. Di sini. Oke. Untuk pertanyaan pertama boleh maju dulu untuk orang yang pertama. Tadi kami sampaikan atau berikan pertanyaan, sebutkan 3 beasiswa yang ada di Unhas. Boleh langsung dijawab? Yang pertama itu beasiswa unggulan, terus yang kedua beasiswa disabilitas, yang ketiga itu beasiswa bakti BCA. Oke, betul benar sekali. Nanti hadiahnya boleh diambil langsung ke Direktorat Kemahasiswaan. Oke, selanjutnya yang Pertanyaan kedua. selanjutnya, sebutkan manfaat apa saja yang didapatkan jika kita memperoleh beasiswa. Yang pertama itu mendapatkan pembayaran UKT, yang kedua itu mendapatkan biaya hidup. Ada juga beberapa beasiswa yang memberikan biaya buku tambahan. Oke. Selanjutnya untuk penjawab yang ketiga. Nah, tadi masih ingat enggak pertanyaan nomor 3 itu apa? Instagram info beasiswa di Unhas. Nah, apa jawabannya? Jawabannya itu @kemahasiswaan Unhas. Betul sekali. Benar sekali. Jangan lupa di follow teman-teman, biar dapat beasiswanya. Selanjutnya yang pertanyaan nomor 4. Tadi pertanyaannya, sebutkan beasiswa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa baru. Iya. Jadi beasiswa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa baru dari semester 1 itu ada Afirmasi Adik Papua, dia mendapatkan beasiswa dari semester 1. Lalu ada Tanoto Foundation, itu full dibayarkan UKT-nya. FEDMI juga full. Lalu ada 5PS Scholarship, dia juga full UKT. Lalu ada BRIC Scholarship, itu juga full UKT dari semester 1 sampai semester 8. Oke, terima kasih. Oke, benar Mungkin kita sekali ya, langsung Kak. saja ke pertanyaan terakhir. Masih ingat enggak pertanyaannya apa? Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Alif Magali Putra Syahrir dari SMA Negeri 1 Sopeng. Jadi pertanyaannya tadi yaitu saya diminta untuk menyebutkan jenis beasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan community development. Jadi kalau yang saya tahu yaitu ada beasiswa Karya Salemba 4 atau beasiswa KSE. Karena kalau ditinjau dari tujuannya, beasiswa ini itu bertujuan untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, Tepuk tangan tahu Tepuk ini. tangan dong. Calon penerima beasiswa KSE bagaimana, Tak? betul sekali. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir ini Ya, soal betul sekali, hadiah, ini pertanyaan soal terakhir. bonus, tidak ada di catatan. Pertanyaannya, kalau jadi mahasiswa Unhaski
Dari semester berapa Ki bisa mendaftar beasiswa dan sampai semester berapa Ki bisa mendaftar? Dari semester 1 sampai 6. Iya benar Ya betul sekali. Mungkin untuk teman-teman tadi yang sudah menjawab benar, silakan langsung berkunjung ke booth Direktur Kemahasiswaan untuk mengambil hadiahnya. Jadi itu tadi informasi mengenai beasiswa teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan berkuliah di Unhas, jangan lupa mendaftar beasiswa karena kapan lagi kuliah kalian dibayar bukan membayar. Jadi manfaatkan kesempatannya dan kami tunggu di Direktorat Kemahasiswaan untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat siang teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman awardee beasiswa se-Universitas Hasanuddin. Menarik sekali ya Mei ya. Tadi berjajar kayaknya hampir full panggungnya sama teman-teman perwakilan penerima beasiswa. Betul banget nih Kak Hikmah, dan dari tadi juga teman-teman peserta pada antusias nih untuk mengikuti kuis yang diadakan oleh teman-teman para awardee beasiswa yang diadakan oleh Universitas Hasanuddin. Betul sekali. Nah, kita sudah bisa melihat kalau di sekitar kita kiri kanan depan itu ada banyak sekali booth, ada total 16, ada total 17 apa 16 ya fakultas. Terus di samping kiri ada yang khusus teman-teman. Kira-kira siapa ya yang mau belajar dengan sistem internasional? Betul, kalau aku nih pasti pengen banget nih ya Kak Hikmah, karena salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh Universitas Hasanuddin adalah menyediakan kelas internasional nih. Betul sekali, kelasnya apa saja, jurusannya apa saja, teman-teman bisa langsung mendatangi booth kelas internasional, ada di sisi kiri panggung. Betul banget, cus boleh banget dikepoin langsung di sisi kiri panggung untuk nanya-nanyain terkait dengan kelas internasional yang diadakan oleh Universitas Hasanuddin. Betul sekali, kali ini kita akan bergeser untuk mendengarkan presentasi dari fakultas yang identik dengan hewan. Coba Mei tebak, kira-kira kalau hewan fakultas apa ya? Kayak, benar, aku mau tanya nih ke teman-teman peserta, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab dapat doa keterima di Unhas. Ada yang bisa tebak teman-teman? Fakultas apa? 1, 2, 3. Fakultas, iya betul sekali. Fakultas Peternakan. Jadi teman-teman langsung saja kita sambut. Ini dia presentasi dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik semua? Perkenalkan, kami dari Fakultas Peternakan. Saya sendiri atas nama Silvi, alumni Ilmu dan Teknologi S2 Peternakan. Selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rara Mufliha, alumni S2 Ilmu dan Teknologi Peternakan. Kebetulan juga saya merupakan penerima beasiswa unggulan selama melanjutkan studi di Ilmu dan Teknologi Peternakan. Terima kasih. Baik, saya Gemal Umar Akmal Al-Katiri, mahasiswa S1 Peternakan, penerima beasiswa Cairon Pokpan. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya insya Allah lolos masuk di Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternakan itu terkenal dengan produknya. Yang suka makan bakso, yang suka makan barbeque, itu ada di peternakan. Yang suka minum susu di peternakan. Yang suka makan telur ada di peternakan. Yang suka makan daging ayam ada di peternakan. Jadi semua protein hewani itu ada di peternakan. Kami juga menyajikan produk unggulan kami ada di stand kami. Ada bakso, ada susu yang dihasilkan dari sapi perah Friesen Holstein, ada juga susu kambing yang dihasilkan dari kambing sanen atau yang menghasilkan susu. Baik,
Kenapa nggak mau? Next. Aduh. Oke, salah satu kekuatan kita di tim itu adalah bekerja sama dengan tim. Bisa diputarkan videonya? Videonya ya. Dengan tagline-nya Unhas, Unhasku bersatu, Unhasku kuat. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone move together. We got the rest on our hands. You there. Here we go. Selanjutnya di peternakan itu seperti dengan fakultas yang lain, S1 itu menghasilkan harus menyelesaikan 144 SKS. Tetapi di peternakan itu ada mata kuliah yang non tatap muka sekarang yang lagi viral, yaitu mata kuliah peningkatan kompetensi sebanyak 20 SKS. Jadi mata kuliah ini bagi kami di peternakan itu, kami melepaskan anak-anak kami untuk melakukan kegiatan magang di beberapa mitra kami. Jadi ada yang di industri, kemudian ada di industri petelur, pedaging, kemudian ada di sapi perah, ada yang ke Batu Raden, kemudian ada juga yang magang di kambing. Next. Lagi. Ini saya skip saja ya. Terus. Oke. Lagi, next. Oke, profil lulusan kami itu, peternakan itu akan menghasilkan 6 lulusan, ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi peneliti, ada yang menjadi perencana, ada yang menjadi pendidik, ada yang menjadi wirausahaan, dan ada yang menjadi birokrat. Jadi capaian lulusan Fakultas Peternakan itu dapat menghasilkan manajer, peneliti, perencana, pendidik, wirausahaan, dan birokrat. Sekedar informasi, Fakultas Peternakan itu dinahodai oleh dekan kami, Bapak Profesor Dr. Sahdar Baba, SPT MSI. Kami terdiri dari 4 departemen, yaitu Departemen Produksi Ternak, Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak, Departemen Teknologi Hasil Ternak, dan Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak. Oke, next. Next, Pak. Next lagi. Ya. Next videonya. Next saja nih, next. Ada video? Enggak ada ya videonya ya? Hah? Bukan. Ada yang video. Oke, enggak apa-apa. Gak apa-apa, silakan Bu, putarkan aja, gak apa-apa. Ini pesan khusus buat adik-adik sekalian. Sugar, oh honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey. Sugar, you are my
Say no to drugs buat adik-adik sekalian ya. Baik adik-adik sekalian, jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa di peternakan itu ada 4 departemen. Departemen produksi itu adalah bagaimana kita menghasilkan daging, bagaimana menghasilkan susu, bagaimana menghasilkan telur. Kemudian ada teknologi hasil ternak, itu bagaimana mengolah 3 produk ini menjadi menjadi olahan susu, menjadi kayak susu Sukanen. Kami ada produknya, silakan dicoba di standnya kami. Ada susu sapi Sukisa, dari susu sapi silakan dicoba di standnya kami. Ada bakso. Kemudian kami juga menghasilkan di peternakan itu terdapat 2 kandang close house yang sudah semi modern, itu memproduksi 1 kandang close house itu ada 40.000 ayam pedaging. Kemudian kami bermitra kami punya range yaitu padang pengembalaan di Patalasang dan di Mayua Breeding Center. Kemudian kami bermitra dengan beberapa mitra kami. Ada juga mahasiswa kami yang mendapatkan pertukaran pelajar dengan mengikuti program Suiji. Kemudian tahun lalu alhamdulillah 2 orang mahasiswa kami mendapatkan emas di PIMNAS. Kami punya tagline-nya yaitu Fakultas Peternakan Saya Fapet, saya bangga. Oke baik, adik-adik sekalian, Kak Gemal sudah membawa 6 bingkisan, jadi ada 6 pertanyaan yang akan diberikan oleh Kakak Rara. Saya silakan Kak Rara. Baik, itulah tadi presentasi dari Ibu cantik kita, Ibu Dr. Reni, mengenai peternakan. Jadi adik-adik yang berminat bisa langsung pilih peternakan. Saya itu awalnya memang berpikir bahwa di peternakan itu untuk kayaknya lebih luas Ki, karena di peternakan itu bisa kita pelajari pemberian pakan, genetik, pemilihan bibit, pengolahan produk. Jadi bukan sekedar ternak hewan. Jadi memang kita lebih luas Ki pembelajarannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan ada kuis. Nanti ada hadiah dari Kakak Gemal. Jadi untuk teman-teman yang bisa jawab langsung naik atau angkat tangan, nanti kita arahkan untuk naik ke atas panggung. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu apa tagline dari Fakultas Peternakan? Wow, semangat sekali ya. Ya. Sebentar. Atau bisa langsung jawab, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falda Khilullah. Saya sekolah di Pondok Pesantren Multidimensi Al-Faharia. Saya menjawab, saya Fapet, saya bangga. Saya Fakultas Peternakan, saya bangga. Masya Allah, tawa-tawa. Terima kasih. Ya, dilupa. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu siapa nama Dekan Fakultas Peternakan Universitas? Satu orang. Ya, yang pakai PC boleh. Nanti masih ada pertanyaan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Maulana Radi, biasa dipanggil Fauzan. Saya kelas 11 Aliyah dan saya sekolah di Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fakhriyah Makassar. Ya. Jadi siapa nama Dekan Fakultas Peternakan? Jawabannya itu Profesor Dr. Insinyur Syahdar Baba SPT MSI. Wah, lengkap jadi. Tawa benar Kakak Gem. Boleh, terima kasih Fauzi. Fauzan, maaf. Ya, semangat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, belum. Pertanyaan selanjutnya, apa saja produk dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin? Satu-satu. Ya, boleh. Tadi tawa sudah. Bisa di tengah, Dek. Ya, perkenalkan nama, asal sekolah,
dan jawabannya menghadap ke depan. Jadi hasil produksi dari peternakan dari Unhas yaitu bakso, susu sapi, sama apa? susu kambing. Susu kambing. Ada juga tuh sama Iya. telur. Ya, boleh. Ya, kasih kakak game. Siapa tadi namanya? Muhammad Agung Pratama. Iya. Pilih peternakan. Nasami. Tawa. Fakultas Peternakan? Iya. Saya Fapet, saya bangga. Terima kasih. Terima kasih. Belajar yang giat ya. Kasih. Wow, semangat juga ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa dan apa saja departemen yang ada di Fakultas Peternakan? Wow, aduh. Yang pertama sampai dulu. Tenang. Saya bangga. Saya Fapet, saya bangga. Banyak. Baik, untuk departemen yang ada di perkenalkan, nama saya Muhnabil dari SMA Negeri 12 Makassar. Dan untuk departemen yang ada di Fakultas Peternakan, yaitu yang pertama peternakan, yang kedua ilmu dan teknologi peternakan, dan yang ketiga itu ilmu peternakan. Bagaimana, Bu? Salah. Itu program studi. Ini tawa pertama. Ini. Oh, cewek dulu. Sabar. Ibu. Yang pertama, Nama dulu. Saya nama. Fapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Aziza Fatimah Zahra dari MAN 1 Kota Makassar. Ya, tagline dari peternakan, Fakultas Peternakan. Saya Fapet, saya bangga. Ya, terus departemennya itu yang pertama Departemen Produksi Ternak, yang kedua Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak, yang ketiga Departemen Sosial Ekonomi Peternakan, dan Departemen Teknologi Hasil Ternak. Ya, terima kasih. Pilih peternakan tidak? Insya Allah. Amin. Ya, masih ragu. Semoga berhasil ya. Terima kasih. Semoga bisa lulus di Universitas Hasanuddin. Thank you. Baik, untuk selanjutnya Masih ada dua, Masih ada Kakak. berapa Kakak Game? Masih ada 2. Wow, siapa cepat ini, siapa yang dapat ya? Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja UKM yang ada di Fakultas Peternakan? Oke, semangat betul ya. Bisa mungkin perkenalkan nama, asal, dan jawabannya. Tagline-nya jangan Fapet, lupa. saya bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syemir Rafsanjani, biasa dipanggil Raf, asal sekolah dari Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fahriyah. Yang pertama itu Matar Pala, Kompas, Fosil, dan Anahal. Apa tadi jawabannya? Matar Pala, Fosil, Anahal, Kompas. Oh iya. Baik, kayaknya masih ada satu pertanyaan lagi sebelum Ibu mengakhiri presentasi hari ini. Jadi mungkin, oh masih ada. Apa pertanyaannya, Bu? Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mungkin hewan apa saja yang ada di Fakultas Peternakan Universitas yang dipelihara di Fakultas belum bisa selesai. Saya Fapet, saya bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syam Fadlul Arif, biasa dipanggil Siam. Asal sekolah Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fahriyah. Jawabannya itu yang pertama, sapi Bali Polet, ayam alope, sama kambing sanen. Baik, masih ada 2. Dari Kakak Game ada pertanyaannya? Oke teman-teman,
Jadi ini pertanyaan rebutan dan ada jawabannya di sana. Apa jenis ayam yang merupakan produk dari Unhas? Oh ya, jenis ayam yang merupakan yang diproduksi oleh Fakultas Peternakan. Ada yang tahu? Oh. Iya. Oke, apa? Ayam kampung Alopi dan Kalosi. Ayam kampung Alope dan Kalosi. Oke, kita kasih dua ya. Baik, tepangan. Saya Fapet. Saya bangga. Perkenalan. Jangan langsung pergi ambil hadiah. Perkenalan dulu. Perkenalkan saya Muhnabil dari SMA Negeri 12 Makassar. Perkenalkan nama Saka Rivaldi dari SMA Negeri 1 Goa. Oh, tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami mohon undur diri. Mudah-mudahan semakin banyak kuota peternakan tahun ini 450 orang. Welcome to Animal Science. Thank you. Kami mohon diri, pamit karena peternakan adalah peternakan. Saya pamit, saya bangga. Terima kasih. Fakultas Peternakan, saya Fapet, saya bangga. Yes, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk performa dari Fakultas Peternakan. Dan sebelum kita lanjut ke performa selanjutnya, kami ingin mengingatkan kepada teman-teman yang akan tampil untuk memanfaatkan waktu 15 menit semaksimal mungkin. Betul Dan sekali. di waktu 15 menit itu udah include mulai dari kuis, performa dan sebagainya. Intinya 15 menit itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul sekali. Nah, Mei, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi-presentasi dari fakultas yang ada di sisi kanan saya. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman siswa yang sudah mendaftar untuk booth tour, boleh silakan untuk berbarit di depan booth MB karena sebentar lagi bus akan menjemput teman-teman. Sekali lagi untuk peserta booth tour yang sudah mendaftar, boleh silahkan untuk merapat di booth PMB. Oke, kita lanjut Mei. Ada fakultas apa setelah ini? Tadi sudah di-spill fakultas yang ada di sisi kanan saya. Kira-kira cluenya apa ya Mei ya? Oke, jadi performa selanjutnya itu dari fakultas yang boothnya ini warnanya cukup colorful ya, cukup eye-catching ya, dan cukup memanjakan mata nih Kak. Betul, dan yang paling penting kampusnya itu ada di mana-mana, tersebar di provinsi yang tersebar di kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Betul banget nih Kak Hikmah. So mungkin para peserta udah banyak yang kepo nih dan kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sama-sama menyaksikan performa dari teman-teman Fakultas Vokasi. Oke, silahkan teman-teman vokasi. Selanjutnya, ya, teman-teman yang sudah mendaftar tur kampus boleh untuk segera ke pintu ya. Sekali lagi untuk yang sudah mendaftar ke tur kampus boleh ke pintu yang ada di sisi kanan panggung. Oke. Cek. Cek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat Bu Mita ya. Ya, kita betul ulang. sekali. Yang Sudah jawab siang-siang. salam kita kami doakan lolos di UNES ya. Kami ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wow, luar biasa. Baik Bu Mita. Ya. Jadi kami dari Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar. Jadi kami merupakan fakultas baru ya yang ada di Universitas Hasanuddin. Namun sebelum itu Ibu Mita, di tengah-tengah kita ada siapa? Ada wakil dekan kita yang tentunya cantik sekali. Halo Prof. Iya, ada Ibu Profesor Dr. Ida Laida Maria, SKM, MKM, MSCPA.
Tepuk tangannya dulu Tepuk tangan dong yang untuk meriah wakil untuk dekan wakil kami. dekan 1 kami dari Fakultas Vokasi. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan Fakultas Vokasi itu adalah fakultas yang mendapat julukan Fakultas Bungsu Bungsu, ya, ya. karena kita masih ada 2 tahun. Tapi baru 2 tahun, tapi sudah ada 12 program studi. Tepuk tangan dulu dong. Jadi sudah ada 12 program studi yang ada di Fakultas Vokasi. Apa-apa Mungkin- saja itu ya, Pak Iya. Firman ya. Sebentar Mungkin kita tanpa akan jelaskan. berlama-lama langsung saja ya, Bu Mita. Betul sekali. Kita ke program studi yang pertama, ada program studi Teknologi Pakan Ternak. Program studi ini mengedepankan pengembangan pendidikan dan manajemen skill kepribadian dan komunikasi yang matang dan mengelola peternakan yang mandiri dan berwawasan lingkungan untuk tentunya mendukung peternakan nasional. Betul sekali. Jadi kalau adik-adik SMA, SMK yang datang di Unhas Open Day hari ini yang berminat untuk mengetahui apa sih makanan ternak, apa sih nutrisinya ternak, bisa bergabung di program studi Teknologi Pakan Ternak. Betul sekali Bu Mita. Ibu Mita, sebelum kita lanjut ke program studi yang selanjutnya, kita lupa jelasin bahwa Fakultas Vokasi ini merupakan sarjana terapan yang Ya, dimana betul sekali. prakteknya lebih besar dibanding dengan teorinya. Jadi prakteknya berapa Ibu Mita? Ada 70% dan teorinya itu 30%. Betul sekali. Jadi mahasiswa yang nantinya tergabung di Fakultas Vokasi itu akan lebih banyak jalan-jalan sambil praktikum. Betul Jadi sekali. kita akan berkunjung ke beberapa daerah-daerah yang kita ajak untuk bekerja sama. Betul sekali ya, Ya, Pak Firman. dan kita memang di Fakultas Vokasi Bu Mita ya, kita memang men-setting mahasiswa kita untuk melatih bagaimana nantinya ketika selesai di Fakultas Vokasi itu sudah siap bekerja. Ya, betul. Dan juga kita tidak lupa untuk menjelaskan bahwa di Fakultas Vokasi selain ijazah yang nantinya didapatkan dari setelah menjadi lulusan dari Fakultas Vokasi, Betul adik-adik sekali. mahasiswa akan mendapat yang namanya Sertifikat sertifikasi kompetensi ya. kompetensi. Ini langsung dari Badan Sertifikasi Nasional BNSP ya, teman-teman pasti sudah tahu. Betul sekali. Lanjut mungkin kita Baik, ke program Ibu studi Mita, yang kedua, kita Pak Firman. lanjut ke program studi yang kedua. Ada agribisnis peternakan, di mana agribisnis peternakan merupakan semua kegiatan peternakan yang dimulai dari subsistem penyediaan sarana produksi ternak, proses produksi budidaya ternak, kemudian penanganan pasca panen, pengolahan, dan subsistem pemasaran. Jadi buat teman-teman sekalian yang hadir di sini yang tertarik bisa langsung masuk ke Fakultas Vokasi di Prodi Agribisnis Peternakan. Ya, tentunya ini untuk adik-adik yang banyak tertarik mengenai bisnis, Betul tapi di sekali. bidang peternakan. Baik Ya. Bu Mita, program studi yang ketiga ada apa ini? Yang ketiga ada teknologi produksi ternak, yaitu sistem pembelajaran menggunakan multi-entry dan multi-exit, yakni perwujudan konsep pendidikan terbuka yang mengharuskan mahasiswa memiliki keahlian yang siap kerja dan siap berwirausaha. Betul sekali. Ini baru 3 Bu Mita ya? Ya, baru 3. Baik, kita lanjut ke program studi yang keempat. Ada teknologi aquakultur dan pasca panen perikanan, di mana prodi ini merupakan prodi yang berfokus pada pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya perikanan serta pengolahan produk perikanan. Jadi buat teman-teman yang tertarik dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan bisa masuk di program studi aquakultur dan pasca panen. Betul sekali Pak Firman. Kita lanjut ke program studi yang kelima. Apa itu Ibu Mita? Ada penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Di sini kita bawa salah satu mahasiswa yang sudah Iya. membawa pesawat Drone ya? Ya, betul. Yang biasanya digunakan oleh teman-teman PJSIK Ya. ini dalam hal pemantauan. Ya, betul sekali Pak Firman. Jadi program studi ini merupakan program gabungan dari 7 bidang informasi geografis Pak Wah, Firman. luas sekali Bu Mita. Tentunya bidang informasi ini yang diharapkan untuk mendukung bidang strategis seperti perencanaan wilayah,
kehutanan, pertanian, kebencanaan, kelautan, dan tentunya perikanan. Wah, banyak sekali Bu Mita. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari multidisiplin ilmu, ini bisa betul. masuk di PJSIK, PJSIK. Sistem Informasi Geografis. Ya, betul Baik sekali. Ibu Mita, Lanjut, kita Pak masuk ke Firman. program studi yang ke-6. Ini baru setengahnya ya. Betul, sudah Baik, masanya. ada teknologi produksi tanaman pangan, di mana program studi ini berorientasi pada pemanfaatan teknologi smart farming dalam budidaya dan sistem agribisnis. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung join ke Prodi Teknologi Produksi Tanaman Pangan tentunya. Ya, betul sekali. Kita lanjut ke program studi yang ke-7, ada budidaya laut dan pantai. Jadi kalau adik-adik berminat untuk masuk ke program studi yang nantinya program studinya itu berkomitmen menghasilkan lulusan yang berpola pikir aplikatif dalam bidang budidaya laut dan pantai, silakan bergabung di program studi budidaya laut dan pantai. Pantai tentunya. Baik Ibu Mita, kita masuk ke program studi yang selanjutnya. Tadi ada agribisnis peternakan, sekarang ada agribisnis pangan, di mana agribisnis pangan merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Vokasi Unhas yang mengkombinasikan antara ilmu pertanian dan ilmu ekonomi. Jadi buat teman-teman yang tertarik mengkombinasikan antara dua bidang ilmu ini, Ya, bisa betul. langsung join di Prodi Agribisnis Peternakan. Ya, jadi ada dua agribisnis yang ada di Fakultas Iya. Vokasi, yakni yang pertama tadi ada agribisnis Peternakan. peternakan, kemudian ada agribisnis pangan. Pangan tentunya. Kita lanjut ke program studi yang ke-9 ya, Pak Apalagi Firman itu ya. Bu Mita? Yang ke-9 ada program studi destinasi pariwisata. Nih, buat adik-adik yang berminat atau sekarang karena Gen Z banyak yang mau berwisata. Berwisata ya? Nah, banyak yang mau traveling. Healing, Nah, ya? bisa masuk di program studi destinasi pariwisata. Sekarang juga kita ada 3 mahasiswanya yang bergabung pada Unhas Open Day hari ini. Di sini juga salah satu mahasiswanya yang telah melakukan kemarin ajang ISMA ya, yang ikut di negara Korea Selatan. Jadi sudah ketemu Opa ya? Sudah Iya, ya? katanya sudah ketemu beberapa artis katanya Ibu Mita. Oh betul. Jadi program studi ini menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidang perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi wisata yang ada di Indonesia. tentunya. Wah, luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang tertarik silakan langsung dikepoin program studi destinasi pariwisata. Silakan juga mungkin adik-adik yang masih ada di GOR, silakan berkunjung ke stand booth Iya. kami ada di sebelah Sebelah kanan kanan, ya. panggung dan di sana ada banyak door prize, ada banyak hadiah juga ya. Betul Tentunya sekali. akan dijelaskan dulu beberapa informasi dari Fakultas Vokasi dan akan diberikan hadiah jika mampu menjawab pertanyaan seputar Fakultas Vokasi. Lanjut. Pak Baik, Ibu Firman. Mita, kita masuk ke program studi yang ke-10. Sisa 2 Bu Mita ya. Ya, betul. Ada program studi terapi gigi, di mana program studi ini berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dalam asuhan terapi gigi dan mulut. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa bergabung bersama kami di program studi terapi gigi. Ya, betul sekali. Kita lanjut ke program studi yang ke-11. Ada paramedik veteriner yang program studi ini mempelajari tentang manajemen kesehatan yang berhubungan dengan dunia hewan. Jadi kalau adik-adik tertarik untuk belajar tentang hewan kesayangan dan tentunya juga mengenai pakan untuk hewan kesayangan bisa bergabung di Paramedik veteriner. Betul sekali Pak Firman. Baik Ibu Mita, kita masuk ke program studi yang terakhir, yang ke-12. Ada program studi teknologi metalurgi ekstraksi. Ya, betul. Yang biasanya yang cowok-cowok ini ya Ibu Mita Ya, ya. yang cowok-cowok nih yang suka-suka Iya. teknik-teknik
gitu. Baik, jadi Prodi Teknologi Metalurgi Ekstraksi dia merupakan cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan proses pengekstrakan logam dan bijinya. Tujuan utamanya apa? Tujuan utama dari metalurgi ekstraksi ini adalah bagaimana menghasilkan logam murni dan memisahkan komponen logam dari material alaminya seperti biji mineral atau sumber-sumber logam lainnya. Tentunya ini sangat menarik Bu Mita ya. Menarik sekali Pak Firman. Jadi ini diperuntukkan untuk cowok-cowok yang memang minatnya maco ya, begitu ya. Artinya dia suka yang metal-metal Dan gitu suka ya. lapangan ya. Oh ya, bisa juga sebenarnya perempuan. Jadi yang kadang nih Wonder Woman dibutuhkan juga di program studi Biasanya ini. yang masuk teknik itu yang perempuan adalah wanita-wanita tangguh Bu Ya, Mita ya. betul sekali. Ya, jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung masuk di program studi teknologi metalurgi ekstraksi. Jadi Bu Mita, prodi ini juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya. Ya, betul sekali. Jadi tidak susah nantinya ketika ingin magang di perusahaan. Ya, tentunya juga kita menginformasikan bahwa di Fakultas Vokasi itu semua program studinya itu akan melakukan magang di perusahaan-perusahaan besar yang sekarang sudah menjalin kerjasama dengan Fakultas Betul Vokasi. sekali. Dan kerjasamanya tidak main-main Bu Mita ya. Ya, Lebih betul. dari 200 perjanjian kerjasama Wow, luar Fakultas biasa. Vokasi. Bisa tepuk Jadi tangannya tidak dulu usah dong. bingung-bingung lagi untuk mencari tempat magang karena sudah disiapkan oleh Fakultas Vokasi tentunya. Ya, betul sekali. Lanjut ini ke Prestasi beberapa mahasiswa prestasi ya. mahasiswa yang telah diraih. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa sudah ada awardee ISMA program 2024 di Korea Selatan. Bisa maju sedikit. Bisa maju sedikit mungkin ya. Kakak Uya ya namanya Kakak yang Uya. sering di Iya, akrabnya betul. yang sering disapa Kakak Uya. Ini katanya sudah ketemu beberapa opa-opa kemarin katanya pada saat di Korea. Sempat foto Sempat foto sama opa-opa dan uni-uni. atau ketat sekali sepertinya ya? Tidak bisa tidak katanya. bisa, ketat sekali Minimal katanya. sudah melihat ya. Baik. Lanjut ke prestasi Yang pernah lain ya. lolos pendanaan PKM 2024. Kita ada satu tim yang lolos untuk pendanaannya di tahun 2024. Betul sekali, dan masih banyak sebenarnya prestasi dari mahasiswa Fakultas Vokasi, bukan cuma dalam hal akademik saja, olahraga dan sebagainya itu berprestasi semua. Seperti yang digambar ya, ini mahasiswa Vokasi dan timnya juara 1 pada lomba sepak bola ya. Dan juga kita punya mahasiswa asmat Ibu Mita. Ya, betul. Dan biasanya ini sangat kuat main voli dan beberapa kejuaraan sudah dijuarai oleh mahasiswa kita di mahasiswa asmat Fakultas Vokasi. Ya, jangan lupa kita informasikan juga bahwa setiap tahun itu kita ada Olivia, Betul Olimpiade Vokasi Senasional. Jadi kami siap untuk buat adik-adik yang punya prestasi, nantinya kita bisa ikut dalam lomba yang dibuat di dalam Olivia di setiap tahunnya. Baik, ini yang biasa kita sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa ketika teman-teman sekalian mau memiliki kompetensi, mau bekerja di dunia usaha dan industri atau mau jadi entrepreneur, maka kuliahnya di Fakultas Vokasi saja. Ya. Jadi mau cepat kerja maka solusinya di Fakultas Vokasi. Ini media sosial kami ya, teman-teman Ya, bisa silakan dikunjungi. kunjungi. Ada web, ada Instagram. Ada TikTok juga. Ada Biasanya TikTok Gen juga. Z ini ya, banyak Ya, yang betul. memakai TikTok. Jadi juga untuk adik-adik yang datang pada hari ini, kalau berkunjung ke stand booth kami, itu akan didokumentasikan dan nanti dapat mengambil fotonya di Instagram. Jadi adminnya akan mengupload di Instagram pada saat acara selesai. Iya, sebelum kita cukupkan, kami ingin memperkenalkan ke teman-teman sekalian dan minta tolong bantuannya. Kita di Fakultas Vokasi punya tagline Ibu Mita ya. Ya, betul. Bisa slide? Oke, Ya, ada tagline kami Fakultas Vokasi. menyatu, menguatkan Unhas Indonesia Global. Jadi Coba. kalau kami bilang Fakultas Vokasi,
Silakan dibantu ya teman-teman Ya. sekalian. Kita coba sekali Iya, dulu ya. yang Pak teriak saya doakan lolos di UNAS deh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita tes dulu nih Ya, Bu Mita. tes. Fakultas Vokasi siap ya? Ya, oke. Dan di ujung siap. Fakultas Vokasi menyatu menguatkan Unhas Indonesia Global. Tepuk tangan dulu dong untuk Fakultas Vokasi. Baik, karena sudah dikode dari panitia ya. Ini kayak sedikit sekali waktunya ya. Tadi Iya. lama sekali ya sebelum ini. Oke, Baik, ini sudah terakhir. Namun sebelum terakhir kita beri pantun penutup dulu Ya, dong Ibu Mita. betul sekali. Pak Firman duluan. Saya dulu atau Ibu Mita dulu? Pak Firman duluan. Baik, saya dulu kalau begitu. Nanti dibantu ya, Nanti kalau dibantu kami cakep. bilang, Jawab cakep dibantu ya. bilang cakep. Dari Pelabuhan Makassar menuju sore, Cakep. langit senja warnai harimu. Fakultas Vokasi Unhas menanti, bersama vokasi kita wujudkan impimu. Oke, lanjut ke Iya. pantun yang kedua. Berlayar perahu ke tengah laut, Cakep, singgah di Makassar, tempat penuh ilmu. cakep. Fakultas Vokasi Unhas tak pernah ragu. Tuk raih mimpi, sukseskan masa depanmu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Fakultas Vokasi. Baik Bu Mita, Ya. karena sudah habis waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa berkunjung di booth kami di sebelah kanan tentunya. Baik Bu Mita, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi persembahan presentasi dari Fakultas Vokasi. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fakultas Vokasi. Jadi teman-teman tadi udah dipresentasiin terkait dengan Fakultas Vokasi dan Betul. tentu teman-teman diharapkan makin tertarik nih untuk mendaftar di Universitas Hasanuddin khususnya di Fakultas Vokasi. Tadi sudah dipresentasikan jurusannya beragam sekali dan kampusnya ada di mana-mana serta prospek kerjanya bisa di mana-mana. Betul banget Kak Hikmah. Tapi sebelum kita move ke agenda selanjutnya, aku ada announcement sedikit nih bagi pemilik kendaraan dengan nomor plat DD1480XAN. Sekali lagi DD1480XAN agar mohon kiranya memindahkan kendaraannya karena ya agak mengganggu dikit kendaraan. Ada mungkin kendaraan lain, yang lain mau lewat jadi mungkin bisa dipindahkan dikit di kendaraan Oke, terima kasih. Kita lanjut Mei. Kita akan menyaksikan bersama presentasi dari salah satu fakultas yang cluenya itu gedungnya baru. Wah, kira-kira fakultas apa nih Kak? Mungkin bisa dikasih clue dikit nih. Oke, pertama dia itu punya gedung baru tapi belum digunakan. Jadi barangkali teman-teman yang keterima di tahun 2025 bisa jadi yang pertama kali menggunakan gedung baru tersebut. Terus apa lagi nih Kak? Terus jurusannya itu ada beragam sekali dan berkaitan dengan humaniora mungkin ya? Bisa Iya. jadi. Iya. Kira-kira ada yang bisa tebak teman-teman? Oke, sudah ada yang teriak Visip. Sekali lagi saya ingin mau dengar suaranya. Visipers, mana suaranya? Oke, dalam 15 menit ke depan kita akan menyaksikan bersama presentasi dan juga persembahan spesial dari Burhan Lovers. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman. Kita sambut, inilah dia presentasi dan juga performance dari Fakultas Sosial, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Visitor. Oke. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman calon mahasiswa Universitas Hasanuddin tahun ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Zahra, saya merupakan mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin angkatan 2023. Dan di sini saya bersama dengan Kakak
Perkenalkan, nama saya Mistul dari Administrasi Publik Angkatan 23, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, jadi tentunya berdirinya kami di sini kami akan memperkenalkan tentang FISIP lebih lanjut dan lebih lengkap tentunya untuk teman-teman calon mahasiswa baru. Oke, tidak usah berlama-lama, jadi kita akan memperkenalkan siapa sih kakak-kakak yang pimpin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wah, siapa tuh kira-kira? Oke, bareng saya jadi FISIP Unhas dipimpin langsung di bawah Bapak Profesor Dr. Pilsukri MSI dan didampingi oleh wakil-wakil dekan kita. Dan alhamdulillah hari ini ada berkesempatan hadir wakil dekan bidang akademik kita, Profesor Dr. Hasniati SOS MSI. Oke, selanjutnya ada Bapak Profesor Dr. M. Iqbal Sultan MSc selaku wakil dekan bidang 2, ada Profesor Dr. Suparman MSc selaku wakil dekan bidang 3 dan ketua GPMPR kita yaitu Dr. Safriyadi SIP MSI. Wah, keren-keren banget ya, Betul pimpinannya aja sekali. udah keren, apalagi mahasiswanya. Betul banget Kakak Mistul. Oke, jadi hari ini kita akan berikan informasi kepada calon-calon mahasiswa. Bagaimana sih itu FISIP dan prodi apa saja yang ada di FISIP? Mungkin boleh Kakak Mistul jelaskan? Oke, dimulai dengan prodi saya sendiri yaitu Departemen Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik. Nah, program studi ini ketika sudah lulus akan mendapatkan gelar SAP, Kak. Wow, keren banget Kakak Mistul. Iya. Terus kalau lulus dari administrasi publik bakal jadi apa sih Kakak Mistul? Nah, kalau lulusannya sendiri biasanya bakalan jadi analis kebijakan, birokrat, pendidik dan peneliti. Dan fun fact-nya di S3 Administrasi Publik itu banyak sekali bupati dan gubernur yang berkuliah. Wow, keren banget ya teman-teman semua. Oke. Nah, ini kan sudah prodiku nih Kak. Nah, gimana sih kalau ilmu komunikasi? Wow, membahas tentang Departemen Ilmu Komunikasi nih teman-teman. Nah, jadi tentunya saat kita telah lulus dari Departemen Ilmu Komunikasi, kita akan memperoleh gelar SIKOM. Keren banget kan Kakak Mistul? Keren banget. Oke. Terus setelah lulus dari ilmu komunikasi kita dapat bekerja di berbagai bidang, pokoknya luas lah Kakak Apa Mistul. aja tuh, Kak? Apa aja Kayak tuh? salah satunya kita bisa menjadi jurnalistik, bisa menjadi hubungan masyarakat, bisa menjadi pendidik, bisa jadi influencer juga tentunya. Dan tentu kita juga bisa menjadi seorang penyiar atau presenting. Dan tentunya saat ini di booth FISIP telah disediakan simulator menjadi seorang news presenting yang tentunya merupakan salah satu dari mata kuliah ilmu komunikasi di FISIP Unas. Jadi untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang tertarik untuk bergabung di ilmu komunikasi dan ingin merasakan bagaimana proses broadcasting di ilmu komunikasi, bisa langsung berkunjung ke booth FISIP di depan podium sana. Ditunggu. Iya, betul sekali. Nah, Kakak Mistul, kan kita Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berarti ada dong ya yang berbicara tentang politik. Oh, tentu ada. Oke, apa tuh Kakak Mistul? Spill. Gak afdol rasanya kalau tidak ada Departemen Ilmu Politik. Namanya aja FISIP, ada politiknya kan. Nah, setelah lulus dari ilmu politik, kita akan mendapatkan gelar SIP atau Sarjana Ilmu Politik. Kata-katanya sih kalau dari lulusan ilmu politik ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati tentu. juga, DPR juga ya Kakak Mistul? Iya dong Kak. Terus apa lagi? Terus di ilmu politik sendiri juga bisa jadi peneliti politik dan konsultan politik. Wah, keren banget sih. Nah, kayaknya nggak afdol nih Kak kalau politik aja. Biasanya politik berteman sama siapa sih Kak? Sama siapa ya? Tentunya ilmu politik tidak jauh dari pemerintahan. Jadi di FISIP Unas juga ada yang namanya Departemen Ilmu Pemerintahan teman-teman semua. Dan tentunya setelah lulus dari Departemen Ilmu Pemerintahan, kita akan memperoleh gelar SIP juga Kakak Mistul. Kan lagi temenan nih sama politik, kira-kira jadi apa ya Kak? Tentunya kita juga bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur juga. Tapi selain itu kita juga bisa menjadi pembuat kebijakan pemerintah, bisa jadi politisi juga tentunya, dan bisa jadi peneliti sosial dan pekerja sosial. Wah, Kak Mistul. keren banget sih. Nah, kan tadi udah dibahas nih politik-politiknya. Terus sosialnya ada nggak Kakak Mistul? Tentu ada, Spill nggak dong. ketinggalan Departemen Sosiologi. Nah, Departemen Sosiologi ketika sudah lulus bakal mendapat gelar ESOS, gitu Kak. Wah, kalau sosiologi kan pasti tidak jauh ya membahas tentang kehidupan sosial.
Kira-kira kalau kerja nanti bakal jadi apa Kakak Mistul? Bisa jadi dosen, Wah. bisa jadi peneliti sosial, bisa jadi perencana dan konsultan pembangunan. Keren Kak. banget sih Kakak Nah, Mistul. di sosial kan kita bahas sosial ada manusia-manusianya nih Kak. Nah, kira-kira di FISIP ada nggak ya yang bahas manusia-manusia juga? Wah, tentu pasti ada dong. Jadi di FISIP kita punya departemen yang namanya antropologi yang tentunya akan membahas tentang kehidupan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan budaya. Nah, itulah yang namanya departemen antropologi. Tapi Kak, aku baru dengar nih antropologi itu apa. Kira-kira nanti jadi apa ya? Wah, tentunya luas dong, karena kan kita sering mempelajari tentang kehidupan manusia dan sosialnya dan alamnya dan budayanya. Tentu kita bisa menjadi seorang peneliti Kakak Mistul. Selain itu, kita juga bisa menjadi pejabat proyek dalam program perubahan sosial dan pelestarian kearifan lokal. Wah, keren banget sih lulusan Iya, antropologi. betul banget. Kan kita udah membahas 6 prodi nih Kakak Mistul. Katanya ada berapa sih prodinya? Ada 7 kali ya. 7 ya. Terus satunya apa lagi Kakak Mistul nih? Nah, ini yang selalu ke luar negeri. Wah, apa tuh? Yang lulusannya biasa ke luar negeri. Wah, apa tuh? Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Nah, Departemen Ilmu Hubungan Internasional jurusan HIP akan mendapatkan gelar SIP sama dengan ilmu politik dan ilmu pemerintahan, Kak. Wah, kan sering ke luar negeri nih. Emang kerjanya nanti bakal jadi apa sih Kakak Mistul? Pasti yang masuk HI sudah center-center mau jadi diplomat. Wah, keren Iya sih. kan? Terus apa lagi? Tapi nggak cuma itu Kak Ara, kita juga bisa jadi analis, perumus, dan pelaksana hubungan internasional. Wah, keren banget sih. Dan fun fact teman-teman, bahwa ada 3 jurusan yang sudah punya kelas internasional. Di Kak. tingkat sarjana ya Kakak Mistul? Iya, di Iya. tingkat sarjana. Ada apa aja Kak? Jadi ada Departemen Ilmu Administrasi Publik, ada Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hubungan Internasional yang telah melakukan program kelas internasional dan tentunya telah melakukan program double degree di berbagai universitas luar negeri, teman-teman. Katanya Kak Ara ini dari kelas internasional ya? Ya, kebetulan sekali saya ada kelas Inter-Ilkom, guys. Oke, jadi Kak, tapi dengar-dengar ini masa Ada kejutan. Ada kejutan. Jadi untuk teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Hasanuddin, kita akan berikan sebuah kejutan untuk teman-teman yang akan mendaftar di FISIP Unhas. Jadi teman-teman, khusus tahun ini kami dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik telah membuka prodi baru, guys. Yaitu prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Jadi prodi ini dinaungi langsung oleh Departemen Ilmu Komunikasi, teman-teman. Dan tentunya tahun ini prodi ini resmi dibuka ya Kak Mistul. Sudah, kalian sudah bisa pilih di SNBP kalian. Jadi teman-teman yang mau jadi visipers cepat-cepat bisa pilih prodi baru ini. Ya, karena peluangnya lebih besar Kak Mistul ya, karena batch 1. Iya Kak. Ngomong-ngomong soal akreditasi Kak Mistul. kualitas, iya dan Kualitas, bukan kaleng-kaleng lagi sih ya kalau bahas kaleng-kaleng. kualitas. Kenapa Kakak Mistul? Kalau kualitasnya bagaimana? Jadi tentunya FISIP itu sangat berkualitas dengan dibuktikan dengan akreditasnya tentunya. Ya, betul sekali. Jadi, seluruh prodi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah terakreditasi unggul oleh BAN PT dan terakreditasi internasional oleh AUN-IE dan juga dari FIBA A beberapa prodi, guys. Oke, Oke. jadi sudah tidak kaleng-kaleng lagi loh kualitasnya, teman-teman. Oke, nah Kakak Ara, kan kita udah bahas tentang program studi, ada juga kejutan bahwa kita punya program Ya, studi betul baru. sekali. Nah, Kak, banyak yang bilang kalau FISIP itu Fakultas Ilmu Pinterest dan Spotify. Waduh, kok Karena gitu, terlalu gitu? santai nih Kak, gimana tuh Wah, Kak? Betul banget guys, jadi FISIP itu terkenal dengan fakultas chill dan santai. Kenapa begitu? Karena sudah banyak lulusannya yang cepat lulus guys. Jadi karena kita chill, jadi kita bisa lulus lebih cepat dari waktunya ya. Bahkan ada yang lulus lebih cepat dari 3,5 tahun guys. Karena kita santai. Kita sudah memprogramkan tugas akhir bukan cuma skripsi, tapi kita bisa publikasi jurnal. Iya betul, Bisa pengabdian masyarakat. bisa juga dengan karya. Project-project ya, banyak karya-karya. Jadi selain itu Kak Mistul ternyata di FISIP juga itu kita memiliki program bagi teman-teman yang lulus PIMNAS dan dapat medal, dapat langsung bebas skripsi. Wah,
betul sekali Kak Ara. Jadi sangat banyak jalur untuk cepat lulus di FISIP Ya, ya. jadi dari PIMNAS langsung ke Baruga. Iya, karena Baruga dekat FISIP. Betul, teman-teman. Iya, betul sekali Kak Ara. Oke, jadi selanjutnya kita akan untuk teman-teman yang kepo nih dengan daya tampung FISIP Unhas, bisa langsung kepo di websitenya FISIP Unhas ya teman-teman. Iya, betul sekali Kak Ara. Tapi Kak Ara, kan FISIP nih sosial ya, kita harus kembangkan juga minat dan bakat tak bersosialisasi. Itu gimana nih Kak? Tentunya kita di FISIP ini udah memiliki banyak UKM guys. Tentunya yang teman-teman yang punya minat dan bakat boleh dong improve skillnya di FISIP. Karena ada beberapa saja UKM Kakak Mistul. 12 UKM. Oke, jadi kalau misalnya Kakak Mistul, saya minat di tari, saya daftar di mana Kakak Mistul? Sodek dong. Terus yang minat olahraga Kakak Mistul? Olahraga banyak banget, ada basket yang baru-baru kemarin juara terus kalau ada liga ya. Iya betul banget. Terus ada bulu tangkis, ada voli, ada karate yang udah Nah, internasional. betul banget. Ya, fun fact guys, salah satu mahasiswa berprestasi di bidang olahraga itu lahir dari FISIP Unhas yang sudah menjuarai banyak turnamen internasional, nasional, sudah digas semua sama mahasiswa FISIP. Yang selalu pakai hashtag Unhas Tawa. Oke. Mungkin itu saja dari kami, soalnya kami akan Ada fun fact juga dulu Kak. Kalau mau kepo tentang prestasinya itu ada di Instagram FISIP Unhas. Silakan Ada juga di kepo bootcamp. guys. Ada juga Silakan di boot. kepoi di Instagram FISIP Unhas, TikTok FISIP Unhas, dan tentunya bisa berkunjung langsung di bootnya FISIP Unhas. Ya, mapresnya ada di FISIP Unhas. Kakak COC dari Unhas dari FISIP Unhas. Jadi semua dari FISIP Unhas itu bukan kaleng-kaleng pokoknya guys. Betul, banyak juga seleb Kak. Iya, seleb ada banyak sekali di FISIP ya guys. Oke. Oke, mungkin setelah ini kita akan sedikit apa nih Kakak Mistul? Perform? Ya. Oke, jadi setelah ini kita akan memberikan persembahan spesial dari teman-teman kita dari FISIP Unhas guys. Yang tentunya ini juga mahasiswa-mahasiswa berbakat yang lahir dari FISIP. Langsung saja kita panggil Burhan Lovers. Please welcome guys. Selamat Burhanku. Semangat Burhan Lover. Oh ya. Terakhir. Oh, but. Nanti saya biar reminder gitu. Oke. I'm like some kind of supernova. Watch out, look at me go. 힘이 좀 보여. 빛의 core, so high. 문이 열려. 서로의 존재를 느껴. 마치 Discord. 날 닮은 너 누구야? Drop. 사건했다가 와. 거세게 가져가. Tick bomb. Tick bomb. 감히 건드리지 못할 걸. 누구도 말야. 지금 내 안에선 supernova. Nova. Can't stop. Hyper. Stellar. 멈춰. 그걸 찾아. Bring the light of a dying star. 불러내 내 우주를 봐봐. Supernova. Body bang. Make it feel too right. 휩쓸린 energy so special. 잔인한 queen이며 scene 이제 종결. 보이지 않는 힘으로 내게 손 내밀어볼까. 가능한 모든 가능성 무한 속에 너를 만나서 빠져 bang bang don't forget my name. Supernova. 사건했다가 와. 거세게 커져가. 질문은 계속 돼. 우린 어디서 왔나. 사건했다가 와. 거세게 커져가. 우린 어디서 왔나. 우린 어디서 왔나. Push up, pull it up, Armageddon. 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 Hey, 더 다른 날 우리 맞지 마. Play nice.
Wah, 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 wah. Ubur-ubur ikan lele Visip sangat menyala. Keren banget gak sih Kak Hikmat tadi? Selain udah ada presentasi dari Betul fakultas, sekali. ternyata kita juga dikasih konser gratis dari Visip. Boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk Visip. Oke. Ini ternyata aku kirain semakin siang tuh semangat teman-teman itu makin menurun, tapi ternyata semakin meningkat loh Kak Hikmah. Oke, selanjutnya setelah kita hibur dengan guncangan dari mahasiswa Visip, selanjutnya kita akan mendengar presentasi dari salah satu fakultas yang cluenya itu Mei, tahu nggak? Jadi peraih medali PIMNAS terbanyak di PIMNAS 2024. Betul banget. Mei, tahu nggak sih kalau fakultas di Universitas yang timnya itu paling banyak lolos ke PIMNAS itu berasal dari fakultas yang satu ini. Wah, kalau ini kayaknya aku udah tahu deh Kak, karena ini infonya udah tersebar luas di mana-mana Iya dan dong. fakultas ini emang terkenal dengan jeblosan prestasi-prestasi Betul yang sangat sekali. luar biasa. Betul sekali, langsung saja kita sambut. Inilah dia Fakultas Farmasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semua masih sempat hadir dan alhamdulillah masih lebih banyak kayaknya ini hari penontonnya dibanding kemarin. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan saya salah satu dosen Fakultas Farmasi Unhas, nama saya Apoteker Putri Juanti, dan di samping ini saya akan memperkenalkan salah satu peserta PIMNAS 37 yang juga meraih juara tahun lalu. Tepuk tangan semua. Oke, sedikit saya akan menyampaikan dan memaparkan tentang Fakultas Farmasi. Mungkin bisa kita langsung beralih ke websitenya saja ya. Websitenya bisa minta tolong di slide-nya langsung ke website. Websitenya itu adik-adik bisa akses di farmasi.unhas.ac.id. Slide kedua, slide sebelumnya. Bisa? Slide sebelumnya Pak, ini setelah. Oke, yang paling bawah. Oke, next. Ya, ini adalah websitenya. Ini ada bisa akses melihat lebih jauh event-event dan berita-berita apa saja yang sudah yang kami lalui beberapa tahun terakhir. Itu dia sudah dipaparkan kolom berita. Mungkin bisa dibantu untuk dibukakan linknya, bisa? Atau kalau memang nggak cukup waktu, soalnya kemarin sudah dipaparkan dengan slide yang sama. Takutnya beritanya seperti kemarin. Jadi ini sesuatu yang lebih baru lagi yang ditampilkan dari Fakultas Farmasi. Kalau nggak bisa, bisa. Websitenya di hyperlink. Ini kan sudah hyperlink. Hyperlink, sudah? Oke, sambil menunggu, sedikit saya cerita terkait dengan farmasi itu sendiri. Saya flashback lagi kembali ya, jika sekarang jurusan farmasi itu hanya dikenal terkait obat-obatan saja, beberapa laboratorium yang berhubungan basic science, kemudian berespektasi kita ke klinikal, itu ada beberapa laboratorium terbaru di Fakultas Farmasi, itu seperti laboratorium farmasi klinik yang saya juga salah satu dosennya. Jadi di sana itu benar-benar di farmasi itu tidak hanya tentang lab saja, tapi memang dengan teknologi. Jadi kalau misalnya keluaran dari Fakultas Farmasi itu sendiri ingin menjadi entrepreneur, seperti yang dikatakan dengan fakultas sebelumnya, bisa juga kita menjadi entrepreneur dengan menjadi pemilik dan sekaligus HRD atau pembuat pencipta dari produk skincare. Jadi yang eligible dan satu-satunya yang berhak dan bisa mendesain secara formulasi dan skincare itu sendiri adalah hanya seorang farmasi.
Jadi untuk menjadi sarjana farmasi kemudian melanjutkan lagi profesi apotekernya, itu sangat-sangat berhak untuk menciptakan, memformulasi sebuah skincare yang baik, yang tentunya juga melalui pemeriksaan uji BPOM seperti itu. Jadi kalau misalnya ada mau tahu lebih banyak bisa dibuka websitenya. Ini bisa dibantu bisa dilihat di monitor, itu di berita. Bisa dibantu Bapak Panitia untuk klik monitor berita. Buka yang beritanya. Oh iya, ini saya perkenalkan. Ini salah satu profesor termuda di Indonesia namanya Prof. Dian. Prof, bisa dibantu? Ya, itu ada salah satu ya. Profesor termuda itu Prof. Andi Dian Permana. SSI, MSI, PhD apoteker. Oke, tadi tercantum. Bisa dibantu untuk buka yang berita saja, berita. Beberapa event-event ya. Ini di website adik-adik bisa melihat beberapa kegiatan-kegiatan, baik itu dari mahasiswa S1 yang datang, mahasiswa S1 dari beberapa universitas di luar negeri, kemudian melakukan summer course, itu juga ada di berita ini. Di website ini juga ada beberapa mahasiswa yang outbound ke luar negeri, beberapa mitra university dengan fakultas farmasi itu melakukan summer course keluar. Jadi ada outbound student dari luar negeri, beberapa university dari Vietnam, dari Filipina, IT, Malaysia, itu beberapa ya. Jadi bukan cuma mahasiswa S1 saja yang berangkat keluar, tetapi mahasiswa universitas lain juga yang datang ke Indonesia. Bisa dilihat beberapa kegiatan-kegiatannya yang dilakukan, itu bisa diakses di websitenya. Oke, baik, selanjutnya di website ini sendiri juga dipaparkan beranda bisa visi misi di profil. Ya, ini juga bisa kelihatan ya visi misi dan tujuan dari Fakultas Farmasi itu sendiri. Bisa ada yang lebih jelas untuk melihat dan berapa pejabat-pejabat penting, ada dekan, budekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2 dan wakil dekan 3. Itu bisa dilihat beberapa pejabat-pejabat penting di Fakultas Farmasi, bisa adik-adik akses di website resmi Fakultas Farmasi Unhas. Selain itu juga program studi ya, tentunya program studi farmasi itu ada 4 ya, 1 sarjana, terus profesi apoteker, magister farmasi dan juga S3 farmasi atau doktoral. Dan tentunya kita sudah bisa dibantu buka akreditasi. Oke. Nah, akreditasi Fakultas Farmasi unggul ya, berarti A. Dan semua saya rasa di Unhas itu sudah mendapatkan akreditasi A, fakultasnya. Bisa dibawa, dan kita juga Unhas itu Fakultas Farmasi itu sudah mendapatkan akreditasi internasional. Oke, jadi adik-adik itu lebih mudah untuk, jadi di Fakultas Farmasi itu tidak hanya orang Indonesia saja yang sekolah, ada beberapa juga yang dari luar kan, ya. Beberapa dari luar, karena kemarin sempat teman-teman tuh ada yang dari Sudan, ada dari dari Palestina, kayak kemarin ada angkatan saya ya waktu saya kuliah itu ada dari luar untuk sekolah melanjutkan studi juga di Makassar di farmasi. Oke, itu adalah beberapa terkait dari website yang saya jelaskan. Itu ini, tanpa berlama-lama saya akan memberikan kesempatan kepada salah satu peserta dan juga pemenang PIMNAS ke-37 dan cara mereka memaparkannya. Beri tepuk tangan yang meriah. Ade Sri Rejeki, namanya bagus ya. Oke, silahkan. Baik teman-teman, selamat siang. Perkenalkan saya Siti Sri Rejeki Nur Rahma, biasa dipanggil Reje, dari Farmasi Angkatan 2022. Tahun lalu sempat ikut PKM 2024 dan kebetulan sama juga dengan Neisha, MC kita yang tadi itu saya dan Neisha dan teman-teman yang lain itu sama-sama pergi ke PIMNAS ke Surabaya. Jadi alhamdulillah kemarin untuk Fakultas Farmasi itu menyumbang beberapa medali. Jadi untuk medali kategori presentasi sendiri yang menyumbang poin tinggi untuk mendapatkan juara umum itu Fakultas Farmasi memperoleh 2 medali emas. Lalu ada 1 medali perak dan ada 1 medali perunggu. Nah, alhamdulillah tim saya itu mendapatkan medali juga, alhamdulillah. Dan untuk medali kategori poster juga ada.
dan farmasi kemarin alhamdulillah dapat 2 medali poster, medali perak. Nah, adapun untuk dosen pendamping saya sendiri, tadi juga sudah dipaparkan di slide, ada di website, itu profesor termuda di Indonesia, salah satu profesor termuda, Profesor Andi Dian Permana. Jadi beliau merupakan pembimbing saya, tim saya untuk bisa mengikuti PKM. Jadi sebenarnya untuk PKM sendiri itu teman-teman, kalau misalnya ada beberapa bidang. Nah, kalau farmasi sendiri itu biasanya masuk di bidang PKM riset eksakta dan alhamdulillah memperoleh banyak medali juga dari bidang tersebut. Kalau teman-teman masuk ke Fakultas Farmasi nanti bisa ketemu dengan kakak-kakak yang hebat. Ada juga yang kemarin memperoleh mahasiswa bertalenta, itu namanya Kak DJ. Nah, itu memperoleh mahasiswa bertalenta juga. Pokoknya kalau teman-teman masuk farmasi itu dijamin bisa ikut lomba-lomba deh. Nah, selain PKM juga sebenarnya ada yang namanya sawit. Itu teman saya juga itu memperoleh medali emas, alhamdulillah di sawit. Pokoknya banyak lomba-lomba riset yang bisa teman-teman ikutin kalau masuk di Fakultas Farmasi. Nanti bisa sekalian jalan-jalan gratis. Kemarin alhamdulillah Pimnas 37 itu dibawa ke Bromo. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau jalan-jalan gratis, terus bisa ikut memperluas relasi ke fakultas-fakultas lain, itu bisa banget. Pokoknya ya itu deh. Oke, luar biasa ya. Mungkin adik-adik di sini mau dengar salah satu contoh pemaparan mereka pada saat mereka melakukan presentasi saat Pimnas. Bisa ya, mau dengar ya caranya ya. Oke, keren loh ini. Oke Kak, bisa dibantu? Mungkin sedikit 1-2 berapa begitu? 1 menit aja begitu. Contoh cara pemaparan presentasinya saat itu. Ayo. Sebenarnya kan kemarin itu kalau pas Pimnas terdiri dari beberapa kelas ya. Dan di dalam kelas itu ada lawan-lawan yang hebat juga dari seluruh univ di Indonesia. Dan sebenarnya kemarin saya satu kelas dengan Brian COC. Mungkin teman-teman tahu Brian COC itu saya satu kelas. Dan ya seperti itulah. Mungkin tipsnya kan ada banyak orang ya, walaupun mungkin cuma satu kelas, tapi itu kan orang-orang hebat semua yang di dalam. Jadi mungkin kita bisa lebih percaya diri aja, kan sudah latihan berapa lama, seberapa panjang latihannya, itu harus percaya diri aja kalau misalnya bisa lebih baik, bisa menang mendapatkan medali. Ya mungkin pede aja sih. Oke, sekian. Terima kasih ya Kakak. Oke, tepuk tangan, luar biasa ya. Prestasinya sangat membanggakan. Ini adik-adik bisa banyak belajar dari kakak-kakak senior terkait treatment-treatment atau apa saja tuh mereka lakukan sehingga membanggakan banget begitu kan. Bukan cuma Fakultas Farmasi sendiri, tapi memang ikut menorehkan prestasi luar biasa di Pimnas 37 Unhas ini luar biasa sekali. Anda kan bisa dilihat sendiri ya. Itu kita juara umum loh, jadi insya Allah mungkin tahun ini kita akan jadi tuan rumah Pimnas ke-38 ya. Iya, betul Bang. Tepuk tangan dulu dong untuk Unhas. Oke, adik-adik semua bisa juga tak lupa kakak mempromosikan itu berkunjung ke booth kami di Fakultas Farmasi. Itu bisa mencoba beberapa minuman tradisional yang tentunya itu memberikan efek yang luar biasa, memberikan efek yang baik dalam tubuh kita. Oke, baik, kita masuk di kuis ya. Saya kasih 3 orang bisa ya, kuis. Oke, kuis langsung aja ya naik. Kalau tahu ini hadiahnya seperti kemarin, ada mug, ada apa? Ya, ada jam dinding ya. Oke, pertanyaannya saya lempar ya, langsung aja naik. Oke, siap. Sebutkan nama profesor termuda dari Fakultas Farmasi. Langsung naik saja. Ayo, siapa? Ayo langsung. Oh, sudah ada. Oke. Oke, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Azima dari SMA Negeri 3 Takalar. Jadi profesor termuda yaitu Andi Dian Permana.
Oke, tepuk tangan betul ya, berarti sempat berkali-kali diulang nama beliau. Oke, kita kasih hadiahnya ya. Kita kasih Muk. Oke deh, terima kasih Adek. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Siap-siap. Karena akreditasi S1 Fakultas Farmasi. Akreditasi. Nggak ada yang tahu akreditasi farmasi. Oke, langsung next saja deh. Siapa ini? Naik berdua. Oh, enggak apa-apa. Oke, siap-siap. Enggak apa-apa, next saja. Nanti ada lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Alihsan, berasal dari MAN 1 Baru. Jadi akreditasi S1 Farmasi itu adalah A atau unggul. Unggul ya? Berarti akreditasinya unggul. Oke, betul sekali. Kita kasih ya. Oke, selamat deh. Oke, iya. Oke, ini sudah ada di sini ya. Jadi sekalian saja kita tanya. Semoga jawabannya benar ya kali ini. Bismillah. Oke deh. Apa nama website Farmasi Unhas? Farmasi.com Unhas. Farmasi.com Unhas. Farmasi.com Unhas. Belum pernah mengakses sebelumnya? Sudah tadi. Oke, bisa lihat lagi. Ada yang mau Farmasi.unhas.com. Ada lagi satu kali kesempatan, sudah ada yang angkat tangan. Farmasi.unhas.ac.id. Oke, tepuk tangan. Berarti kesempatannya masih tetap ya. Oke, silahkan mana hadiahnya. Oke, selamat ya Dek. Masih mau? Oke, saya kasih 2 lagi ya. Kakak, masih ada 2 ya? Oke, siap-siap. Sebutkan 2 minuman tradisional yang ada di booth Fakultas Farmasi. 2. Ayo. Oke, 2. Langsung naik. Ini untuk 2 orang. Oke, silakan. Rosella sama bunga telang. Oke, mantap. Berarti bagus ya. Bisa tuh. Oke, yang mana ini? Oke, selamat ya Dek. Oke, satu lagi ya. Panitia minta 1 kali lagi ya. Oke deh. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 program studi yang ada di Fakultas Farmasi. Naik, Ayo, coba, langsung naik. Naik. Oke. Oke, sudah ada. Perkenalkan, saya Muhnabil dari SMA Negeri 12 Makassar. Untuk prodi dari Fakultas Farmasi itu yang pertama program studi sarjana S1 Farmasi dan yang kedua profesi apoteker. Terima kasih. Oke, betul ya. Oke deh. Oke, berarti 5 ya, cukup 5 ya. Oke, kita akhiri. Saya tutup dengan pantun ya. Ke Makassar beli sarung. Cakep. Enggak sebentar di pinggir pantai. Cakep. Semangat belajar, jangan luruh. Sampai bertemu di Unhas tercinta kita. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi presentasi dari Fakultas Farmasi. Wah, keren banget gak sih Kak Hikmah? Karena tadi udah dijelasin berbagai macam prestasi yang udah diraih dari Fakultas Farmasi. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata mahasiswa Unhas khususnya yang ada dari Fakultas Farmasi itu keren-keren dan hebat-hebat banget. Betul sekali, semoga para siswa yang hadir di sini bisa jadi penerus generasi-generasi yang berprestasi di Universitas Hasanuddin. Betul banget Kak Hikmah. Selanjutnya ada apa lagi nih Mei? Nah selanjutnya karena kayaknya banyak dari kalian nih yang masih antusias untuk mendapatkan hadiah dari kuis yang diadakan di acara Unhas Open kali ini. Karena itu Kak Hikmah,
kita akan panggilkan langsung kuis yang akan dipersembahkan oleh kelas internasional. Jadi untuk teman-teman silakan disimak soalnya karena hadiahnya pasti sangat menarik. Kita sambut inilah dia kakak-kakak dari kelas internasional. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami ini bertiga dari booth kelas internasional. Dari tadi ini adik-adik banyak nih yang berkunjung ke booth kami terus nanya, Kak ada kuisnya nggak? Ada dong. Jadi langsung saja di sini Kak Yasmin akan membacakan pertanyaannya. Bagi teman-teman yang udah tahu langsung aja ya angkat tangan. Oke, siap? Oke, silakan Kak Yasmin. Baik, pertanyaannya itu tolong didengar dengan baik. Hadiahnya menarik loh guys. Ada berapa jumlah prodi kelas internasional di Unhas dan sebutkan 5 di antaranya. Pali-pali. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Munabil dari SMA Negeri 12 Makassar. Untuk rencana sekarang, saya mau ambil jurusan Ilmu Komunikasi. Dan untuk kelas internasional yang ada di UNAS itu ada 12. Berapa? 13. Coba diingat-ingat lagi. Ilmu Komunikasi. 1, terus hubungan internasional, administrasi publik, terus apa ya tadi? Yang baru tadi naik juga ada. Oh, farmasi. Terus kedokteran gigi. Siapa tadi? Munabil. Muhammad Nabil. Oh iya, baik. Dari Nabil itu tadi katanya ada 13, tapi untuk kelas internasional di Unhas itu ada 16 prodi ya teman-teman, tapi 5 diantaranya tadi sudah benar kok dari Nabil. Dan rencananya dia tuh mau lanjut di ilmu komunikasi ya. Nah, di ilmu komunikasi juga itu ada kelas internasional dengan fasilitas yang sangat lengkap. Oke, Kak, boleh dikasih hadiahnya ke Nabil. Oke, thank you Nabil. Beri tepuk tangan dulu guys. Oke. Untuk pertanyaan kedua silakan Kak Yasmin. Yang cepat boleh angkat tangan guys. Oke, pertanyaan kedua. Apa itu double degree program? Dan saat ini prodi apa yang memiliki program double degree di Unhas? Ayo kasih clue dari program dari Fakultas FISIP. Siapa yang tahu ayo? Ayo. Oke. Naik. Nama dan rencana studinya gimana? Perkenalkan, nama saya Rivaldi Arifpianto dari SMA Negeri 1 Goa dan rencana saya kuliah di Unhas di Fakultas Farmasi. Nah, program studi yang ada double degree-nya di Unhas itu berasal dari FISIP, yaitu ilmu administrasi. Oh, bukan ilmu administrasi, ilmu hubungan internasional. Ya. Rivaldi, Kak. Oh iya, benar sekali Rivaldi. Jadi saat ini program hubungan internasional FISIP itu sudah membuka program double degree. Tahu nggak double degree itu apa? Artinya dia maksudnya double, satu di Unhas sarjananya, satu di luar negeri. Benar sekali. Jadi double degree itu artinya dalam satu masa studi kita berkesempatan untuk nanti lulus dengan 2 gelar. Kalau di HI Unhas itu dia bekerja sama Universitas Queensland di Australia. Oke, silakan Kak dikasih hadiahnya. Thank you. Oke, ada satu pertanyaan terakhir lagi. Silakan Kak Yasmin. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan 4 bentuk kegiatan international exposure untuk kelas internasional. Ayo, yang tadi dari kebut kelas internasional di brosurnya itu jelas loh ada 4 bentuk kegiatan. Pali-pali, ada yang mulai buka-buka brosur nih. Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ada 4 loh yang tadi di buklet. Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik. Saya dari SMA ITA Sunnah, Makassar.
rencana studi saya FK sama perawat. Calon-calon dokter nih. Yang pertama itu mitra, yang kedua minimal SKS. Oh ya di atas. Ya, yang pertama internship, yang kedua sit in, yang ketiga itu akademi atau short program, yang keempat achievement program. Abdul Malik. Oke, jadi Malik tadi udah jawab. Jadi di kelas internasional Unhas itu ada 4 program international exposure. Itu ada internship atau magang, ada sit-in, ada academic short atau course di luar negeri, sama ada enrichment program. Jadi bagi teman-teman nanti yang bergabung di kelas internasional itu ada kesempatan untuk studi atau memperbanyak pengalaman di luar negeri. Oke, mungkin itu saja kuis dari kelas internasional. Tapi bagi teman-teman yang masih tertarik atau ingin mendapat informasi lebih lanjut tentang kelas internasional, silakan berkunjung ke booth kelas internasional. Nanti bagi teman-teman yang beruntung itu akan mendapatkan kesempatan untuk dapat voucher akan mendapatkan saldo GoPay dari kelas internasional. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, seru banget nih Kak Hikmah tadi kuis yang diselenggarain dari kelas internasional Universitas Hasanuddin. Betul sekali. Selanjutnya kita akan bergeser kembali ke fakultas yang ciri khasnya ini warna ungu, Mei. Wah, kalau warna ungu kayaknya udah kentara nih, ini dari fakultas mana. Tapi Betul. Kak Hikmah, sebelum itu aku izin reminder lagi nih buat teman-teman yang akan tampil untuk presentasi. Mohon ya agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi 15 menit waktu yang diberikan itu udah include untuk kuis, performa dance, tarian, nyanyi dan sebagainya. Oke, terima kasih Mei untuk remindernya. Langsung saja kita sambut teman-teman. Inilah dia presentasi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya, saya kira sore-sore masih semangat ya. Mana di sini calon mahasiswa FKM? Ya, tangannya calon mahasiswa FKM yang angkat tangan didoakan lulus. Ya, amin. Ya, baik, perkenalkan saya Safrullah Amir, salah satu dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, akan memaparkan sekilas tentang profil Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, tentu adik-adik di sini sudah berkeliling, sudah mengunjungi juga booth FKM tentunya, dan kami akan menyampaikan terkait dengan program studi yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, baik. Jadi kalau di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini tentu adik-adik sudah banyak tadi pada saat berkunjung mengetahui apa saja yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini, program studinya, dosen-dosennya. Mari kita kenal lebih dekat. Ya, oke. Gedungnya ya, silahkan, mungkin sudah ada yang berkunjung ya, sudah ada yang kampus tour tadi. Ini bisa dilihat fakultasnya ya, dan fasilitas-fasilitasnya nanti akan kami jelaskan juga ya. Oke ya, jadi kami memperkenalkan dulu pimpinan yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Kesehatan Masyarakat saat ini untuk dekan dijabat oleh Prof. Sukri Paluturi SKM MKes MSc PhD selaku dekan. Kemudian dibantu oleh 3 wakil dekan, salah satunya hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Wahyudin SKM MKes selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan ya. Kemudian ada Prof. Dr. Aco Wahyu SKM MKes selaku wakil dekan bidang perencanaan sumber daya, dan selanjutnya ada Prof. Anwar selaku wakil dekan bidang kemitraan riset dan inovasi. Ya,
Jadi adik-adik yang nanti akan berkunjung ke BOT FKM ini bisa secara langsung berinteraksi dengan pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, ya, tentu kita lebih lanjut ya. Ya, mana di sini yang tahu lebih lanjut tentang FKM Unhas? Oke, jadi kalau di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini ada 2 program studi ya untuk jenjang S1, yaitu S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Ilmu Gizi ya. Untuk kesehatan masyarakat sendiri nantinya di semester 4, di akhir semester 4 akan ada peminatan ya, masing-masing akan memilih departemen ya. Sebagaimana kalau kita lihat di sini ada 7 departemen ya. Jadi kita bisa lihat satu persatu. Untuk departemen epidemiologi ini mungkin ada yang tahu departemen epidemiologi ini apa? Ya, jadi kalau departemen epidemiologi ini yang mempelajari tentang pola penyakit ya, pola penyakit dan faktor resiko yang terkait dengan kesehatan ya. Jadi kalau kemarin tentang pandemi COVID ini yang banyak terlibat adalah epidemiologi ya. Kemudian berikutnya ada Departemen Kesehatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi adik-adik yang tertarik nanti kerja di pertambangan, di industri, bisa masuk ke Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Karena ini akan mempelajari juga terkait dengan faktor-faktor resiko yang ada di masing-masing lingkungan kerja dan bagaimana pencegahan resiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Kemudian ada Departemen Kesehatan Lingkungan. Nah, kalau ini untuk adik-adik yang tertarik melihat bagaimana faktor-faktor lingkungan ya, seperti polusi, kemudian pencemaran dan seterusnya ini bisa mempengaruhi kesehatan. Jadi ini kita bisa mencegah faktor resikonya juga. Kita bisa masuk di Departemen Kesehatan Lingkungan ya. Kemudian ada Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Kalau ini nanti adik-adik di sini bisa terlibat dalam analisis, menetapkan kebijakan sampai pada evaluasi kebijakan yang terkait dengan program-program kesehatan. Ya, jadi ada banyak sekali ya kalau kita lihat. Ada lagi Departemen Promosi dan Ilmu Perilaku. Kalau yang Departemen Promosi dan Ilmu Perilaku ini lebih banyak berbicara tentang bagaimana mengubah perilaku dari masyarakat sehingga bisa memiliki gaya hidup yang sehat. Ya. Lebih lanjut, nah mungkin ini banyak juga yang kedepannya memiliki passionnya untuk menjadi direktur rumah sakit, menjadi manajer di pelayanan kesehatan, bisa masuk di manajemen rumah sakit ya. Kemudian ada juga Departemen Biostatistik ya, dan keluarga berencana di sini. Jadi ini mempelajari kesehatan ibu dan anak dan bagaimana pengendalian penduduk ya. Jadi lulusan kesehatan masyarakat ini nanti akan memiliki gelar SKM ya, gelar SKM. Kemudian program studi berikutnya adalah program studi S1 Ilmu Gizi ya. Program studi S1 Ilmu Gizi ini nantinya mempelajari bagaimana hubungan antara makanan dan kemudian kaitannya dengan berbagai penyakit-penyakit ya. Jadi ini setelah mahasiswa menyelesaikan studinya akan memperoleh gelar SGZ ya, Sarjana Gizi ya. Oke. Kalau kita lihat di sini trennya dari tahun ke tahun, kuota mahasiswa yang diterima oleh FKM Unhas ini terus meningkat. Ya, mana di sini yang mau menjadi bagian dari mahasiswa selanjutnya? Ya, rame ya di belakangnya. Kita doakannya bisa lulus di FKM Unhas dan menjadi bagian dari keluarga FKM Unhas. Ya, kami informasikan untuk tahun terakhir jumlah mahasiswa yang diterima itu untuk S1 Kesehatan Masyarakat sekitar 300 orang. Kemudian dari program studi S1 Ilmu Gizi sekitar 115 orang. Ya, tentu itu peluangnya besar untuk adik-adik bisa diterima juga. Ya. Selanjutnya, ya. Kemudian selama menempuh perkuliahan tentu ada banyak fasilitas-fasilitas penunjang terkait dengan akademik dan kemahasiswaan yang bisa meningkatkan kompetensi dari mahasiswa ya, membuat suasana perkuliahan itu nuansa akademik menjadi kondusif ya. Ada ruang guru besar ya,
Ini biasanya ditempati untuk acara-acara formal ya, termasuk yudisium dan seterusnya. Kemudian ada ruang perkuliahan, ini sudah nyaman, semua dilengkapi dengan AC. Saya kira itu menjadi standar kenyamanan atau standar akademik yang ditetapkan. Ada lab komputer ya yang bisa digunakan. Kemudian juga ada fasilitas-fasilitas laboratorium ya. Ada laboratorium kimia biofisik, ada laboratorium kuliner, dan masih banyak lagi. Tentu kami undang adik-adik untuk bisa berkunjung. Ada kampus tour yang memfasilitasi adik-adik bisa melihat langsung bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan FKM Unhas ini. Jadi termasuk fasilitas-fasilitas olahraga juga ada di FKM Unhas. Ya, jadi kita membudayakan bagaimana hidup sehat sehingga ada fasilitas-fasilitas penunjang, fasilitas olahraga yang juga disediakan di lingkungan kampus. Ya, tentu yang lain ada juga ruang baca, ruang diskusi yang mahasiswa bisa akses untuk meningkatkan pengetahuan ya selama mengenyam pendidikan di FKM Unhas ini. Jadi sudah dibuat untuk mendukung kegiatan-kegiatan akademik mahasiswa nantinya ya. Selanjutnya kalau tadi dari fakultas lain juga sudah menyampaikan, kita pun sudah memperoleh akreditasi ya, mulai dari akreditasi di dalam negeri ya, dari LAMPTKS ini kita sudah terakreditasi unggul ya, sudah terakreditasi unggul dari lembaga akreditasi mandiri untuk bidang kesehatan. Kemudian juga sudah ada akreditasi ASEAN University Network ya, Quality Assurance dari ASEAN, dan juga ada akreditasi dari Eropa, akreditasi ASIN ya, khusus untuk laboratorium kimia biofisik yang tadi sudah kami paparkan juga. Ini sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional ya. Jadi ini jangan ragu ya, banyak kegiatan-kegiatan berlevel internasional yang seringkali diselenggarakan di lingkungan kampus ya. Kemudian kerjasama ini tentunya ada banyak ya. Kalau kita lihat di sini dari berbagai kampus yang ada di luar negeri di sini sudah memiliki kerjasama dengan Unhas, sehingga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian ini semua sudah bisa dikolaborasikan. Jadi ini membuka peluang atau kesempatan adik-adik nantinya masuk di FKM Unhas untuk berkegiatan di luar ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebarannya banyak sekali ya, mulai dari tetangga ya, Malaysia, kemudian ada di Thailand, ada di Australia, Monash University, kemudian ada Okayama University di Jepang, kemudian Sonchunghyang University di Korea Selatan, sampai di Stanford University Amerika ya. Jadi banyak sekali ya. Kemudian juga di kampus tentunya memfasilitasi untuk pengembangan minat, bakat, dan organisasi dari adik-adik sekalian. Jadi ada organisasi kemahasiswaan, ada BEM di sini ya, dan ini juga membantu adik-adik untuk mengembangkan bakat dan minat masing-masing, baik itu di bidang akademik, di bidang seni, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi ini sudah dibentuk organisasi untuk juga bisa memfasilitasi itu. Kemudian selanjutnya tentu dengan dukungan-dukungan tadi, baik fasilitas ya, kemudian dukungan dari fakultas, ini sudah terbukti banyak mahasiswa-mahasiswa mencetak mahasiswa yang berprestasi di sini. Kalau tadi dari farmasi sudah menyampaikan juga ada juara PIMNAS, kita pun demikian ya. Jadi sudah ada medali emas juga yang diperoleh oleh mahasiswa kita ya di FKM Unhas. Kemudian tidak hanya di bidang akademik saja, di prestasi olahraga, seni, dan keilmuan juga demikian ya. Jadi ini ada beberapa berita, silahkan kunjungi website atau sosial media FKM Unhas. Ini bisa terlihat ya di Instagram FKM Unhas. Nanti silahkan adik-adik berkunjung dan melihat semua prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa kami ya. Oke. Ya, jadi ini kegiatan-kegiatan tadi karena banyak kerjasama dengan universitas luar, ada kuliah-kuliah tamu yang dilaksanakan mengundang
dari luar negeri untuk kemudian memberikan kuliah umum. Ya, selanjutnya, oke, ya ini sama kegiatan-kegiatan ya yang kolaborasi dengan lembaga dari luar. Selanjutnya, ya silahkan kunjungi website Unhas untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Ya, ini sudah lengkap informasi di dalamnya. Ya, selanjutnya, ya saya kira ini testimoni saja ya. Nanti mungkin bisa dipaparkan karena ini banyak sekali informasi dari para alumni bisa bekerja atau berkecimpung di mana saja. Jadi ini banyak sekali peluang kerjanya. Ya, lanjut saja. Ya, oke. Terakhir mungkin kita adakan kuis ya. Karena tadi saya yakin adik-adik sudah berkunjung ke BOT FKM. Kami sudah menyampaikan perkenalan tentang FKM lebih lanjut sehingga harapannya adik-adik di sini sudah mengetahui ya, kenal lebih dekat dengan FKM ini. Ya, silahkan. Jadi ini kuisnya langsung ya, kita tampilkan langsung di sini. Silahkan adik-adik men-scan barcode yang tampil di depannya. Nanti kita bisa lihat siapa yang jadi juara ya, dan kita undang ke podium. Ya, silahkan di-scan masing-masing. Kodenya. Ya, silahkan di-scan tadi. Oh, ya, silahkan di-start dulu. Oke. Ya, kodenya silahkan adik-adik mungkin di start. Ya. Oke. Oh, belum muncul ya? Ya, kodenya ya, silahkan ya. Jadi silahkan masuk di Quizizz, semua sudah bisa mengakses ya. Kita tunggu dulu partisipan mungkin sekitar 1 menit ya, ini sudah mulai masuk. Ya, sudah 2 partisipan, 3 partisipan. Jadi ini ada hadiah menarik ya yang disediakan dari FKM Unhas untuk adik-adik nanti yang sudah mengenal FKM Unhas ini. Ya. Ya, sudah ada 25 partisipan ya. Silahkan ya. 30 partisipan ya. Oke, ya masih terus bertambah. Oke. Ya, silahkan dimulai ya. Jadi
FKM ini pasti sudah tahu jawabannya ya. Oke, saya kira kita sudah dapatkan pemenangnya ya. Ya. Oke, selamat kepada Andi Misratul Aulia. Oke. Mentor 23 dan Mufli ya. Kami undang ke podium untuk penyerahan hadiah ya. Ya, kami undang Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Wahiduddin, dan juga Bapak Dr. Abdul Salam, Kaprodi S1 Gizi untuk menyerahkan hadiah. Ini bukan dari SMA ya. Jadi yang menang ini sepertinya bukan siswa ya, tetapi ini penghargaan buat tentu yang hadir di kegiatan kita hari ini. Silakan Pak Salam. Dokumentasi ada. Dokumentasi. Ya, demikian dari kami sosialisasi FKM Unhas. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi persembahan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Wah, seru banget gak sih Kak Hikmah tadi kuis dan game yang diadain dari Betul. teman-teman FKM buat peserta Unhas Open Day hari ini. Selanjutnya Mei, ada fakultas yang tidak kalah menariknya. Sudah ada di sisi kiri kita. Kira-kira fakultas apa ya Mei ya? Wah, tentu ini fakultas yang tidak kalah keren dan tidak kalah hebat dari fakultas-fakultas lainnya. Betul, di depan kita sudah kita lihat dosen-dosennya yang pakai baju orange Mei. Kita sambut, inilah dia presentasi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Thank you Hikmah dan Mei. MC-nya keren dan luar biasa semua. Bapak Ibu, aduh luar biasa. Yang terakhir ini penutup tetapi penontonnya masih ada 1 juta follower. Yeay. Apa kabar semua Unhas Open Day? Baik. Untuk Fakultas MIPA sebenarnya kita tidak banyak bicara ini, Pak Dekan, Ibu Dekan, para guru besar dan semua mahasiswa yang hadir. MIPA itu kan induk ilmu, matematika dan IPA. Mau kemana-mana juga pasti butuh matematika dan IPA, benar nggak? Oke, next. Next. Nah, kenapa harus pilih MIPA? Nggak diragukan lagi, kegiatan kemahasiswaan juara 1 se-Unhas, yeay! Ya, kalau jaringan kerjasama, alumni kami itu yang paling unik. Biologi masuk di bank, fisika, jadi apa semua lapangan kerja yang apapun yang ada, itu semua orang MIPA-nya ada. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi saya nggak cerita lagi biologi kemana, kimia kemana, fisika kemana. Hampir 4 bank di Makassar semua ada orang biologinya. Kalau saya bilang kerja di laboratorium klinik kan biasa aja, udah nyambung. Tapi kalau yang bank kan agak bingung. Nah itu uniknya. Kenapa MIPA
harus menjadi bagian pilihan utama. Next. Ada 9 program sarjana kita, jadi MIPA, Matematika dan IPA, kemudian tambahannya itu ada Geofisika, Sistem Informasi, Aktuaria, dan Sains Data. Next. Ada beberapa prodi baru kita ada 2, yaitu Sains Data. Bicara Sains Data, semua adik-adik di sini udah biasa pakai AI kan? Siapa yang udah kenal AI? Nggak ada yang nggak kenal. Nah, kita ada prodi khususnya AI. Jadi belajar AI, bagaimana memanfaatkan AI dengan sangat termanfaatkan dengan baik, tidak asal pakai aja. Next. Keunggulan apa? Laboratorium modern tercanggih yang ada di Unhas itu ada di Science Building. Jadi nggak perlu lagi ke luar negeri, mau riset apa saja ada di Science Building. Kurikulumnya berbasis industri, sehingga sarjana-sarjananya langsung connect dengan industri yang bersangkutan. Kemudian kewirausahaannya dan startupnya juga tidak diragukan lagi. Kalau bicara prestasi, kita juga yang juara 1 tingkat nasional dan internasional. Yeay. Next. Bagaimana dengan fasilitas? 33 laboratorium modern. Ya, ada beberapa laboratorium unggulan. Next. Peralatannya juga modern, kolaborasi penelitian dengan industri dan akademisi, dan juga laboratorium LPPS. Nah ini nih ada yang baru dengar ya, LPPS. Balik lagi, jangan cepat-cepat, karena kami yang terakhir kami diberi durasi waktu sampai jam 6 maghrib. Terima kasih. Ya, jadi jangan buru-buru, awas ya kalau buru-buru. Nah, laboratorium kimia analitik, laboratorium material dan nanoteknologi, dan laboratorium seismologi. Sekarang lagi musim hujan ya Bapak Ibu, lagi cuacanya lagi jelek. Jadi kalau mau tsunami jauh-jauh hari, MIPA sudah bisa prediksi. Jadi kita bisa cepat-cepat mitigasi bencana. Next. Prospeknya, saya akan cerita lagi deh kalau prospek. Pokoknya MIPA kerja di semua bidang ilmu. Next. Fasilitasnya tadi sudah ya. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Apa orang MIPA itu kutu buku, pantat botol, belajar aja? No, MIPA itu senang-senang, banyak organisasinya, komunitas ilmiahnya, kompetisi, lomba nasional, lomba internasional, kegiatan MBKM, studi lapangan ya, semuanya fun semuanya. Jadi jangan bayangkan MIPA huruf tambah huruf bagi huruf sama dengan angka. No. Next. Beasiswanya gimana? Kalau saya nggak punya duit, tapi saya mau kuliah di MIPA, tidak ada masalah. Ada beasiswa KIP kuliah, ada beasiswa prestasi akademik dan non akademik, ada beasiswa pertukaran mahasiswa dan double degree. Next. Ya, saya nggak mau bilang apa-apa lagi. Mau bergabung, mau nggak bergabung nggak masalah, karena kami selalu laris manis setiap tahun. Yeay. Baik. Sebelumnya kita ada kuis ya, kita ada kuis juga. Boleh ditampilkan kuisnya? Hadiahnya naik haji bagi yang mampu. Pertanyaannya ada 3, siap-siap ya, hadiahnya udah disiapin. Berapa jumlah prodi yang ada di MIPA? Maju, yang laki-laki duluan tadi, ayo, naik. Naik situ. Langsung naik. Iya duluan tadi, iya. Ada 9. 9 prodi, Pak Aswar, betul? 9, betul, yeay, namamu siapa? Nabil SMA atau sudah mahasiswa? SMA. Kelas berapa? 12. Masuk MIPA nanti? Insya Allah. Oke, Nabil, calon mahasiswa biologi ya, benar ya. Pertanyaan kedua ya.
Siapa yang sudah follow akun Instagram MIPA? Langsung maju ke panggung. Yang sudah follow akun Instagram MIPA 5, 4, 3. Oke, mana buktinya? Namamu? Alif, Muhammad Alif. Kelas berapa? Kelas 12. Suka dengan MIPA belum suka sekali? Suka dengan MIPA? Suka. Yeay, sudah ada 2 calon MIPA. Sudah ada 2 calon dapat di sini ya. Pertanyaan ketiga. Ini paling gampang ini, paling gampang. Siapa nama dekan Fakultas MIPA? Ini semua singkong-singkong yang menang ya. Tidak ada yang perempuan ya. Doktor ENG Amiruddin Magister Science. Betulkah itu Pak Aswar? Betul, ye. Namamu nak? Dewa Ari. Dewa kelas berapa? Mahasiswa. Ih, mahasiswa Mi, Bu Yuyu bagaimana ini? Sudah effort tahu maju, dia sudah effort. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, kita abadikan dulu fotonya. Nas, maju nak. Saya undang Ketua GPM dan Ketua Panitia boleh naik ke atas panggung untuk menyerahkan Prof. Saraswati dan Dr. Nur Haidar Andi Nawir. Silakan Prof. Ana diberikan. Silakan diberikan. Prof. Ana lebih dulu. Ibu Ketua, Dr. Nur Haidar. Oke, dan saya. Oke, kita abadikan dulu tetap di tempat. Prof. Ana di tengah dengan Dr. Nur Haidar. Ya. Dr. Nur Haidar sebelah. Ya. Kami mengapit, yang laki-laki mengawal. Boleh dikepal? Tanda semangat. Yeay, selamat ya nak semua ya, sukses semuanya ya. Baik, mana Anissa tadi? Kita boleh ya, menghibur ya. Pak Dr. Senal ya, boleh ya. Punten ya, Ibu Ede. Kami mau nyanyi, Dinda. Hanya 7 lagu. Yeah. Kita undang semuanya yang berbaju seragam orange boleh naik ke atas panggung. Semuanya Prof. Ana, Dr. Nur Haidar, Pak Haji Mansur. Tolong anak buahnya Pak Aswar. Yuk. Tes. Putra. Nah, ini dia omongan tendik-tendik MIPA. Yeay. Tes.
Semuanya boleh ikut nyanyi ya. Ayo joget semuanya. Yang tahu lagunya boleh ikut ya. Bu Direktur, Bu Risma goyang. Aku pandang kelipin tangan jauh di sana. Sayapku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu Sembedu Kopi dan Kasih asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah. Membuat aku lupakan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi. Ayo goyang semua. Boleh nyawer ya. Kalau ku pandang kelipitan nan jauh di sana. Sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena terlena alunan kopi Sembedu Kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyelat hati menjadi gairah. Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah. Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi. Karena terlena oleh pesona alunan kopi. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Terima kasih. Terima kasih. Hebohnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Dangdut dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di atas. Ini tidaklah bagus penutup yang bagus. Iya, cocok. Masa kemarin kita yang terakhir. Kasih Kak. Wow, penampilan yang sangat luar biasa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, tadi kita sudah berjoget bersama. Betul, Kak Hikmah. Betul. Tidak terasa ya, Mei. Kita sudah ada di penghujung Unhas Open Day tahun 2025. Wah, sayang banget nih Kak Hikmah. Tadi kita udah seru-seruan bareng, dengerin presentasi dari berbagai macam fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Ada kuis juga, ada ya berbagai macam performa spesial di Unhas Open Day hari ini. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan kembali kepada teman-teman peserta bahwa Unhas Open Day ini ada Reels Challenge, teman-teman. Cukup dengan membuat video dan mention akun Instagram Akademik Unhas, dan jadwalnya itu terakhir diupload pukul 23.59 nanti malam. Barangkali teman-teman bisa menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah menarik dari Akademik Unhas. Betul banget Kak Hikmah. Nah, selain itu dari tadi juga udah disediain nih salah satu fasilitas untuk Unhas Open Day kali ini, yaitu foto booth 360 derajat. Jadi nanti hasilnya teman-teman upload di IG dan jangan lupa untuk tag @Akademik Unhas. Jadi yang tadi udah foto-foto di foto booth di samping kiri kita, boleh ya teman-teman di-upload dan di-mention akun Instagramnya Akademik Unhas. Betul banget. Sebagai penutup Mei, kita akan menyimak bersama sepatah kata dari Direktorat Kemahasiswaan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Sebelum itu, kami MC pamit undur diri. Saya Nur Hikmatus Sahadia Putri dan rekan saya Haura Mujamesha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Masih semangat semuanya ya? Ya, wah mantap semua panitia maupun juga mungkin adik-adik calon mahasiswa yang masih ada pada hari ini, masih pada semangat di sore hari ini. Pertama-tama izinkan saya mewakili Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama Bapak Ibu dari pihak fakultas, prodi yang tentunya telah mengupayakan ya booth terbaik dari Universitas Hasanuddin, dan tentu saja kita berharap ini akan menjadi momen ya di mana calon-calon mahasiswa tentunya mendapatkan edukasi mengenai pendidikan tinggi, mengenai pilihan prodi, mengenai prospek bagaimana mereka juga bekerja nanti ke depannya. Kemudian saya juga ingin mengapresiasi tentunya dari teman-teman di Direktorat Pendidikan, khususnya Kepala Subdirektorat Penerimaan Mahasiswa Baru yang sudah mengorganize event ini dengan sangat baik setiap tahunnya, dan tentu juga kami ingin mengucapkan kepada teman-teman yang ada di Direktorat Pendidikan, kemudian di Direktorat Kemahasiswaan, dan juga di Direktorat Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran. Tak lupa juga Bapak Ibu WD 1 dari setiap fakultas yang dari kemarin sampai hari ini tentunya masih membersamai kami semua ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik volunteer yang sudah juga hadir pada hari ini ya, dari kemarin, kemudian hari ini membantu mempromosikan program-program studi yang ada di Universitas Hasanuddin. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tentunya kami juga mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan tentunya dengan harapan bahwa
Unhas Open Day ini menjadi tradisi yang baik. Artinya adalah bagaimana kita membranding Universitas Hasanuddin, kita bagaimana mengemas prodi-prodi kita untuk sosialisasi dan promosi ke depannya, sehingga tentunya nantinya orang di luar sana ya, para stakeholder itu akan teredukasi dengan apa yang sementara kita lakukan di sini. Dari kemarin juga saya lihat banyak sekali bergantian presentasi ya selama 2 hari berturut-turut, dan setiap fakultas memberikan yang terbaik. Saya harapannya ke depannya tentunya ini juga akan jauh lebih melibatkan semua organ yang ada di fakultas, bukan hanya Bapak Ibu para pimpinan, tetapi juga tendik dan juga mahasiswa ya dan dosen, sehingga tentunya nantinya acara ini juga akan menjadi lebih baik. Itu saja barangkali dari kami, dan sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, para adik-adik yang telah bersusah payah dari hari kemarin ya membantu pelaksanaan di fakultas masing-masing, termasuk juga adik-adik LO. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik LO, untuk kampus tour yang sangat excellent ya, yang selalu banyak peminatnya setiap hari. Nanti kedepannya juga akan kita pikirkan berdasarkan saran pada 2 hari ini, tentunya nanti penyelenggaraan untuk Unhas Open Day ini akan menjadi baik. Jadi Unhas Open Day ini Bapak Ibu, kita baru inisiasi, ini yang pertama pada tahun 2023 ya. Itu adalah yang pertama kita lakukan, dan alhamdulillah sekarang sudah yang ketiga UOD-nya. Jadi mudah-mudahan tradisi yang baik ini tentunya akan menjadi ajang promosi bagi Universitas Hasanuddin. Itu saja, dan sekali lagi terima kasih banyak, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami izin menutup kegiatan Unhas Open Day 2025. Terima kasih. Bapak Ibu WD1 barangkali kita bisa berfoto bersama, dan dari teman-teman mahasiswaan dari Transdiva boleh kita foto bareng. Bapak Ibu Kasubag Akademik, mari kita foto bersama, atau semua yang berkenan untuk foto. Ya kita fotonya bareng dulu ya, foto bareng nanti malam. Oh ada duriannya cuma hanya 2 ini. Ayo kita foto bareng. Pak Mape dari Transdiva, kita nggak ada. Pak Direktur, Bu Direktur, silakan. Ayo para Kasubag Akademik, para KTU, ayo kita foto bareng. Pak WD. Ya. Ayo kita foto bareng. Kita berfoto dulu baru berlari. Bapak Ibu KTU, Kasubag, Kabak bisa ikut bergabung bersama. Kita foto bareng di atas. Nanti setelah ini mungkin adik-adik LO ya, dan juga Pubdoc, dokumentasi, semuanya yang Stufos, nanti kita foto lagi setelah ini. Sekaligus mungkin sambil kita, atau duduk pilih di bawah saya. Nah. Oh, jadi enggak semua, bisa dikayaknya, bisa cukup. Ayo, ya. Hitung deh. Bu Rini,